Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kembali saya menyapa teman-teman sekalian dalam bingkai persaudaraan bangsa dan setanah air, mengajak saudara-saudara non-muslim untuk mempertanggungjawabkan perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Tetapi kalau kita mengikuti alur dari kekristenan itu sendiri, kita menemukan bahwa menjadi murid Yesus dengan masuk menjadi Kristen justru nampak kita bukan jadi muridnya. Kalau saya membaca Bible, malah saya menjadi musuhnya gitu. Kalau misalnya saudara-saudara Kristen berhasil menjadikan saya menjadi Kristen, maka saya bukan jadi muridnya, saya jadi musuh Yesus malah jadi. Yesus ngajarin apa, saya jadi apa gitu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Siang. Iya. Silakan buka kameranya. Ya. Ntar dulu aku pakai topeng ya. Ya. Ya biar kita diskusi ya. Iya. Jangan kamu ngerocos terus ya. Iya. Halo. Halo. Kenapa lama? Hei. Hei. Halo, semangat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semangat siang. Halo. Iya. Siang, dari agama mana? Katolik, Protestan? Dari Nurhani. Ini siapa? Halo. Iya, iya. Agamanya, agama apa? Islam. Disuruh ke sekolah malah ke sawah. Itulah akibatnya. Teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan naik. Kita diskusi bahas tema ini. Apa bukti Kristen itu pengikut Yesus? Apa bukti kalian itu murid Yesus? Kan gitu. Kalau misalnya kamu memurtadkan Pak Bom-Bom jadi Kristen misalnya, yang tadinya Pak Bom-Bom ateis, oke, tiba-tiba Bom-Bom masuk Kristen, apakah dia Bom-Bom jadi murid Yesus? Enggak, jadi musuhnya Yesus. Bukan pengikut Yesus, malah dia malah jadi musuhnya. Tuh, Yesus ngajarin apa, Bom-Bom lakukan apa, jadi musuh dia. Halo. Halo, Katolik, Protestan? Katolik. Silakan, boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Ya.
Nggak bisa bang, ditutup. Nggak bisa. Hah? Ya, Masih ketutup. ya masih ketutup. Kenapa bisa? Ada notifikasi uh, akses live diperlukan untuk siaran. Apa dia mengatakannya? Akses live diperlukan untuk Oh, siaran ya. live. Dari Katolik ya? Iya bang. Oh. Udah berapa lama di Katolik? Udah lama juga sih. Mungkin 15 lah. Tadinya di mana? Tadinya ya orang tua beda, jadi ikut ibu bang. Oh gitu. Ya dari Iya. 5 tahun mungkin. Udah lupa soalnya masih kecil. Sekarang usia berapa abang ini? 20 bang. 20 tahun. Aktif di gereja? Aktif bang. Oke. Ada nggak saudara menemukan Anda ini sebagai pengikut atau murid Yesus? Ya mungkin apa tuh berhitan saya laksanakan, puasa juga saya laksanakan 40 hari bang. Oh ya? Terus apa lagi? Nggak makan babi juga bang, kebetulan bang. Terus apa lagi? Untuk kesehatan mungkin itu aja. Ah, cuman itu doang? Ya saya mau tanya bang, Iya. yang persoalan Yesus mengatakan. Ya, sambil kita tunggu yang bisa buka kamera teman-teman. Belum ada permintaan, nanti insya Allah ramai. Gimana? Halo, suaranya hilang di sini bang. Kalau ini hilang suaranya. Tadi Anda berhitan, tidak makan babi. Apalagi tadi puasa 40 hari 40 malam. Anda kurus berarti ya. Halo? Kok hilang bang? Namanya Holik. Iya, gimana? Iya, halo, gimana? Ya, saya mau bertanya ini bang soal gelar yang Yesus dapat itu Alfa dan Omega itu kan, karena kan Alfa kan adalah pertama ya. Saya juga belum mengerti banget soal itu bang. Saya minta kejelasan dari abang soal itu aja bang. Iya, Alfa, sebenarnya Omega. oke. Kalau kita merujuk ke data itu, Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega. Diartikan saudara Kristen awal dan akhir. Muncul pertanyaan sebagai orang yang waras. Ketika Yesus berkata-kata, apakah perkataannya itu dari dirinya sendiri atau dari Bapa yang mengutusnya? Iya bang. Jawabannya? Yang saya tahu Yesus bang. Oh enggak dong. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Berarti yang Alfa Omega di situ bukan Yesus, tetapi Bapa. Yesus hanya penyampai firman doang. Begitu. Andai pun Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, maka bukan Yesus yang harus disembah, bukan Yesus yang Tuhan, tetapi yang Tuhan itu yang mengutusnya.
Yesus hanya diperintahkan untuk menyampaikan firman. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika dikatakan Yesus berkata, akulah awal, akulah akhir. Nah, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Tuhan yang diperintahkan kepada Yesus untuk katakan kepada Bani Israel. Salahnya Kristen karena menganggap Yesus yang awal dan akhir. Di situ, saudara. Iya bang, makasih bang. Oke, ya, Bang, satu lagi bang. ya. Allah kan mengatakan bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Kenapa ada Nabi Muhammad setelah itu bang, yang diyakini umat Islam bang? Nah, karena memang pengakuan Yesus akulah awal, akulah akhir bukan merujuk ke Yesus, tapi merujuk kepada Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus sebagai utusan Tuhan, dia mengatakan, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Nah, seorang penolong lain yang datang setelah Yesus itulah Nabi Muhammad. Kasih sahabat Avatar, barakallah. Itu sahabat Suraya, syukran. Uktimon. Jumpa lagi kita semuanya teman-teman, semangat. Jadi Yesusnya sendiri yang mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang itu manusia, berarti setelah Yesus ada manusia lain sebagai penolong alam semesta. Halo, semangat. Ya, Halo. Bang, halo. bang, makasih Halo, penjelasannya halo. ya bang. Iya, sama-sama saudara Holik. Ya bang. Siap. Halo, Ya, dari Mas. mana? ya. Yang di kitab Injil itu di kota Daud, itu siapa yang memberitakan? Dari mana ini, agamanya apa ini bang? Buahnya di kota Daud. Siapa yang memberitakan? Agama abang apa? Kristen. Ya, Kristen. Kristen. Kok pakai foto saya bang? Loh, kenapa gak boleh? Udah izin gak? Loh, emangnya punya izin ta? Oh iya dong, itu kan foto saya. Nah, terus ngapain kalau punya foto abang? Ya, izin dulu dong. Pak, namanya KPU ya, pemilihan pilkada itu ya dipajang, ditempel-tempelin, gak apa-apa kok, dijadikan apa aja. Bapak Atas kan- izin yang punya kan. maksudnya, Harus izin yang punya foto. Bapak ini polisi ta? Iya. Polisi apa? Polisi gadungan. Loh, abang yang bertanya, abang juga yang menafsirkan begitu. Gak boleh pakai foto orang sembarangan, Pak. Loh, kenapa? Emangnya Bapak ini teroris apa? Nah, itu foto saya, nanti kau pakai lagi goda-goda cewek. Nah, cuma foto kan Pak? Iya, tapi kan nanti orang berpikir bapaknya ganteng, padahal fotoku yang dipakainya bukan foto abang. Ini ada tulisannya. Ini cuma botol gitu. Iya, itu menghina, sudah ngambil foto saya, menghina lagi. Bapak yang menghina itu yang ngasih foto, bukan saya mah cuma comot-comot foto. Tapi abang tulis di situ botol. Emang saya botol? Loh, saya nggak merasa dirinya Bapak botol. Anda baik, Anda orang pintar. Terus kenapa diambil foto saya terus dibilang botol? Ya nggak tahu, saya cari kok di Google ada fotonya cuma gini, cuma botol. Ya. Abang udah siap dijemput? Sebut gimana? Maksudnya? Ya gitu. dijemput lah. Pencemaran itu. Abang Saya- pakai foto saya itu, pencemaran itu. Pencemaran gimana? Emang saya rasa
Bapak dicemarin untuk apa? Nah itu foto saya dibilang gitu itu melanggar undang-undang itu. Melanggar gimana? Undang-undang ITE itu kena, abang kena ini. pasal berapa Pak? Aku tanya pasal berapa? Mencemar. Menggunakan identitas orang lain dengan maksud menghina, menghujat, menista dikenakan pasal. Nah terus makanya Penjara 20 tahun, denda 7 miliar. Mau? terus makanya yang saya pakai ini saya bukan pakai, saya cuma ya cari aja yang ngasih foto ini. Ya udah nanti jelaskan aja kalau udah dijemput ya. Loh, kok dijemput? Ya Bapak ya dijemput. Orang malah Ya. kasih. Ya udah, abang di bawah. Tunggu aja nanti tim saya DM Bapak ya. Botol harusnya mau pakai fotonya bapakmu. Semangat siang. Oh, selamat siang Bang Juma. Siang juga. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Ya. Tetap semangat Bang Juma ya, sehat selalu. Tetap semangat. Iya, ini bahas apa ini Bang? Iya, itu apa bukti kalau abang ini murid Yesus? Ya, kalau bukti ya, kalau Bang Juma minta bukti, ya memang ke saya itu ya, saya ya, bukan kan Bang Juma bertanya sama saya, apa bukti Salesius bahwa aku adalah murid Yesus, kan begitu ya? Iya, betul. Ya, kalau saya Bang Juma, terus terang saya bukan murid ya, Tapi- pengikut. Nah, apalagi pengikut lebih parah lagi. Ya. Lebih Jadi karena parah apa? ini. Kalau murid Yesus itu kan dulu tuh pada zamannya Yesus hidup di dunia ini ya, itu hanya 12 muridnya. Sedangkan Ya. yang lain itu adalah pengikut-pengikutnya. Gitu. Yesus Jadi berkata di termasuk dari misalnya salah satu muridnya adalah Yohanes. Murid-muridnya Yohanes ini ada juga. Nah, murid-murid Yohanes ini ia disebut pengikut Yesus kan. Gitu. Iya, tapi Karena kan apa? Karena apa, Bang Jum? Kenapa saya disebut murid? Karena apa? Yesus berkata begini di dalam murid atau pengikut ini kok pindah lagi? Iya. Yohanes ya toh murid toh. Oh, murid Oh ya, tadi pengikut, bukan. pengikut lah. Pengikut lagi. Pengikut ya. Pindah lagi. Pengikut. Saya pengikutnya. Jadi karena apa? Saya mengikuti ajarannya dia. Makanya jadi pengikut gitu loh. Pengikut lagi. Intinya. Berubah lagi jadi pengikut. Pengikut memang. Kalau murid itu kan memang pada zaman Yesus hidup 12 murid kan dia bilang gitu toh. 12 Yang ada mana yang 12 betul ini, muridnya. murid atau pengikut? Kalau Bang cuma bertanya kepada saya, maka saya disebut pengikut. Ya udah, pengikut, buktikan kalau Anda pengikut. Kalau pengikut Ya, itu karena itu tadi. artinya Yesus ke mall, Anda ikut ke mall. Itu pengikut. Ya. Nah, apakah Yesus ke gereja? Ya dulu kan dia sering ke sinagoge kan. Ya, sinagoge. Berarti bukan ke gereja. Berarti Anda Iya. ikut siapa ke gereja? Dia kan bait Allah dulu tuh. Nggak lama. Ikut siapa ke gereja aku bilang? Ikut siapa ke gereja? Lo ikut ajarannya dia tuh, karena Ya, dia di mana Yesus menyuruh orang ke sering gereja tempat berdoa, menyembah sering berhala berdoa gitu? di sinagoge. Iya, sering sinagoge berdoa beda. mengajar, kan. Sinagoge beda dengan gereja. Sinagoge itu tempat orang berkumpul menyembah Elohim. Kitabnya Menyembah, iya Taurat. toh, tempat Hari untuk- Sabat, hari Sabtu tidak makan babi, bersunat. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke sono. Sedangkan gereja tempat kumpulnya orang yang tidak pernah mandi junub. Orang yang tidak pernah mandi tahir, orang yang tidak bersunat, pemakan babi, penyembah berhala, itu beda dengan sinagoge.
Nah, jadi gugur ya. Anda bukan pengikut Yesus dari satu aspek itu aja Anda sudah gugur. Gini Bang Jumat, tadi Bang Jumat Ya. mengatakan sinagoga itu adalah tempat orang berkumpul untuk menyembah Elohim, kan itu benar. Ya. Bang Jumat. Nah, Benar. gereja Kami ke gereja itu Untuk juga nyembah? berkumpul untuk Menyembah? apa? Menyembah Elohim. ya. Masalah generasi. Hancur, Sama, Bang. hancur. Hancur, Sama, Bang. hancur. Jadi Bang Jumat kan Hancur, tadi mengatakan bukan klaim. sinagoga Kalian itu itu- adalah Kalian tuh kayak tempat benalu. Kalian tuh kayak benalu. untuk menyembah Parah. Elohim kan toh, ya toh. Ya itu Yahudi Begitu juga punya. kami. Ah, Begitu juga kami. apa kami? Kami ya toh, apa? Kami Sama siapa? datang ke gereja bersatu berkumpul untuk menyembah siapa? Menyembah Elohim. Matamu. Oh, mata. Elohim kok ada di gereja. Dengar dulu. Di kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat itu masuk ke rumah baitnya orang Yahudi. Tuhan tidak suka orang-orang rame, orang najis. Tuhan pula, Elohim pula kok bilang di gereja ada aja. Jadi gugur ya, Ya. gugur. Kristen terbukti Oh, bukan pengikut enggak Yesus. pernah gugur dia. Dia tetap tumbuh Bang Juma. Ya apapun. Boleh nggak Nggak orang ada yang istilah tidak gugur bersunat? dalam- Tunggu. Boleh nggak boleh tidak orang tidak bersunat itu masuk ke rumah ibadahnya Yahudi? Ya, memangnya Bang Juma tahu kalau saya tidak sunat? Ya bukan itu masalahnya. Masalahnya Anda masuk ke gereja, Loh, pendeta enggak, Anda gini loh. tidak bersunat, kiri kanan Anda Ya, tidak ya. bersunat. Di situ kumpulan orang-orang yang pemakan babi. Emang bisa? Ya. Nyembah Elohim makan babi emang bisa? Tentang sunat Bang Juma ya. Bang Tunggu, Juma kan tidak pernah dengar. Bang Dulu, Juma kan emang tidak bisa, tahu tuh, emang bahwa- bisa Dengar dulu, dengar dulu. penyembah Bang Elohim Juma- makan babi gitu? Ya dengar dulu. Bang Juma kan tidak tahu tuh bahwa Salesius sunat. Kalau Tahu atau Anda tidak tahu? bersunat, sabar dulu. Kalau Anda Enggak, bersunat, Anda tahu apa enggak gitu loh? kalau Anda bersunat, Hah? Paulus berkata, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya dengar dulu. Saya kan ke gereja kata Bang Juma yang datang Iya. ke sinagoga Ya kan, tadi adalah orang yang sinagoge bersunat, kan itu, begitu, Pak. toh? Sinagoge nah sekarang itu. begini, saya datang ke gereja Urusanmu. untuk menyembah Elohim kan. Matamu sekarang- mana ada disembah Loh, Elohim matamu di sendiri, gereja? matamu sendiri. Mana ada Elohim disembah di gereja? Mana Itu ada Elohim? Ya. Elohim masuk di gereja Elohim. Nah sekarang Bang Juma tahu nggak saya itu tidak sunat? Di gereja ada Elohim. Oh, ada. Hah? Elohim ada. Ah, Justru rumah ibadahnya orang tidak ada Yahudi. Elohim. Rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk satu ekor pun makhluk yang tidak bersunat ke dalamnya. Satu ekor aja nggak boleh. Tuhan marah besar. Yehezkiel 44 nomor 9. Itu haram hukumnya. Orang Yahudi dihukum sekampung kalau ada sampai masuk di sinagoge orang yang tidak bersunat. Tiba-tiba di gereja kumpulan orang-orang tidak bersunat, Anda katakan itu rumah Elohim. Benar-benarlah saudara ini. Kenapa sih kalian itu selalu kayak benalu? Kenapa? Kenapa kalian selalu kayak benalu? Memangnya Bang Juma punya Elohim? Kenapa? Loh, Bang Juma punya Elohim nggak? Iya, saya bukan memakai kitabnya Yahudi. Saya itu Al-Quran saya. Iya, kamu punya nggak Elohim itu? Saya Al-Quran, saya Allah, Tuhanku. Loh, Saya tidak Elohim mengklaim. nggak ada ya? Saya tidak mengklaim. Iya. Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, bukan Elohim. Loh, Enggak seperti katanya Bang ente. Juma. Katanya Bang Juma tidak punya Tuhan. Mulai ngaco, Anda turun, mulai gila lagi. Anda terbukti ya, Anda terbukti Anda bukan terbukti pengikut nggak punya Yesus. Tuhan. Tuh, akhirnya saya turunkan saya. Dah kau nangis sana. Terbukti udah dua kita buktikan hari ini.
Kristen-Kristen bukan pengikut Yesus. Silakan lagi yang lain. Terbukti kan? Nggak bisa buktikan. Katanya Tuhannya Yahudi ada di gereja. Mimpi. Halo, Ini temanya apa sih? apa bukti tante ini adalah pengikut Yesus? Silakan buka kamera. Kenapa kalau saya pengikut Yesus? Bukan masalah kenapa, buka kamera tante. Kita bahas bukti. Bukti silakan. Goblok. Jangan emosi tanteku yang cantik. Buka aja kamera. Jangan dong. Kalau mau cari uang pakai bibelmu, jangan pakai bibel orang. Takut ya. Tanteku yang Bibel pembongkar ya. manis, imut-imut. Silakan buka kamera, kita diskusi. Jangan benci-bencian, jangan. Mana tahu tante bisa jatuh cinta sama aku Tidak kan. penting. Buka dong. Enggak penting. Ayo silakan saudara non muslim, ajukan permintaan diskusi kita. Hitung ya teman-teman, udah 3 ya udah 3. Nggak bisa buktikan kalau mereka bukan mereka pengikut Yesus. Yang terakhir tadi tante. Ya, halo juga abang, silakan. Ya, Katolik nomor- Protestan. Sore. Protestan bang. Silakan abangku buka kamera, kita diskusi. Bukti Oke, kalau abang ini murid Yesus itu apa gitu, silakan. Baik bang. Ini saya mau koreksi dulu pertanyaannya ini. Bukti Oten itu apa ya Oten? Oten itu orang Kristen bang, orang Kristen, Katolik, Protestan, gitu abang, Oh iya silakan. baik. Tadi pertanyaannya gimana bang? Apa bukti kalau abang ini pengikut Yesus atau murid Yesus? Silakan buka kamera, jelaskan ke kami. Bukti bos saya murid Yesus gitu. Iya abangku, silakan buka kameranya. Tapi sebenarnya kalau menurut belum terbuka ya kameranya. Belum bang. Sabar. Ya, silakan bang, silakan. Ya kalau menurut saya ya, kalau pertanyaannya begitu, Iya, sekarang saya mau tanya dulu. Pertanyaan baliknya itu gini. iya bang. Kata siapa kita ini murid Yesus? Murid Yesus ya cuma 12 orang aja gitu. Di Matius 28 Dalam nomor Bible orang Kristen. 28 Matius nomor 9, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah Anda murid? Tidak, bukan. Oh, berarti bukan. Gagal berarti abang ya. Berarti abang bukan. Sudah 4 orang yang tidak mampu membuktikan kalau dirinya murid Yesus. Gitu. Artinya percuma saja koar-koar pengikut-pengikut, tapi ternyata murid aja kagak, apalagi pengikutnya, kan gitu abangku. Tapi pertanyaannya murid atau pengikut, Bang? Terus di sini Lah kan Yesus. Di sini pertanyaannya Yesus Oten itu apaan gitu maksudnya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Nah, berarti Anda tidak bisa membuktikan Anda murid, berarti gagal. 4 orang. Jadi percuma Bingung, saya pegang. bingung sama pertanyaannya Abang. Iya. Tidak bisa Anda buktikan kan kalau Anda murid. Bukan masalah nggak bisa buktikan, pertanyaannya buat bingung gitu loh. Apa bukti abang ini murid Yesus? Kok bingung? Kalau saya kan apa buktinya? Kalau Bang Suma ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Saya sholat, saya puasa, saya nyembah Allah, saya mengkitabkan Quran, saya ibadah mengarah kiblat. Itu bukti kalau saya murid Nabi Muhammad. Kalau bukti bahwa saya percaya Yesus, iya ada. Jawabannya ada. Tapi kalau pertanyaannya murid Yesus, memang saya bukan murid Yesus. Kalau Anda Murid Yesus itu percaya, ya 12 orang murid Yesus itu yang ada dalam Alkitab gitu. kalau Anda percaya Yesus, berarti Anda murid Yesus. Oh tidak. Bagi saya tidak. Jadi kalau Anda percaya Yesus, Anda jadi apa? Ya saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang ngajarin itu siapa?
Itulah bukti Anda bukan muridnya. Yang ngajarin itu orang tua. Angelina, pendeta. syukran. Oh, berarti Gereja. Anda murid pendeta, bukan murid Yesus. Nah, begitu jawabannya. Iya. Yang tak, berarti abang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, Iya. tapi pengikut pendeta. Enggak, bukan. Murid sebatas murid, bukan pengikut ya. Lah, kalau pengikut berarti murid, bang. Bagi saya beda. Coba, gimana bedanya? Kalau jadi pengikut, bedanya dengan murid apa? Kalau murid ya seorang guru dan seorang murid. Ya, Iya. Yesus guru Anda atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya, sudah. Iya, Yesus Tuhan saya gitu. Oke, cocok kalau begitu. Berarti Anda adalah hamba Yesus. Kalau hamba Yesus itu pemahamannya dalam lagi. Cuman ini saya mau sampaikan. Yesus kan bahwa Tuhan Anda. Kalau Anda Iya. menuhankan Yesus, berarti Anda hambanya Yesus kan Ya itu gitu. sudah jelas. Makanya saya bilang itu pemahaman lebih dalam lagi. Oke, makanya muncul pertanyaan, Yesus minta ke seluruh dunia mencari hamba atau mencari murid? Yesus apa? Memerintahkan mencari murid atau mencari hamba? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi murid atau menjadi hamba? Tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak. Coba Kalau baca hafal Matius 28. Aduh, tidak ada Alkitab di sini. Oh. Jadi salah abangku. Yesus di dalam Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bukan hambaku. Gugur lagi. Oke abang ya, jadi selama ini sepanjang usia abang Anda salah di dalam beragama. Ternyata abang disuruh menyembah menjadi murid malah menjadi hamba gitu. Oke bang. Oke lah. Oke. Ya. Terima kasih, semangat sore. Berapa teman-teman? Sudah berapa? Tadi hitung nggak nih? Tukang catat siapa? Notulennya siapa? Udah 4, alhamdulillah. Halo, semangat sore. Udah 5 ya, udah 5. Halo, selamat sore. Sore juga. Iya, dari Katolik Protestan abang. Dari Muslim. Oh, Masya Allah, luar biasa. Salam kenal abangku. Kita mencari serigala-serigala dari barat, bukan mencari Muslim. Udah 5 ya? 5 apa 4 nih? Wah, ngaco juga ini notulennya. Semangat sore. Sorry bang. Katolik Protestan. Islam bang, sorry bang. Kepencet bang. Oke, saudaraku, thank you, salam kenal. Iya, iya, iya. Bismillah. Oke. Ayo, siapa yang keenam nih? Baik, silakan. Yang keenam. Semangat sore. Sore abang. Hei, halo. Hei, halo. Hei. Lagi cabut singkong kok naik ke sini bang. I love you too. Halo, semangat selamat sore. Lagi ngeden katanya. Iya, habis makan kelereng. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Katolik. Silakan buka kamera. Nggak pakai baju ini, separuh Nggak aja. apa-apa bang, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Iya. Ini ada tema abang. Apa bukti Katolik itu murid Yesus? Ya. Banyak kucing di sana ya? Ayam bang, ayam. Oh ayam, ayam. Ya. Apa bukti Ya, oten murid Yesus? Oten itu maksudnya apa dulu ya? Orang Katolik.
Itu dapat kayak gitu dari mana? Saya sendiri karena harus disingkat, kalau panjang nggak bisa. Oh gitu. Iya. Saya pulang dulu ya. Dia satu baru pulang sana. Kok bapaknya yang cium tangan? Bapaknya yang cium tangan sampean, kok bisa? Kenapa? Kok bapaknya yang cium tangan? Oh saya yang cium tangan. Oh, sorry. Ya, gimana? Apa bukti kalau Katolik itu adalah kumpulan murid Yesus? Ya perkataan Yesus sendiri, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, apa buktinya kalau Katolik itu pengikutnya Yesus? Ya seperti yang Anda bilang tadi di Matius berapa tadi? Iya, apa buktinya? Sekarang yang kami lihat Katolik makan babi, masuk gereja, ibadah minggu, Natalan, mabuk, apalagi makan anjing, makan salahnya? kucing, makan tikus, makan ular, makan biawak. Itu bukti. Kita minta bukti kalau abang ini pengikut Yesus. Pengikut Yesus kok makanannya kayak gitu amat. Belum lagi tidak sunat. Salahnya di mana? Tidak. Kalau yang Iya, kita sedang mencari bukti kalau Anda pengikutnya, Anda muridnya gitu loh. Jadi kalau kayak seperti abang bilang tadi makan makanan seperti itu terus tidak sunat itu membuktikan bahwa kami bukan murid Yesus. Murid itu kan orang yang dididik oleh guru. Guru mendidiknya, materi pendidikannya itu harus terrealisasi oleh murid. Itu baru murid. Betul. Nah, sekarang adakah Yesus mengajarkan makan biawak? Makan Yesus tikus? mengajarkan itu bukan hanya dari perilaku tapi kan dari perkataan juga. Ya cocok. Tapi yang dikatakan murid itu kan mendengarkan apa yang guru ajarkan. Itu murid. Betul. Makanya kami minta, mana buktinya kalau Katolik itu murid Guru kan- Yesus? Guru kan juga mengajarkan bukan hanya dari tindakan tapi dari perkataan, dari ucapan. Cocok, teori dan praktek gitu. Iya nah. Kayak Nah, kami terus apa buktinya? ya kami melakukan apa yang diperintahkan. Mana ada yang perintahkan Yesus kalian lakukan? Yang mana itu? Satu, makan tikus. Apa salahnya dengan makanan? Nah itu udah salah itu bukan murid Yesus itu. Ya apa salahnya dengan makanan? Salah dong, karena Yesus itu kitabnya Taurat. Di Taurat itu jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu di Taurat. Di mana? Yesus kitabnya Taurat. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Emang Taurat ada isinya jangan makan segala tikus atau anjing? Oh iya dong, nggak boleh. Makanya diancam di dalam Yesaya 66 nomor 18 sampai nomor 20, Tuhan 15 sampai nomor 20, Tuhan akan datang membakar api semua orang yang makan binatang yang menjijikkan termasuk babi dan tikus. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 20 lengkap di situ. Nah, tidak mungkin Yesus mengajarkan muridnya makan tikus, gak mungkin. Abang sering makan tikus? Ya udah saya sekalian belajar nih abang, sekalian belajar. Abang kan Enggak, tahu. aku tanya dulu. Abang sering makan tikus? Sekali-sekali. Tikus sih enggak pernah, Kucing? kucing enggak pernah, Anjing? anjing makan kadang-kadang. Nah, itulah. Udah, murid Yesus nggak makan anjing. Ya, silakan. Tapi kalau saya tanya juga nih, Yesus kan juga pernah berkata, apapun yang kuciptakan itu adalah hal baik. Ya, tapi bukan untuk dimakan. Ya, makanan. Manusia diciptakan baik. Anda mau makan manusia juga? Ya, enggak.
Ya makanya jangan ditafsirkan. Ya kan Tuhan udah bilang, cintailah sesamamu. Masa cintailah sesamamu, kita cinta dia, kita makan dia? Kan Ya, enggak. kalau cinta jangan ajarkan menjadi pembantai ajaran Yesus. Yang membantai siapa? Lah, ajaran-ajaran Yesus dibantai semua oleh Katolik. Jangan bikin patung, ada patung. Kuduskan hari Sabtu, jadi Minggu. Jangan makan babi, pesta babi. Sunatlah, jangan bersunat. Kan dibantai semua ajaran Yesus sama Katolik. Dari Gimana sih? mana ajarannya itu? Yesus yang mengatakan barusan Matius 5, 19, 17, jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk melengkapi, menyempurnakan, menggenapi, bukan meniadakan. Sementara Katolik menghapus semua dihapus. Makanya apa bukti saudara murid Yesus? Enggak ada kan? Tadi Anda makan anjing, udah gugur itu. Bukan pengikut Yesus Anda ini. Bagaimana mungkin Anda mau satu kawanan dengan pemakan anjing, dengan pemakan rumput? Domba itu makan rumput. Anda makan anjing satu kawanan, woi bisa-bisa orang Yahudi Anda makan semua nanti. Begitu abang. Oke? Jadi Katolik itu bukan murid Yesus, tapi pembantah Yesus. Gugur. Gugur. Turunin Bang. Makasih saudara. Salam kenal. Baik-baik di sana. Gunakan akal sehat. Sering baca Bible. Oke. Pembantai ajaran Yesus selanjutnya. Udah berapa teman-teman? Notulen udah berapa? Udah 6. Bukan domba. Kok domba pula? Domba itu Bani Israel. Oke. Udah 6 ya. Bukan kambing juga, serigala. Halo, semangat sore. Selamat sore. Ya, pengantin baru kok naik ke sini, lagi di kamar juga naik ke sini, Mbak. Enggak, saya lagi kerja, Bang. Cuma tanya aja gini kok ya. suaranya kayak pengantin baru. Alhamdulillah, saya kerja ini ngomong nenek. Gini, Kerja di Bang. mana? Assalamualaikum. Saya orang Islam. Waalaikumsalam, Emang saya melanggar. Abang menyarankan nggak boleh naik ke sini. Nggak Saya apa-apa cuma sih, tanya, cuman Bang. Suaranya itu loh kayak habis lari pagi, sedang lari-lari. Enggak, ini jalan apa ini rawat nenek saya, rawat nenek. Loh, Lagi rawat harusnya kan neneknya yang ngos-ngosan, bukan Saya Mbak ini kerja yang di ngos-ngosan. luar. Oh iya, maaf bercanda. Gimana saudariku yang baik? Gimana? Ini barusan jalan Maaf. terus duduk gitu loh, Bang. Iya. Gini. Masya Allah. Saya kan orang Muslim, Bang. Terus saya kerja di sini, tapi setiap hari itu pegang babi. Gimana, Bang? Kalau sholat itu masih sah nggak, Bang? Sah, yang penting bersih cucinya. Dicuci bersih. Nanti kalau bisa. Iya. Nanti kalau Iya, bisa. tapi sering kali. Enggak makan kan? Enggak, saya enggak makan. Saya orang Muslim. Saya bilang sama majikan saya ini enggak makan tapi bisa masak gitu kan. Saya kerja ikut Tapi sudah kalau lama di enggak sini. enggak dilihat majikan cicipi sedikit gitu, sembunyi-sembunyi. Enggak, iya. Kalau Loh, susahnya gini, Bang. Ya kan supaya dirasa enak atau tidak enak kan Ya enak Allah, ini. tidak pernah merasakan, tidak pernah. Terus Saya gimana mengira-ngira mau di- saja kalau masak. Oh, ngira-ngira. Ya enggak, kalau masak ya taruh-taruh gitu aja, kata majikan. Gimana itu, Bos? Udah enak gitu aja ya. Perkiraan aja, Bang, kan saya enggak makan, saya najis juga Oh, kan. iya. Tahu dia najis, Tapi sholatnya terjaga. Yo, alhamdulillah terjaga, tapi kadang bolong, Bang. Kan waktunya ini nggak ada. Kerja mulai jam 7 sampai jam 10, jam 11 malam sini. Usahakan jaga sholatnya. Insya Allah, Bang. Terus pertanyaannya?
Ya itu aja bang, saya takutnya itu saya sholat tuh nggak sah gitu karena setiap hari pegang babi. Bisa nggak pakai kaos tangan gitu? Ya kadang itu bisa bang, gini loh bang, tempatnya itu tersinggung cuma majikan? satu. Kalau pakai sarung tangan? Diam itu nggak tahu, diam dia diam kok. Saya berusaha Oh. sendiri dia diam. Tapi Ya udah. gini, kadang itu orangnya gini, tempat satu untuk masak semua bang. Kadang tempat wajan itu cuma satu untuk babi, untuk itu gitu. Yang saya takutkan itu gimana? Saya makannya gimana kalau nggak makan saya lapar? Tapi apa nggak bisa beli alat masak sendiri? Nggak bisa bang, nggak boleh bang, ketat banget bang. Saya kan di Hong Kong bang. Orang sini bisa. begitu loh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi gimana ya? Iya sih, Ya kasihan makanya sih. tuh susah bang. Pancinya Kasihan aku dicuci ini bersih. susah. Ya iya, aku cuci bersih. Kadang itu majikan bilang gini, jangan tutupnya itu pakai masak itu babi ya. Saya kasih suci. Jangan dicuci, itu sudah bersih. Itu yang aku bingung bang. Ya nggak apa-apa, cuci aja lagi. Bilang aja, oh tadi kena ini, kena apa? Kena muntahnya eyang, Iya. gitu. Udah banyak alasan, tapi tetap aja dimarah. Oh ya udah, nanti kalau misalnya Ya, ini tapi, ada peluang cari tempat lain aja kerjanya kan gitu. iya, ini finish mau pulang saja, mau pulang. Oh, iya. Insya Allah. Iya, lebih berhati-hati lagi, nggak apa-apa. Oke? Iya, terima kasih ya bang. Makasih. Oke, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, anak api dibawa, tolong naik dulu. Aku mau sholat dulu sebentar. Jangan terlalu keasikan, maksudnya gini. Saudara-saudara api kalau naik 1-2 orang aja, jangan naik semua. Jadi nanti seru kali, aku nggak enak masuk, kalian masih seru. Tiba-tiba saya nongol kan nggak enak, kasihan kalian. Materinya belum klimaks, saya nongol kayak saya turun dulu bang, kan nggak enak. Aku sudah sering mau masuk, tapi pembahasannya lagi luar biasa banget gitu kan, nggak enak kalau misalnya kalian lagi memberikan paparan, lagi asik-asiknya tiba-tiba aku nongol, kan nggak enak. Sebagaimana saya juga begitu, kalau saya lagi menjelaskan tiba-tiba aku dibantah, apa digantikan juga samanya. Gitu maksudku. Jadi jangan terlalu serius dulu diskusi kalau masih mengharap saya hadir cepat kan gitu. Silakan Dinda Api Pusat naik dulu sebentar. Silakan. Bukan sebentar, jam 5 weh. Aku itu cuman sholat itu cuman 10-15 menit loh. Aku kerasin suaranya, aku dengar oh Dinda Tahta, Dinda Nora, semua menjelaskan. Yang gak enak lah aku langsung masuk. Begitu aku nongol kan mereka langsung terdiam. Sementara mereka ini adalah narasumber. Mereka punya disiplin ilmu, apalagi Dinda Tahta, Ustadz Dio. Belum lagi kalau Dinda Nora itu kan memang berapi-api dia. Materi-materi sajian apa kristologinya kan ada. Tiba-tiba aku nongol, kan berhenti langsung kan gak enak gitu loh. Silakan saudari Api yang aku cintai dan aku sayangi. Pada sibuk semua kah? Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo bang. Halo. No, itu nggak kena HP-mu. Disiram, itu nggak kena HP-mu. Meleleh. Halo. 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 Oh, kodong. Oh. Lagi nyimak dia terangkat sendiri. Silakan Api Pusat ajukan permintaan. Silakan naik. Halo. Halo. Ada Apika.
Naik dulu kakak. Halo, semangat sore. Halo, Sore. selamat sore. Iya. Katolik Protestan. Halo Bang Zuma. Halo juga Katolik Protestan abang. Boleh nanya nggak Bang Zuma? Dari Katolik atau dari Protestan? Saya dari Islam Bang Zuma. Heeh. Mau nanya boleh? Gimana ini? Yang mau bertanya Islam, mau menanya, boleh lewat DM. Silakan. DM, lewat DM kalau mau nanya. Api Pusat silakan ajukan permintaan. Atau pada buka koma kayaknya ya. Teman-teman muslim batalin dulu dong permintaannya. Halo. Halo. Halo, Ya, Katolik Protestan abang. saya Islam bang. Tadi kepencet bang, sorry ya bang. Oke bosku, makasih. Iya bang. Ya. Iya, makasih. Kita naikkan dulu yang lain. Api Pusat monitor. Mana orang-orang ini? Pada sibuk semua ya? Halo, selamat sore. Selamat sore. Katolik Protestan abang. Protestan. Ya, silakan buka kameranya bang. Oke, selamat kenalan Bang semua. Iya, betul. Gimana? Apa ini topik ini? Topiknya bukti kalau abangku ini adalah murid Yesus atau pengikut Yesus. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi paling utama yaitu 10 hukumnya. 10 hukum. Ya, itu paling utamanya karena itu yang hukum moral. Jadi harus dituruti. Itu yang pertama. Iya, kalau 10 hukum itu memang ada perintahnya untuk bangsa lain, Bang. Itu perintah berlaku untuk semua bangsa, tetapi memang umat Ada Tuhan dalil? yang pertama itu bangsa Israel. Jadi Ada bangsa dalilnya, Israel itu Bang? hanya jadi contoh. Iya, maksud saya Bangsa ada Israel dalil. hanya jadi contoh. Ya. Ada dalil kalau 10 hukum untuk seluruh bangsa? Karena bunyi apa esensi dari hukum itu sudah ada sejak pertama di Adam dan Hawa sudah ada itu. Tapi memang tidak tertulis. Memang secara Sahabat tertulis Andre, nanti di Sukran. zaman Israel. Ya, jadi nggak ada, Bang. Nah, maksudnya istilahnya 10 hukum itu memang untuk semua orang, semua bangsa. Ya, Karena itu sudah ada dalilnya- dari Eden. Sudah ada dari Maksud zaman saya- penciptaan. Maksud saya Mau bukti? dalilnya ada. Iya, dalilnya yang saya Ya, minta. buktinya dari cerita tentang Adam dan Hawa saja. Mereka menduakan dalil. Tuhan. Menduakan Dalilnya, Tuhan. Bang. Iya, kan dari Dalil- istilahnya dari cerita Adam dan Hawa kita bisa petik, oh ternyata memang benar 10 hukum itu sudah ada sejak Adam. Iya, dalilnya ada nggak bahwa hukum itu untuk seluruh bangsa? Ya, pasti ada lah. Silakan tunjukkan Ya, abangku. Karena saya ada orang awam, jadi tapi saya yakin bahwa 10 hukum itu untuk semua bangsa. Begitu. Itu nggak ada dalilnya, Bang. Inilah kenapa saya katakan Kristen itu kayak benalu, suka nebeng-nebeng di agama lain. Itu sah-sah saja. Orang menganggap seperti itu kita nggak bisa Itu halangi, fakta. kan?
Itu fakta, Bang. Karena Kristen ini tidak ada pilar yang ditemukan. Salah. Pilar bahwa- orang Kristen itu kuat. Iya, mana kuatnya, dalilnya mana? Iya itu karena Dalilnya mana? Dalilnya Dengan- mana? Dalilnya mana? Kalau hukum 10 itu untuk orang Kristen, harus ada dalil. Kalau tidak ada berarti nebeng. untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Kan Bani Israel bangsa pilihan, dikasihlah kemudian 10 hukum bangsa pilihan ini. Oh, Kristen merasa. Berarti benalu. Ikut-ikutan. Bangsa Israel dipilih untuk menjadi contoh bagi bangsa yang lain. Itu yang mesti Bang Suma pahami. Dalil, kita butuh dalil, Bos. Mana? Jadi bangsa Israel dipilih supaya menjadi contoh bagi bangsa yang lain. Justru Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan Itu lain lagi ceritanya. korban kudus dengan anjing. Jangan bilang lain cerita. Gitu. Aku diutus hanya kepada Bang domba. Suma seperti itu, makanya Aku diutus hanya kepada menafsirkan ayat domba. itu jadi salah. Begitu Bang Suma. Saya minta dalil. Justru dalil Yesus melarang memberikan mutiara dan juga barang kudus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Matius 7 nomor 6. Tadi Bang Suma sudah kutip ayat apa, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu kan perintah Yesus. Semua bangsa harus jadi murid Yesus. Nah, makanya kita minta bukti. Itu dalilnya. Apakah Anda Semua muridnya? bangsa harus jadi murid Yesus. Apakah Anda muridnya? Ya jelas dong. Nah, apa bukti? Nah, ikut itu yang sedang Yesus. kita ingin kaji. Apa Ya. bukti? Apa bukti Anda murid? Kasih bukti. Saya mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lah, itu Anda bukan murid. Anda bukan murid kalau itu. Anda hamba. Ya, coba apa? Buktikan saya bukan murid. Loh, Anda menuhankan Yesus? Iya. Nah, Anda bukan murid, Anda hamba. Yesus tidak menolak ketika dia dianggap Tuhan. Loh, dianggap Tuhan oleh siapa? Ya, itu banyak ayatnya kalau saya mengikuti. Mana ada orang cuman menghormat, sujud, takjub, bukan menuhankan Yesus. Beda dengan Ada Kristen. ayat Yesus menolak dikatakan Tuhan? Ada ayat? Kalau Sama di Al-Quran, dia kan? sabar dulu, Bang. Cuma di Sabar dulu. Al-Quran kan? Nah, Coba tunjukkan original teksnya, ada kata Tuhan kepada Yesus oleh orang-orang sesamanya. Nah, baca saja kitab Injil. Saya juga tahu Enggak ada. Tidak ada, cuman Jadi asumsi Yesus tidak doang. pernah ditolak ketika dia dianggap Tuhan. Yesus tidak pernah Tidak dianggap ada. Tuhan. Yesus tidak pernah dianggap Tuhan oleh orang-orang sesamanya. Enggak ada. Oh, murid-murid Yesus itu menganggap dia sebagai Tuhan, guru dan Tuhan. Itu menurut Anda, kan Anda Kristen, salah penyembah lagi. Yesus. Di situ kata kurios, bosku. Kata kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Beda. Nah, sekarang tolong kasih saya bukti satu aja. Kalau Anda adalah muridnya, silakan. Satu aja, Bang. Dibaptis. Baptis itu bukti murid. Ya. Oke. Ya, Yesus dibaptis. Oke. Ya, Jadi sudah satu kan cukup kan? ya. Tapi Oke, kita satu bahas. saja. Kita bahas sekarang. Oh, Bagaimana ya, silakan. Yesus? Oke. Bagaimana Yesus membaptis? Yesus dibaptis. Ya, sekarang apakah Yesus pernah membaptis? Kan dia tidak pernah membaptis tapi menyuruh orang dibaptis. Oke, menyuruh orang dibaptis. Ya, Dalam karena itu Ya, oke. perintah baru dia itu. Oke, Yesus memerintahkan baptislah dia dalam nama Bapa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Betul? Ya, betul. Oke. Mana perintahnya untuk menyembah dirinya? Itu tidak perlu. Nah, berarti baptis Anda salah. Berarti baptisnya Anda salah. Baptisnya salah berarti. Karena itu adalah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Mana perintah Yesus jangan menyembah dia sebagai Tuhan? Jangan ada. Apa? Mana? Ada. Al-Quran kan? Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 3. 11:3 bunyinya apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Itu kan bukan perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus itu. Itu Yohanes 17 nomor 3.
Iya, itu kan Hidup bukan kata kekal Yesus. hidup kekal itu kata Yesus. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka murid-muridku mengenal engkau satu-satunya Allah yang betul, Allah yang benar. Cuma Ada berapa? lagi, itu bukan kata Yesus. Ada berapa Allah menurut Yesus? Hanya satu ya. Siapa itu Allah itu? Allah Bapa. Bukan Yesus berarti. Gugur. Ya, memang. Gugur. Dah. Selesai, Bang. Mau alihkan ke Trinitas lagi, sama saja. Gugur. Udah selesai. Berapa teman-teman? Udah berapa yang kejungkir? Udah 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, silakan. Saya ibadah dulu Bunda Rahma sebentar aja. Tapi kalau seru, simak saja. 7 sudah 7 Miko dong, sudah 7 misteri galang ko dong. Tapi sudah 7 mi istri gala tapi karatena kulek gio. Tena kulek kana-kana. Kodong, masih Anda. Padahal pertanyaan mendasar, apa bukti kalian murid Yesus? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tadi ini yang terakhir Bunda, Nah bilang, ya buktinya kami dibaptis. Oke, kita ikuti. Setelah dibaptis, apa perintah Yesus? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintahnya? Mana perintahnya menuhankan dirinya? Tidak Mana ada. perintahnya bergereja? Terus dibalas Bun, mana perintahnya jangan sembah saya. Aku kasih Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya engkau itu siapa? Tuhan Bapa katanya. Udah gugur Yesus, yang menyembah Yesus sudah gugur. Oke Bun, sebentar saja Bunda ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Holong Kristen? Ya dari namanya Kristen sih. Holong ini pakai apa? Pakai Holong. Apa kau pakai tuh Bang? Menurut ibu apa? Oh ini ya, hoodie-mu ya. Hoodie yang di kepalamu itu ya. Oke Bang. Apa Bang? Apa bukti bahwa kau itu murid Yesus atau pengikut Yesus? Buktinya? Iya Bang. Ini saya buktinya saya sendiri. Mama buktinya dia sendiri. Maksudku apa namanya ya? Keseharianmu kau sebagai pengikut Yesus apa saja yang kau lakukan? Kesehariannya satu, tidak membuat keributan, ganggu orang waktu makan, ganggu orang waktu istirahat. Itu orang Buddha, orang Hindu pun begitu. Bukan ya kita tanya kau sebagai yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, murid Yesus itu apa yang sesuai dengan yang Yesus lakukan gitu loh, ibadahmu gimana? Pengikut Yesus Kristus bukan hanya sebuah pengakuan. Tapi kau menuhankan Yesus? Yes. Itulah aku bilang, mana pengajaran Yesus kalau dia itu Tuhan? Iyo. Maksudnya gimana? Mana perkataan Yesus? Kalau dia itu Tuhan, memperkenalkan dirinya, atau di siapa murid-murid yang pernah menyembah Yesus? Tuhan Yesus juga tidak sembah. Ya kenapa kau tuhankan? Berarti kau ini, aduh. Jadi maksud kamu? Orang yang sejaman dengan Yesus, adakah yang menyembah Yesus? Yang sejaman dengan Yesus ada? Terus kenapa kau menyembah menuhankan? Gini, Bunda Rama. Gimana? Kau, kenapa aku harus menyembah Yesus? Jadi maksudmu aku harus menyembah lolomu yang hanya bisa sebagai batu dan kayu? Ya enggak lah. Bukan begitu. Yang jadi masalah kalian mengaku pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Terus kenapa kalian tidak mengikuti tata cara kehidupan Yesus, ibadah Yesus? Kenapa kalian? Oke, tanya kau, apa yang membuktikan kau itu adalah ini? Tanya balik. Nah, harusnya kau juga harus bisa ditanya kan? Ya kami menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala karena itu perintahnya. Apa yang menjadi bukti kau menuhankan Allah?
Sekarang ya ada di dalam Al-Quran kami, innani anallah la ilaha illa ana, gini. Saya kasih tahu ya, supaya kau ini sadar, berhenti menuhankan anak orang gini. Di dalam Al-Quran kami di surat Toha 14, kau diam dulu lah. Makanya kau ini sampai sekarang masih menuhankan manusia. Kau diam dulu lah. Di dalam Al-Quran kami ada perintahnya, dia Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa qimis sholata li dzikr. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi kami sholat, itu perintahnya. Sekarang perintah Yesus menuhankan dia dan bergereja. Coba mana perintah Yesus? Kau ini cuma ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi kau tidak meneladani Yesus. Coba. Aduh, ke mute ya teman-teman. Dia gaptek yang nggak tahu. Tolong buka mute-nya bang. Buka mute-mu bang. Buka mute. Nah, kok mute-nya? Udah ya aku jawab ya. Sekarang mana perintah Yesus? Kau bergereja. Menuhankan yang mana? Ketika engkau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kenapa ada kata Tuhan di dalam Alkitab kau, di dalam Quranmu? Loh, botol ya. Kan tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Bertanya Kalau dia botol kau teman. Kawan. Kalau dikatakan tiada Tuhan, berarti nggak ada Tuhan kan? Selain ada kata-kata berikutnya, kau jangan gara-gara menuhankan anak orang banyak makan babi kau tambah botol. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah. Ada kata selain. Kenapa kau ini botol kali sih? Dulu biar aku tengok dulu wajah kau itu. Kesan dia abad 21 masih menuhankan manusia ya. Kata kalimat tidak ada Tuhan selain Allah aja kan nggak paham teman-teman. On cam dulu kau. On cam dulu. On cam. Enggak, nanti kau kabur, kau takut. Jangan. Kau setan, harus buka budi. Aku mukaku biasa-biasa bang, enggak usah lah, janganlah. Cuma kau itu pun enggak ada apa-apa itu bagiku. Kau kan bukan berdiskusi dengan mukaku, kau berdiskusi dengan narasiku. Ayolah. Sekarang mana data di Bibelmu? Mana data di Bibelmu? Kau itu yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, murid Yesus, apa yang kau ikuti? Coba. Apa yang kau ikuti? Gigimu itu sudah ada jendelanya. Coba apa yang kau ikuti? Apa yang kau ikuti tuh? Apa yang kau ikuti dari Yesus, kawan? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Kau rakus makan babi. Yesus mengatakan di Matius 7, Matius 5, aku datang bukan untuk kabur dia teman-teman. Ternyata teman-teman ya, hanya pengakuan palsu semata bahwa dia pengikut Yesus. Nggak ada diikuti Yesus tuh ya. Aduh. Cuma ngaku-ngaku. Jadi gini ya teman-teman, Kristen itu harusnya bangga loh. Syukran Bang Haji Indra. Harusnya kalian bangga sebagai Kristen sejati. Ngaku aja kalian pengikut Paulus, itu lebih klop. Lebih kami hargai. Karena memang begitu faktanya, kalian pengikut Paulus. Segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian jalani, yang kalian ibadahi itu ajaran Paulus. Ngakulah, kalau ngaku pengikut Yesus, murid Yesus mana? Banyak yang kau kan. Udah berapa tadi dihitung oleh Gurunda Bang Zuma? Nggak ada yang bisa berkutik. Kalau kau naik, kau mengaku, ya kami bukan pengikut Yesus, kami ini pengikut Paulus, murid-murid Paulus. Setelah setahun mengajar di Antioquia, kemudian Paulus memberi nama murid-muridnya itu Karesteng. Ya kalian termasuk murid-muridnya karena kalian Karesten toh. Sangat jelas itu datanya. Kalau Yesus mana dia pernah memperkenalkan murid-muridnya sebagai Karesteng? Nggak pernah kawan. Tapi kalau Paulus di Antioquia lah, setelah dia mengajar setahun, Paulus memperkenalkan murid-muridnya itu dengan nama Kristen. Ya kalian kan Kristen, kenapa kalian malu mengaku pengikut Paulus? Kalau kau naik kau ngaku pengikut Paulus, ya itu lebih bagus. Kau itu memang pengikut Paulus. Paulus mengajarkan boleh makan segala sesuatu. Segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram. Kalian makan ular, monyet, segala sesuatu kalian makan. Jadilah kalian itu rakus. Kalau Yesus, apa kata Yesus kawan? Matius 5:17 apa kata? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Bukan meniadakan ya.
Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat walaupun yang terkecil akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu perkataan Yesus. Lunas, saudara Lunas, Kristen Muslim. Kristen. Wah, ya, semangat bang, semangat. Kau harus memberitakan. Pikul salibmu bang, pikul salibmu bang. Semangat. Hah? Belum makan. Kenapa kau letih lesu? Aduh bang, naik kau balik semangat lah. Adam baik nggak menghujat. Nah, menghujat itu masuk neraka. Lah siapa yang menghujat? Yang ku sampaikan itu ada data-datanya. Bukan, ini orang-orang di bawah ini. Mereka bilang Bang Adam itu baik, Kak. belum diskusi teman. Kita berharap jangan ada hujatan ya. Kita berdiskusi by data, by dalil. Abang, Anda mengaku pengikut Yesus. Iya. Apa yang kalian ikuti dari ajaran Yesus? Kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mama, itu tuh bullshit bang. Kalau itu dilakukan bang, penjajah kita masih dijajah oleh Belanda. Kalau Belanda nyerang kita, kita bilang, oh silakan mener, tembaklah kami mener. Aduh bang, itu bullshit. Nggak bisa diterapkan itu bang. Di dahi, kalau orang kecup di dahi kasih juga bibir gitu loh bang. Kalau lempar batu dibalas dengan kapas. Wih, boleh kau terapkan itu. Sini kau tempeleng bang. Sini. Ku tempeleng pipi kirimu, kau lagi kasih pipi kananmu bang. Itu dalam bersikap ya. Secara beribadah apa yang kau lakukan? Tapi sikap sudah benar kan? Sepakat dulu kita. Enggak lah. Pemaknaannya enggak seperti itu. Gini bang, kalau pemaknaannya secara alegori itu pemaknaannya di situ. Itu kita harus berlemah lembut kepada orang yang membenci kita. Itu pemaknaannya ya. Orang Islam pun begitu, Hindu pun begitu, Buddha pun begitu, nggak mesti Kristen. Saya tanya pengajarannya Yesus tentang ibadah. Tentang konsep ketuhanan, apa ajaran Yesus? Apa ada ajarannya supaya kau menuhankan Yesus? Adakah? Karena kau ini ku tengok menuhankan anak manusia ini loh. Coba ada. Oke. Bang, jadi, mana ajaran Yesus supaya kau menuhankan dia? Coba. Jadilah segala bangsa muridku, baptislah mereka, kan begitu. Oke, setelah kau dibaptis apa kata Yesus? Ajarkanlah segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu. Iya. Apa ajaran Yesus? Ada ajaran Yesus kau menuhankan dia? Kau bergereja ada? Kau mati pakai peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, ada ajarannya. Coba, kan lanjutkan di situ. Setelah dibaptis, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang ku ajarkan kepadamu. Ajaran Yesus bergereja ada. Mati pakai peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, kayak mau ke pesta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bunda. Ajarannya apa bang yang kau lakukan? Kau ibadah di mana? Kau menuhankan siapa? Kalau nggak bisa kau pertanggungjawabkan itu, berarti kau bukan pengikut Yesus, kau bukan murid-muridnya. Oke bang, Bang Lunas. Jadi sebenarnya ajaran Yesus itu mengasihi itu saja pun, mengasihi Allah. Jadi kau cuma di rumahmu diam, duduk-duduk, makan, tidur, berak, mati, cuma mengasihi. Iya. Aduh. Begini loh Bon, mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan terus mengasihi siapa Tuhanmu? Yang kau tuhankan siapa? Tunggu dulu, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi itu dengan manusia. cara apa? Mengasihi dengan cara apa? Mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Iya, mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Coba, mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Mengasihi Tuhan itu, ya kan,
dengan menjalankan hukum kasih itu. Kasih itu seperti apa? Kan Dengan begitu, Bang. menjalankan perintah-perintahnya, ajaran di dalam Bibelmu itu Iya, apa? makanya- Kau menuhankan makanya- Yesus atau tidak? Nah, tunggu dulu. Kita bahas ini kau Tunggu sebagai dulu, Mbak. Tunggu. jawab dulu supaya kita berlanjut. Kau menuhankan Yesus atau tidak? Jangan-jangan kau tidak menuhankan Yesus. Kau menuhankan Yesus apa enggak? Tuhan lah. Ya mana dia itu pengajarannya kalau dia Tuhan. Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa yang Tuhan, bukan Yesus. Iya, betul. Terus kenapa kau tuhankan kan Yesus pengajaran ini? orang. Kenapa? Terbalik-balik otakmu. Bukan. Karena Yesus sudah jadi Tuhan, makanya kita percaya sama Yesus. Kalau Begitu. Paulus Boleh. Paulus yang kau ikuti itu di Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali kemudian jadi Tuhan. Itu Paulus. Makanya aku bilang kau ini pengikut Paulus. Paulus itu surat Paulus di Roma 14:9. Setan saja lebih jujur daripada manusia. Kenapa kau ke setan? Itu Kita tidak bahas setan, kita bahas Setan Tuhan. mengakui Yesus itu Tuhan. Di mana setan mengakui Yesus Tuhan? Kalau Kata engkau, Paulus, tunggu dulu, saya baca kau dengar ayatnya dulu ini. Kau dengar dulu lah Bang, kata Paulus, untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan dia. Jadi harus mati dulu dipaku, disalib, baru dah jadi Tuhan dia. Tapi kalau pengajaran Yesus berkata, Bapa lah yang Tuhan, bukan dirinya. Oke. Jadi sebelum Yesus mati pun, dia kasih tahu iblis, saya ini Tuhan. Di mana itu? Pencobaan Yesus memperkenalkan dirinya dia Tuhan. Coba datanya mana? Itu di mana tuh? Ada di ini Bang, apa saat Yesus berpuasa, iblis bilang, iblis bilang begini, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab pada tertulis nanti malaikat akan menolong engkau menatang tangan supaya kakimu tidak terantuk, ya kan? Nah, Yesus bilang kepada iblis Belum ini. lagi saya sapa dulu Theos, Kristen Muslim Theos. Kayaknya dia Muslim ini Theos. Tunggu, Bang Lunas. Ini Matius 41 ke 11 kan, percobaan di padang gurun kan? Iya. Nah, coba kita baca ya Bang ya, nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Betul nggak Bang? Iya. Ini ayat pertama aja udah jelas nih Bang. Masa Tuhan Abang digondol-gondol setan? Nggak lucu. Habis itu nomor 2. Ya. Iya makanya. Ya, Bang. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu terhantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan dicobain Tuhannya, bukan jangan dicobain Yesusnya. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, kata Abang, Yesus Tuhan, kok malah setan nawarin Bang? Oke. Ya kan? Jadi di situ ada percakapan antara iblis dan Yesus, ya kan? Nah, menurut Abang, siapa yang paling pengetahuan siapa antara manusia dan iblis yang paling bagus, Bang? Bukan. Ini percakapan ini aja, Bang. Belum selesai, Bang Jibril. Dikit dulu, Oh iya, Bang Jibril. tapadol. Jibril masuk. Aku selesai dulu baru Bang Jibril masuk, izin.
Jadi gitu ya Bang Lunas, tak satu pun data di Bible Yesus itu memperkenalkan dirinya Tuhan. Oke ya. Mundur lah Bun. Kita kan sudah bahas di ayat itu sekarang. Ya iya baru lanjut sama Bang Tidak perlu Jibril. ayat baru Aku dulu, hanya kan begitu. membuat suatu kesimpulan bahwa tak satu pun data di Bible Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, itu kita sudah uji dengan beberapa data ya. Lanjut Bang Jibril. Aku makan. Saya sedikit lagi Bang Jibril. Iya. Nah, dari Nggak, ayat itu di sini kan abang bilang Yesus Tuhan, iblis bilang Yesus Tuhan, tapi iblis di sini nanya bang, di sini iblisnya nanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblisnya bilang gitu bang, kan Yesus Tuhan kata abang, masa Tuhan ditawarin kekuasaan gimana sih? Oke. Ini sama aja saya ke rumah abang, saya bilang, bang, saya kasih rumah abang kalau abang nyembah saya. Lah, emang rumah abang gimana sih? Paham gak bang? Oke bang. Jadi dari percakapan itu, berarti pengetahuan kita manusia dengan iblis, pengetahuan iblis lebih. Enggak, abang paham nggak di nomor 4 ayat 9-nya iblis bilang semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau memang Yesus Tuhan kan memang udah punya dia, masa ditawarin ke dia? Paham nggak bang? Paham. Nah itu sama aja saya ke rumah abang, saya bilang bang, kalau abang nyembah saya, bini sama rumah abang punya abang. Betul nggak? Berarti di sini justru Yesus bukan Tuhan ya? Oke. Tunggu dulu bang. Gimana? Jadi di situ, ya kan, yang di situ kan ada 2 orang, ya kan? 2 makhluk. Orang ada Yesus. Ada 2 makhluk. Iya makhluk atau apa. Jadi yang dicobai di situ kan Yesus. Yesus kan. Silakan. Gimana? Yang dicobai di situ kan Yesus bang. Betul. Yang digondol-gondol Yesus. Iya kan? Yang ditawarin dunia Yesus. Betul. Oke, berarti kita sepakat bahwa di situ yang dicobai itu adalah Yesus. Betul. Kalau engkau terus yang berikutnya iblis ini tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Dan iblis ini tahu bahwa sudah ada nubuatan tentang Yesus, ya kan, bahwa Yesus ada sebab ada tertulis, ya kan. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa iblis ini lebih banyak tahu tentang kita. Namanya makhluk gaib, pasti. Tentang Yesus ini dari kita. Iya, makhluk gaib pasti. Iblis ini tahu tentang kerajaan surga, tahu tentang. Wah, itu asumsi. Tapi dia lebih tahu daripada kita. Iya, setuju. Nanti saya kasih tunjuk dalilnya bang. Ya, lah ini bukan kan abang kan mau ngajak saya ke sini, mau nunjukin Yesus Tuhan. Kesini nah justru di sini iblis bilang semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata abang Yesus Tuhan, kenapa ditawarin dunia? Kan dunia memang dia yang punya kalau dia memang Tuhan. Lunas, saya jawab Lunas. Biar saya jawab Lunas. Tuh mau dijawab apa itu? Tunggu dulu bang, saya selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Biar saya selesai, biar puas, biar nyenyak tidurku sebentar malam bang. Mantap. Assalamualaikum bang Andi. Waalaikum bang. Biar nyenyak tidur. Waalaikumsalam, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Akang. Iblis lebih tahu informasi dunia dan surga. Kalau kita tahu informasi tentang kalau manusia mengetahui informasi tentang surga, tunggu ada wahyu, tunggu ada nabi yang turun baru kita terima wahyu, baru kita tahu. Tapi kalau iblis ada mati ayam di surga saat ini, iblis sudah tahu. Sepakat ya? Sepakat kan? Nah, berarti semua informasi surga ini berita A1-nya iblis tahu itu. Jadi di ayat itu iblis jujur mengatakan, ya kan,
Jika engkau anak Allah, berarti betul Yesus ini adalah anak Allah itu, ya kan? Dia dari surga, karena informasi surga dia tahu. Terus di situ yang dicoba itu Yesus, ya kan? Yesus, bukan orang lain. Bukan Allah ya? Jawab, bukan Allah, bukan Bapa di surga, bukan Bapa, bukan Bapa, tapi Dia. Dia yang dicobai. Jangan jatuhkanlah dirimu, berarti dia yang dicobai. Jawab Yesus. Betul. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, ada pertanyaan di sini. Kenapa Yesus tidak bilang kamu jangan mencobai aku, gitu? Tuhan Allahmu, seolah-olah dia bukan Tuhan, seolah-olah orang lain, kan begitu? Boleh. Bukan yang ditantang ini, yang ditantang di sini siapa, Bang? Yesus. Iya betul, enggak dong. Yang ditantang di sini bukan Yesus doang, tapi bapaknya juga. Sama kayak contoh nih, abang anak presiden. Abis itu saya bilang, lo kan anak presiden, ntar gue tabok bapak lo nolongin lo nggak? Itu yang saya tantang siapa di situ, Bang? Yesus lah, Yesus. Abang sama bapak abang yang saya tantang di situ. Beda lah. Begitu juga iblis di sini. Jangan tantang bapak gua. Iya betul yang dibilang si itu. Saya jawab dulu Nas. Kau terlalu panjang-panjang, nggak ada. Minum kopi dulu lah kau, Bang. Kalau nanti abang capek baru saya lanjut, guys. Gimana? Bang Yohanes lanjut. Bang Yohanes. Oke, saya jawab. Begini, pada mulanya dalam Kejadian 1 kan langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Jadi lah, mundurnya jauh banget ke kejadian. Ini udah Matius 4. Iya, dengarkan dulu. Lo bilang si Lunas jauh, lo lebih jauh lagi. Nanti dulu. Memang susah kali ngomong. Bukan, lo bilang si Lunas jauh, lo lebih jauh lagi. Gue udah baca dari kitab Kejadian sampai kitab kecelakaan. Iya. Iya, dengarkan dulu. Saya terangkan dulu dari awal perkaranya. Oke. Kan dari point of view-nya dulu. Oke. Ya. Nah, jadi artinya kalau ketika dia menciptakan langit dan bumi itu adalah miliknya, ya. Nah, kemudian diserahkanlah bumi ini kepada Adam dan Hawa. Adam lah, terutama Adam. Dialah jadi penguasa, menjadi khalifah lah. Iya betul. Menjadi pemimpin lah, ya kan? Iya, khalifah. Waduh, udah ke Islaman nih. Terus? Ya, dengarkan dulu. Nah, iya. Udah. Nah, jadi ketika dia diserahkan, bumi ini diserahkan kepada Adam, ya, setelah penciptaan, dia jadi khalifah, dia jadi amir. Oke, iya, jadi khalifah sama amir. Terus? Ini dia baca di Sirah Nabawiyah, Bang Jim. Terus? Ya, terus. Nah, kemudian dia digoda iblis, ya. Dia digoda iblis. Nah, ketika dia digoda iblis, dia memilih. Ingat, Hawa tertipu, ya. Hawa tertipu. Kalau Adam, dia dia dengan sadar memilih untuk melanggar. Nah, ketika dia dengan sadar memilih untuk melanggar, artinya dia sedang menyerahkan kekhalifahannya dia, keamirannya dia kepada iblis. Oke, gue ikutin aja ya. Gue nggak setuju tapi gue ikutin. Terus? Iya, ikutin dulu. Iya, betul. Gue nggak setuju tapi gue ikutin. Terus? Iya. Jadi itu dulu. Nah, saya cari dari alurnya. Nah. Jadi ketika dia memilih dengan sadar untuk melanggar, artinya dia sedang menyerahkan keamirannya dia, kekhalifahannya dia kepada iblis. Nah, makanya di dalam kitab Ayub, ya. Nah, sebentar. Sebelum sampai ke situ. Nah, ketika dia menyerahkan bumi ini kepada iblis, artinya yang menjadi amir sekarang, yang menjadi khalifah bumi ini sekarang bukan lagi Adam. Tetapi iblis. Jadi pemimpin, jadi penguasa dunia ini iblis. Ya, itu dulu. Ya, jangan dulu kau protes ya. Enggak, ikutin. Masih gue ikutin. Terus. Ikutin dulu. Ikutin dulu. Nah, ketika dunia ini sekarang sudah diamirin, udah dikalifahkan sama. Jadi khalifah di bumi ini iblis lah.
Iya, iblis lah. Iya, iya. Dialah pemilik. Iya. Nah, Pantas yang punya gedung-gedung tinggi, teknologi segala macam iblis ya. Pantas cocok. iya, dengarkan dulu. Terus. Ya. Terus? Nah, kemudian hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Karena sekarang udah amirnya lagi, bukan lagi manusia kan. Hubungan dengan Tuhan sudah terputus. Nah, karena sudah terputus hubungan itu dengan Tuhan, pembatasnya itu adalah iblis atau setan atau dosa. Nah, sekarang yang menjadi juru bicara antara Tuhan dengan penguasa dunia ini sekarang jadi iblis. Makanya dalam kitab Ayub, ketika semua anak-anak Tuhan berkumpul, artinya itu adalah ketika semua penguasa bumi, planet-planet bumi ya yang dikuasai manusia di seluruh alam semesta berkumpul, itu artinya sedang melaporkan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Itu dalam Ayub, kitab Ayub 1 dan Ayub 2. Sampai sini boleh nanya nggak? Jangan dulu. Saya terangkan dulu sampai selesai. Siap. Saya minta tolong ya. Siap. Ditolong. Ya. Nah, kemudian datanglah Tuhan. Iblis, dari mana kamu? Dari mengelilingi bumi. Ingat, dia sekarang khalifah. Dia sekarang amir. Nah, habis mengelilingi bumi. Kemudian datang Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau berkunjung ke bumi, dia harus meminta izin dari iblis karena dia khalifah sekarang kan. Nah, Tuhan berkunjung ke bumi. Artinya ketika dia ingin memantau apa yang terjadi di bumi, dia otomatis. Berarti nggak maha tahu dong Tuhannya mesti bikin kunjungan. Nanti kau bertanya setelah ini dulu. Oke, siap. Iya. Selesai narasi dulu. Makin kesini makin kesono sebab. Oke, terus. Benar, iya, dengarkan. Entah kau percaya, entah kau nggak percaya, dengarkan dulu lagi itu maksud saya. Ya, siap. Nah, gitu maksud saya. Nah, jadi datang Tuhan bilang, kau perhatikan gak hambaku Ayub? Terus datang teman Kristen lo aja ketawa, Bre. Si Lunas ketawain lo barusan. Apa? Iya, urusannya dia. Bukan. Terus datang. Aku lagi joget-joget ada. Terus terserah, dengarkan dulu sampai selesai dulu sebentar. Jadi kepanjangan nanti. Belum nggak selesai sampai ujungnya nanti jadi kepanjangan. Mepet waktunya. Nah, jadi maksudnya begini. Nah, kemudian datang setan bilang, oh saya perhatikan. Nah, baru datang Tuhan bilang, lihat kan imannya hebat. Datang iblis karena bumi ini berada di bawah kekuasaannya. Kamu pagarin. Kayak ngasih dongeng ke anak lu, Jospen. Nanti dulu Kian Santang. Tunggu selesai dulu kau komentari. Kalian. Tunggu selesai dulu baru komentari. Kau bertanya. Ya. Jadi kau perhatikannya hambaku Ayub datang setan bilang, oh karena kau berkati makanya dia percaya ke kamu. Coba kalau kamu pagari, nggak kamu berkati. Coba kamu ambil nyawanya, atunya. Terus datang Tuhan bilang, kamu peganglah, kamu cobailah dia, anaknya kamu ambil, ternaknya kamu ambil, semuanya hartanya bendanya kamu ambil. Bedek cerita dia cobailah kan, kita udah tahu ceritanya itu ya. Nah kita lewati itu cerita itu, udah lewatlah dulu. Nah kemudian karena hubungan yang terputus tadi ya, karena sekarang antara kekhalifahan bumi dengan Yesus Tuhan itu adalah dibatasi oleh iblis. Nah, bagaimana supaya kekhalifahan itu pindah beralih kepada manusia? Udah, boleh ditanya nih. Tunggu dulu, belum. Oke. Dengarkan dulu, sampai selesai dulu. Minta tolong dulu aku. Sabar sedikit. Entah 2 menit lagi, pendeknya ini cerita. Cuma karena kalian potong-potong. Oke, 2 menit cepat. Oke, 2 menit. Oke. Nah, karena hubungan itu udah terputus, Tuhan ingin inisiatif. Bagaimana hubungan ini jadi nyambung? Akhirnya datanglah Tuhan Yesus. Dia inkarnasilah dia menjadi manusia. Nah, pendek cerita dia lahir. Kemudian dia bertumbuh besar menjadi usia 30 tahun. Itulah dia dibawa kepada padang gurun. Kemudian dicobai sama iblis. Datanglah iblis. Kalau kamu menyembah aku, ini dunia milik kamu. Nah, dia tahu hubungan yang tadinya terputus itu sudah nyambung karena Yesus sudah turun menjadi manusia. Datanglah iblis. Dia bilang kalau kamu menyembah aku, bumi ini milik kamu. Loh. Kenapa iblis mengatakan begitu? Udah 2 menit, woi. Udah. Nah, oke lah, udahlah. Udah ya. Silakan. Udah ya. Satu. Iya. Satu,
berarti Tuhan lo nggak maha tahu. Kenapa? Karena mau mesti bikin kunjungan. Lo pikir KPK tuh Tuhan apa KPK? Itu nomor 2. Nomor 3, ini cerita tadi yang panjang, ini cerita si botak apa ajaran Nabi Ibrahim? Coba kasih tahu dong, Nabi Ibrahim kapan nih nyeritain ini semua? Apa karangan si botak? Coba kasih tahu. Maksud kamu apa? Ya ini cerita semua nih. Kita terputus, yang nguasain dunia iblis, Nabi Ibrahim ngajarinnya di mana? Oh, ada ayatnya itu. Ada di mana? Di Yesaya 59. Nabi Ibrahim, lama, ya. Ibrahim. Kan Yesaya juga tanak itu, tanak. Iya, Yesaya kan nabi kecil. Ibrahim. Kenapa mesti ke Ibrahim? Karena dia bapak Abrahamik. Namanya aja Abrahamik. Ajaran Abraham, Ibrahim. Begini. Nah, kok begini? Mana ajaran Ibrahim ngajarin dosa-dosa waris-waris begini? Coba kasih tahu. Oh, oke. Mana? Tapi jangan kau potong. Saya jawab pakai ayat. Karena kamu nuntut ayat, saya kasih ayat. Begitu dong. Ya, saya cari. Dengarkan. Saya baca 3 ayat, tapi jangan kau potong. 3 ayat. Iya, kasih tahu ayatnya, jangan bohong. Iya. Iya, saya baca 3 ayat, tapi jangan kau potong. Iya, kasih tahu ayatnya ayat berapa gitu. Bentar, iya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan begini. 27. Apa? Iya, Kejadian 1 ayat 27. Itu 1 ayat, 3 ayat ya, jangan kau potong, jangan kau bertanya dulu. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya. Menurut gambarnya. Itu nggak ada hubungan dengan dosa waris, Mali. Aduh, Mali. Saya belum selesai 3 ayat, kau udah potong. Nanti dulu saya jelaskan. Mana dosa warisnya? Memang. Nanti dulu kan perjanjian kita, dengarkan dulu 3 ayat. Oke, Kejadian 1:27. Habis itu ayat kedua. Iya, gitu. Kamu oke. Ayat kedua. Kemudian kita lihat ke ayat 26. Supaya apa? Supaya dia bacanya mundur. Iya, dengarkan dulu. Ya makanya. Baca dulu. Mundur kita sekarang 26-nya. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar serupa mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mana dosanya? Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Ini nih Bang Jin, kalau debat sama Haji Bolot kayak gini nih. Iya, kayak Mali gue. Terus? Nah, jadi kan ingat di ayat 26 dikatakan berkuasa atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Jadi bumi ini dikasih kekalifannya ke Adam kan? Nah, sekarang ke ayat 3. Baru nanti kau bertanya ke ayat 3. Kejadian 1 nomor? Nanti dulu saya kasih ayatnya sebentar. Tadi kan Kejadian 1 nomor 27. Sekarang lo mau lompat kemana? Iya, saya kan lagi kasih narasi dulu. Kamu gimana sih? Memang malas aku bicara. Tadi kan saya ulangi dulu. Tadi kan dari Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan di situ Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya Adam dan Hawa berkuasa atas bumi kan? Itulah bentuk cara Allah menyerahkan kekhalifahan kepada Adam dan Hawa. Kemudian manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, sekarang ini dosa waris. Sebentar, jangan potong. Dosa warisnya tuh. Ini yang ditunggu. Di mana Nabi Ibrahim ngajarin dosa waris? Iya. Oke. Saya baca. Kejadian 5. Ya. Loh, mundur. 5. Tadi katanya dikasih Alifah dulu baru dosa. Ini kok dosa dulu baru? Kan saya udah potong di Kejadian 3 kan manusia jatuh ke dalam dosa kan di Kejadian 3. Oke, Kejadian 5 nomor berapa nih? Baca itu. Kan nggak perlu saya baca di Kejadian 3. Yang kita udah tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Kejadian 5 nomor berapa nih? Iya, ini yang saya mau bacakan. Sebentar, terakhir. Ya, jangan dulu potong. Nah, di Kejadian 5 ayat 3 mengatakan begini. Nah, ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ingat. Lalu memberi nama Seth.
Iya, sebentar. Jangan dulu. Saya kasih narasi sebentar. Jangan dulu. Beri Jangan nama dulu. Set ditanya. kepadanya. Iya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Ia memperanakan anak Saya nggak laki-laki dan baca sampai perempuan. situ. Lah jadi lu mau potong nih ayat? Tunggu dulu. Aduh, memang. Buset. Korban dipotong bang, bukan ayat. Aduh, susah kali nih diajak ngomong. Enggak, masa dipotong begini ayatnya? Kan aduh, enggak memang. Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Saya terangkan dulu, baru kau potong sebentar. Nah, dengarkan. Di ayat 3 dikatakan begini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ingat, tadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan melahirkan anak, apa yang terjadi di ayat 3? Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi kita ini meniru gambar dan pola orang tua kita, Adam. Jadi bukan lagi meniru gambar dan rupa Allah. Rupa dan gambar Allah itu hilang karena dosa. Sekarang kita meniru dan rupa gambar orang tua Mana kita. dosa warisnya? Markona ditungguin. Kan, aduh memang bingung kali saya. Belum selesai saya terangkan kamu Emang udah. nggak ada Abraham ngajarin dosa waris, bukan lo yang bingung. Tadi aku nerangin ke ini. Coba mana Abraham ngajarin dosa waris? Iya, Coba jangan mana? dulu. Dikit-dikit mau potong ini. Memang udahlah, jadi malas udahlah. Turun aja aku. Terima kasih. Apa yang ngomong dalam ini? Ente lame-lame aneh sembur kau malih. Dikerjain gue. Kampret disuruh nunggu lama-lama nggak ada. Kampret. Bang Lunas. Udah ngopinya. Udah. Jadi bang, kita tumbang kembali tuh ke tadi 9 aja, ekor ya. Bang. Kita kembali ke yang tadi saja. Oke, percobaan. Yang Tuhan abang dicobain iblis, digotong-gotong sama iblis. Oke. Jadi yang dicobai di situ bang, Yesus itu anak Allah itu bang, bukan Bapa di surga, gitu. Nah, terus kenapa ditawarin dunia kalau memang dia punya dunia bang? Emang iblis begitu, kurang kerjaan, namanya iblis bang. Tuhan dia Tuhan. Jadi ngapain abang bawa ke ayat ini kalau memang cuma mau ngasih tahu iblis kurang kerjaan? Wah, lo juga ngerjain gue lo. Iya. Lo juga ngerjain gue lo. Tadi katanya mau jelasin di mana Yesus Tuhan. begitu gue patahin jawabannya emang gitu, iblis kurang kerjaan. Wah kali lah kafir. Bang. Kenapa iblis kerjain Tuhan bukan hanya kerjain manusia? Kenapa? Dasarnya apa? Enggak, iblis bukan ngerjain. Iblis, kalau iblis itu sama kita tuh menggoda. Iya. Biar kita tergelincir. Dia itu kan mencobai Tuhan, ya kan? Mencobai Tuhan, mencobai anak Allah. Saya tidak bilang dia mencobai Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Enggak, tapi abang paham nggak? Abang kan bawa saya ke Matius 4 nomor 1 sampai 11 di sini. Di nomor 9, iblisnya bilang, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ini cobaan iblis sama Yesus. Betul nggak, Bang? Iya, betul. Kalau Yesus memang Tuhan, seluruh dunia ini kan memang punya dia, Bang. Ngapain ditawarin lagi? Itu sama aja kayak saya ke rumah abang sekarang. Saya bilang sama abang, "Bang, kalau abang sembah saya, istri sama rumah abang punya abang." Masuk gak logikanya, Bang? Begini, Bang. Iblis di ayat itu, iblis bukan dia itu Allah Bapa, bukan. Anak Allah. Ya kan? Iya. Iya, dia nawarin ke Yesus apa yang dia nggak punya dong. Betul nggak? Iya. Nah, berarti Yesus nggak punya seluruh dunia ini dong? Namanya Bang, yang ditawarin tuh yang kita nggak punya, Bang. Kalau abang nggak punya 2 triliun nih, saya tawarin, Bang, mau 2 triliun nggak? Tapi kalau abang udah punya, ngapain saya tawarin? Kan abang udah punya. Oke, kita ke ayat aja lah. Maksudnya kita ini ke ayatnya, si iblis nawarin dunia dan seisinya sama Yesus. Berarti Yesus nggak punya dunia dan seisinya ya? Oke. Ya berarti dia bukan Tuhan dong. Tunggu dulu, itu punya bapaknya.
Iya, berarti dia bukan Ya Tuhan kan? dong. Oke. Ya udah Punya selesai. bapaknya. Kenapa ya abang Ya. nyembah yang nggak punya apa-apa begini bang? Kenapa nggak nyembah bapaknya aja bang? Oke, tunggu dulu bang. Itu tunggu punya dulu, bapaknya, ya kan? Ya kan, itu kan punya bapaknya. Anaknya Yesus. Jika engkau anak Allah, ya kan? Berarti iblis ini tahu ini bukan bapak tapi anak. Oke? Betul. Ya kan? Nah, tapi Yesus bilang. Terus kenapa abang nyembah anaknya? Sekarang Nggak nyembah bapaknya? Iya, nanti terlalu jauh ke sana. Nanti kan ada dasarnya, bang. Kenapa ya bang? Iya, dari tadi yang ditanya kan itu bang, itu yang ditanya dari Bunda Rahmat tadi itu yang ditanya. Kenapa abang nyembah Yesus? Oke, berarti sekarang sepakat yang dicoba Yesus, oke? Iya, yang dicobain Yesus. Karena Yesus nggak punya apa-apa, dia nggak punya dunia, nggak punya seisinya, nggak punya apa-apa. Orang ke padang pasir aja digondol setan bang, nggak bisa pesan Grab sendiri. Terus? Itu kan ada ayat segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepadanya, bang. Yang mana itu? Oke, ayatnya ya. Nah, dibawa lagi, diajak muter-muter gue. Buy one get one. Sakit perut aneh bang. Cobain naik di atas ini ngobrol sama mereka. Matius 28:18 bang. Matius 28:18. Jadi segala kuasa ini itu cocok sudah nih. Jadi Cocok segala nih. kuasa, tunggu dulu bang. Segala kuasa itu sudah diberikan oleh ke anak Allah tadi yang dicoba Dibaca dong. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, ajaran Yesus nih, ini berarti jelaskan. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Abang baca nggak nih? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus nyuruh dia jadi Tuhan, bang? Gimana sih bang? Kan suruh mengajarkan. Iya, kan disuruh ngajarin jadiin murid. Abis itu ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, di mana Yesus? Di mana Yesus bilang sembahlah aku? Kok main kesembah-sembah? Yesus bilang jika berdoalah, ya kan? Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa, Bang? Iya, pokoknya segala yang diajarkan oleh Yesus. Semua yang Yesus kerjakan, ini kerjakan loh. Ajarkanlah yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Abang sunat nggak? Iya. Oke. Abang sunat nggak? Sunat lagi kita. Bukan, ini kan Yesus yang bilang, Bang, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu berarti yang Yesus ajarkan kan? Yang Yesus ajarkan apa, Bang? Perintahkan. Hah? Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan, bukan yang telah ku perbuat. Segala sesuatu artinya apa, Bang? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan berarti segala sesuatu yang diperintahkan berarti yang diucapkan kan? Yohanes 17 nomor 3 coba Bang baca. Itu Yesus bilang tuh. Yang Yesus tidak menyuruh sunat ya. Tuh, ya oke. Yohanes 17 nomor 8 Abang baca. Yohanes
17 nomor 8. Yesus tidak menyuruh sunat, Bang. Nggak nyuruh tapi dikerjain. Dicontohin. Tapi nggak nyuruh. Bukan nggak nyuruh, berarti ya udah baca Yohanes 17 nomor 8, jangan kabur-kabur. Yohanes 17 nomor 8 baca. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Bapakku dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu perintah Yesus tuh. Dia menjadi utusan dan menyembah Bapaknya. Di mana abang yang mana yang ikutin, Bang? Abang yang siapa yang abang ikutin nih? Firman setelahnya apa firman sebelumnya? Ya kan? Jadi Yesus bilang yang telah kau perintahkan, ya kan? Yang telah aku perintahkan, telah kusampaikan, ya kan? Jadi di sini tidak ada perintah sunat, sepakat kan? Loh, oke. Abang baca nggak nomor 17 nomor 8 ya, Bang? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti semua firman, semua perintah yang Yesus terima dari Bapaknya udah disampaikan sebelum dia digantung ya, Bang? Oke. Nah, berarti firman setelah dia digantung dari mana, Bang? Mana perintah yang disunat? Bukan. Berarti firman setelah dia digantung dari mana, Bang? Dari dia sendiri kan? Nah, kan ngarang. Kok ngarang? Kan dia bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman, artinya apa, Bang? Segala firman. Abang, bukan berarti firman yang diterima Musa juga itu diterima Yesus, bukan. Itu sebelum. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti segala firman itu semua firman yang Yesus terima, betul nggak? Ya, salam kepadaku, Bang. Betul, iya kepada Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku perintah sunat lah kusam pada mereka. Berarti semua firman yang Yesus terima udah disampaikan, betul nggak? Sepakat. Tapi abang ingat, perintah sunat itu bukan Yesus yang terima, Bang. Segala firman yang enggak. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti segala firman Yesus sudah terima ya, udah disampaikan ya. Oke. Yang tapi bukan sunat kan? Yang membatalkan sunat kan setelah ini, Bang. Firman siapa yang membatalkan sunat itu? Meninggal lo kan kalau gue ditanya begitu. Makanya kita fokus dulu, lu jangan titit aja pikirannya. Ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu artinya Yesus bilang apa, Bang? Semua firman yang dia terima, bukan yang Bapak Abraham terima, bukan nggak ada yang ngomongin Abraham sekarang. Gue lagi ngomongin Yesus. Yesus bilang di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini siapa, Bang? Murid-muridnya. Jadi sebab segala firman, semua firman yang Yesus terima udah disampaikan sama muridnya, betul nggak? Betul Bang. Nah, firman mana lagi tuh yang ada setelah Yesus nggak ada, Bang? Oke. Masih banyak yang belum kusampaikan kepadamu sebab kamu belum mampu, kan ada ayat itu, Bang. Bukan, abang paham nggak nih? Nih gue lembut lagi nih. Gue dari emosi lembut. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti semua firman yang Yesus terima udah disampaikan ke murid-muridnya, betul nggak? Sepakat. Lalu firman mana yang si botak terima, Bang?
Maaf. Ya, siapa namanya? Saulus. Ada murid Yesus mencatat hal-hal yang bukan dikatakan Yesus. Saya akui itu. Tapi ada ayat yang menyatakan, ya kan, masih banyak yang harus kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum mampu memahami itu. Kan begitu, Bang. Betul. Mau saya tunjukkan dalilnya? Tahu, saya tahu itu. Tapi maksudnya ke murid-muridnya juga. Iya. Loh, dari mana abang tahu? Sekarang lo nggak mampu, besok lo mampu. Kan abang udah mulai ngarang kan? Kok tidak, Bang? Kalau abang tarik ke situ, saya bisa asumsikan juga itu maksudnya Nabi Muhammad. Bukan si Paulus yang malah bantah-bantah, malah jadi nuhanin. Enggak, sekarang gini deh, Bang. Tuhan abang sama Tuhan Yesus sama gak sih, Bang? Tuhan saya sama Tuhannya Yesus. Sama gak? Iya, sama. Di mana Yesus nyembah 3 in 1, Bang? Dia kan nyembah Bapa, Bang. Nah, katanya sama. Abang nyembah siapa? Karena Bapa sudah diganti. Jangan ngarang. Abang nyembah siapa? Kok ngarang? Katanya sama. Iya, awalnya kan sama, Bang. Enggak, kalau saya, Bang, tegas. Tuhannya Ibrahim yang nggak kelihatan, nggak pernah turun, nggak pernah ada berhalanya. Abis itu Tuhannya Yesus nggak pernah turun, nggak pernah ada berhalanya. Tuhan saya juga nggak pernah turun dan nggak ada berhalanya. Tuhan abang tiba-tiba lain sendiri nih. Nah, itulah makanya. Nah, kok ya itulah, ya itu justru ya itulah. Kan? Nah, jadi segala kuasa Bapa setelah diberikan kepada anak yang berkuasa antara surga dan bumi. Kan udah mulai ngarang-ngarang lagi kan? Ini udah mulai ngarang-ngarang lagi kan? Kok ngarang? Ada ya? Bukan, iya kan tadi kita baca. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus? Perintah-perintah Yesus itu apa? Kita buka di Yohanes nomor 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi ajaran Yesus itu udah conclude sebelum dia gantung. Nah, yang abang ikutin nih ajaran setelah dia digantung. Ajaran siapa itu? Firman dari mana itu? Karena Yesusnya udah bilang di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Abang dengerin siapa sih? Aneh mau nanya nih. Coba kita lihat perintah Yesus. Ajak muter lagi gue. Bukan ajak muter, berdasarkan ayat. Ya kan? Nah, maksudnya kadang-kadang Google juga ada benarnya, Bang. Nah, apa? Kadang-kadang ada apanya? Ada benarnya juga. Ajaran apa? Ajaran dan pelayanan Yesus berpusat pada hukum kasih yang cuman dihukum ini, Bang. Hukum kasih. Bang, kalau abang bangga banget sama ajaran kasih sayang ini itu segala macam, Hindu Buddha juga kasih, Bang. Bukan masalah kasih atau enggaknya, masalah Tuhan yang benar atau enggaknya, Bang. Makanya saya pertanyaannya, Tuhan abang sama Tuhannya Ibrahim sama Tuhannya Yesus sama enggak? Ngapain ngajarin orang PA? Wah, jangan gitu dong. Target kita bukan dia, guys. Target kita yang dengerin kita. Bang. Abang cari apa perintah baru Yesus? Tulis perintah. Perintah baru Yesus. Coba. Abang lihat apa ayat mana ada perintah Yesus? Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Betul, setuju. Betul. Ini disuruh, ini perintahnya, Bang. La haula wala quwata illa. Enggak, tunggu dulu bentar, Bang. Jadi kalau saling mengasihi itu Tuhannya bener, Hindu Buddha Tuhannya bener, Bang. Ya, bagus lagi itu, Bang. Ya, kan? Tapi intinya
Tunggu. Kalau dasarnya saling sayang, Hindu Buddha berarti benar. Ya urusan mereka lah itu, ya kan? Kok iya sama kayak abang ini, Tuhannya beda sama Tuhannya Ibrahim, tiba-tiba yang penting sayang. Nggak heran LGBT malah maju nih di negara-negara lo. Jadi hancur. Apa perintah Yesus? Tidak cuma itu. Kasihin Allahmu dengan segenap hatimu. Tuh kan, terbalik-balik kan ngomongnya kan? Terbalik-balik tuh kan ngomongnya kan? Perintah. Jadi bang, saya meyakini cuman ini. Bang. Sekarang bang Lunas, coba tutup kitabnya bang. Tutup kitabnya. Coba tutup kitabnya. Ini gue mau nanya dari hati ke hati aja ngobrol sama abang. Bisa nggak? Dikit ya. Bisa nggak? Oke bang. Kalau saya yang ngasih abang makan, saya yang transfer duit abang, saya yang nyediain rumah abang, saya yang ngirim makan abang. Abis itu abang nggak berterima kasih sama saya, abang berterima kasih sama orang-orang di sekitar abang yang ngasih semua yang saya kasih. Menurut abang orang yang baik nggak? Tidak baik. Begitu juga Tuhan bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih abang nafas, ngasih abang hidup, ngasih abang rejeki, ngasih abang ini itu, tapi abang berterima kasihnya yang penting gue baik sesama gue. Lo manusia yang kurang ajar. Gak berterima kasih sama Tuhannya, malah nyembah makhluk lain. Lo gali adab. Oke. Sepakat, saya setuju. Nah, ya udah. Kenapa? Kan itu salahnya dia sendiri. Kenapa kuasa surga dan bumi dia serahkan kepada anaknya? Itu tukang gojek juga gue kasih kuasa bang, beliin makanan abang. Bukan berarti abang nyembahnya ke dia, nyembahnya ke yang ngasih. Sumbernya bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Bang, kalau di Islam, abang ini namanya musyrik. Musyrik menyekutukan Tuhan. Tahu nggak? Kok bisa begitu bang? Iya musyrik, abang sekutuin Tuhan Bapa sama Yesus sama Roh Kudus, jadi bertiga-tiga. Itu namanya musyrik. Musyrik. Iya, kita kan beda jalur bang, kan begitu ya kan? Pakat, iya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, terusin ke musyrikan bang. Kalau abang setuju dengan apa yang saya katakan, tidak mungkin abang Muslim lagi, tidak mungkin abang Muslim. Jangan sampai bang saya nyembah makhluk bang. Waduh. Nah justru itu, apa yang abang pahami itu, apa yang saya pahami biar saya pahami ini. Jangan disama-samakan. Lah, yang nyamain siapa bang? Ya abang lah. Lah, orang abang itu Kristen seluruh dunia bang. Nggak ada yang Tuhannya namanya Allah bang. Ini Kristen Salemba doang, tiba-tiba Tuhannya Allah. Siapa yang nyamain bang? Jadi. Siapa yang nyamain bang? Jadi iblis itu. Bang, siapa yang nyamain? Abang tadi kan bilang apa yang siapa yang nyamain? Kan abang bilang saya nyamain. Saya jawab nih, Kristen seluruh dunia nggak ada Tuhannya namanya Allah, Bapak Allah tuh nggak ada. Tiba-tiba Kristen Konoha Salemba ini doang, tiba-tiba Tuhannya Allah. Saya nanya siapa yang nyamain? Bukan, saya bilang kan begini, abang paksakan saya paham seperti yang abang paham. Berarti kan abang bukan seperti yang bukan seperti saya paham. Kan tadi saya analogikan, kalau saya kasih abang gaji, saya kasih abang rumah, saya kasih abang makanan, semua saya penuhin, segala aspek hidup abang saya penuhin. Abang bilang kurang ajar kalau nggak sama saya. Itu berarti bukan soal keimanan dong bang, itu logisnya aja, rasionya aja, betul nggak? Iya betul. Nah, berarti karena abang sadar kan abang kurang ajar sama Tuhan Bapaknya Yesus kan? Loh kok tidak? Berubah lagi. Karena kalau kita berdoa bang, Bapak yang pensiun itu pun kita berdoa juga. Bapak pensiun, ade Tuhan pensiun lagi satu, ditambah lagi puyeng kepala gue. Kembali ke asalnya itu. Nah tuh Bang Suma udah balik tuh. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Oh, belum pakai headset kali. Ini ada Bang Ray sama Hahu Wong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disambung bang? Iya lanjutin, masih seru ku tengok, silakan.
Udah aneh turunin, ini Tuhannya tiba-tiba pensiun bang, capek ngadepin Tuhan pensiun. Oh iya, iya. Beliau murid aku memang tuh. Murid sih bukan, cuman Oten yang dipelihara dalam sini. Untuk hiburan. Kalau nggak ada Oten lain. Oke, disambung bang. Aku izin nyimak aja di bawah. Oke. As Lanjut. always, Makasih Dinda. Dinda. Dengan segala firman-Nya. Lanjut, Bang Assalamualaikum Juma. warahmatullahi Saya wabarakatuh. nyimak aja nih. Oke. Masya Allah luar biasa. Silakan yang non Muslim di sini yang mana? Bang Ray, Bunda Rahma, atau siapa? Oh iya, baik bang. Muslim di bawah stay. Halo saudara, cek. Halo. Yang non Muslim silakan ajukan permintaan. Muslim batalkan dulu ya permintaannya ya. Lanjut. Silakan. Halo. Saudara Boy. Semangat malam. Halo. Tadi sudah 7 ya teman-teman ya. Sudah 7 saudara kita Oten yang tidak sanggup memberikan bukti kalau mereka pengikut Yesus. Sudah 7 teman kita Kristen yang ternyata nggak sanggup. Sangat-sangat sulit untuk dia buktikan dirinya sebagai pengikut Yesus. Karena memang mereka ini bukan pengikut Yesus. Halo, semangat sore. Ya, halo bang. Katolik Protestan? Katolik. Oke, bisa buktikan kalau abang ini pengikut Yesus atau murid Yesus? Silakan. Dari kecil saya disunat bang. Berarti pengikut Yesus. Disunat pengikut Yesus. Oke, apalagi? Berdoa kepada Yesus, pengikut Yesus. Berdoa kepada Yesus? Di mana Yesus mengajarkan berdoa kepada dirinya? Halo saudara Daud, Ya. Katolik Protestan? Maaf Bang Zuma, pencet. Baik abangku, thank you. Kita turunkan ya. Ya, di mana Yesus mengajarkan berdoa kepada dirinya? Ya, kata pendeta kan gitu bang, kata pastor. Pengikut pendeta, gugur. Apalagi? Enggak, saya cuma heran sih, kenapa sih kalau Islam, kalau mau debat dengan Kristen, kenapa selalu mengaitkan dengan bangsa Yahudi? Ya karena Kristen ini kan ibarat benalu, mau kemana lagi pegangannya kalau bukan Yahudi? Iya, kemana benar. lagi coba? Ya benar, tapi kenapa harus mengaitkan kepada Yahudi gitu loh? Lalu Kristen ini mau kemana arahnya? Romawi gitu maksudnya? Iya. Vatikan kan? Vatikan. Nah, Vatikan ini dapat suplai pengajaran dari mana? Dari Paus. Pausnya dari? Pausnya dari gimana maksudnya? Paus kan tertinggi. Iya, Paus dapat ilmu dari mana? Dari materi pengajaran untuk Katolik itu dari mana? Apakah ada nabi yang diutus untuk kepada Vatikan, Roma? Nabi, Rasul maksudnya. Rasul Paulus kan? Berarti Paulus kan? Ya kan, Paulus kan muridnya Gamaliel juga. Nah, berarti kalian ini adalah murid Gamaliel. Ya, enggak dong. Dari Yesus Lalu murid juga siapa? Hah? Dari Yesus juga dong bang. Oke, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi pengikut pendeta atau pastor.
Nggak ada kalau itu. Nggak ada, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan Nggak, Yesus maksudnya gini loh. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Mana perintahnya untuk percaya kepada pastor? Ada? Nggak ada. Tapi Nggak ada, gugur lagi. Gugur lagi. Sementara tadi abang kurang lengkap nyebutinnya, kan harusnya itu di Matius. Kalau pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa kalian jadi murid pastor? Kan murid Yesus harusnya ke sinagoge, itu tidak makan babi, ibadahnya hari Sabtu, kitabnya Torah. Ini kok jadi murid pastor? Di mana Yesus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya untuk percaya kepada pastor? Ada? Ada bang? Ya, kalau di Bible ya nggak ada lah. Nggak ada, gugur lagi. Gugur lagi. Maksudnya tuh gini loh bang, pastor atau pendeta atau romo itu kan ibaratnya kayak ustadz kan yang ngajarin kan. Iya, sekarang Yesusnya ada nggak memerintahkan untuk percaya menjadi pengikut pastor? Ada nggak? Kok tanyanya ada apa enggak? Iya, kan harus gitu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menjadi murid berarti Yesus harus menjadi patokan, bukan pastor. Kalau misalnya patokannya seperti itu kan, bentar, biar tepuk tangan dulu. Kalau misalnya patokannya seperti itu, jadi saya boleh dong dan punya hak kalau tanya. Boleh. Nggak Nabi Muhammad menyuruh untuk mengikuti ustadz gitu? Ada. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Surat apa itu kan? Hah? Surat apa? Surah apa itu ya? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada imam, pemimpin. Ya kan? Jelas toh? Nah sekarang kalau di dalam ajaran Yesus, taatlah kepada pastor ada nggak? Ya kan sama kan konteksnya iman pemimpin atau pengajar. Masalahnya pastor mengajarkan hal yang berbeda dengan ajaran Yesus. Itu masalahnya. Sama. Apa samanya? Di mana Yesus mengajarkan ibadah Minggu? Ya ibadah nggak harus hari Minggu. Nah itu dia. Itu dia. Yesus mengatakan, aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan, yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tuh, jelas itu. Gimana dong? Jadi kalau di Islam kan jelas tuh, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Seruannya kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jelas tuh dalilnya. Jadi kami pengikut Nabi Muhammad, legitimasi Nabi Muhammad kepada para imam, para ustadz, jelas dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 59. An-Nisa juga ada. An-Nisa ayat 59, betul. Gitu bang. Nah sekarang kalian menjadi pengikut pastor, mana perintah Yesusnya? Dek Nara. Berarti gugur. Kalian bukan pengikut Yesus. Adapun Anda bersunat, itu melanggar perintah Paus. Hah? Melanggar perintah Paus? Maksudnya gimana? Di dalam kitab Anda Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku mengatakan kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, Anda bersunat kan? Berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Gimana dong? Bentar, saya buka dulu. Galatia berapa tadi? Galatia 5. Bahaya ini. Jadi saya katakan memang Kristen itu bukan pengikut, tapi anti Yesus, musuhnya Yesus Kristen itu, Katolik itu.
Sekali lagi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kau mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Artinya bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Gak boleh kau bersunat. Kata Paulus. Beliau belum bisa on cam. Pengikutnya sedikit. Iya, sorry, saya belum bisa on cam. Nah, itu kan kata Paulus, Bang. Tapi kan kalau di gereja, tadi katanya pengikut Paus. Sekarang berubah lagi. Iya benar, Paus. Nah, terus? Iya, tapi kan tadi yang abang bilang kan itu Paulus. Iya, Paulus itu adalah Paus yang pertama. Dia Paus pertama. Jadi saudara tidak bisa kemana-mana. Artinya bahwa ketika Anda bersunat, bukan Anda itu mengikut Paulus. Anda membantah Paulus. Sedangkan Katolik mengajarkan ajaran Katolik itu asalnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Anda tidak mendengarkan Paulus, ya bingung. Anda berada di antara Yesus atau Paulus, tetapi lebih kepada Paulus. Kenapa? Anda hanya mengikuti sunat doang, yang melanggar Katolik itu sendiri. Jadi gugur ya Bang ya, Anda bukan pengikut Yesus. Sah? Walaupun saya belum terima, tapi ya udahlah. Untuk sementara seperti ini dulu. Itu ada pendeta tuh. Tolong silakan. Saya turunin, Bang. Baik Bang, makasih ya Bang ya. Ya. Kasih tinggal direnungkan. Kalau Bang Suma salah, ya nanti berarti saya keliru. Tapi kalau saya benar, silakan Anda renungkan. Silakan. Halo Saudara Astor, selamat sore. Ya muslim saya bang, kasih terus ya bang. Ya salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 8 orang dari saudara kita Kristen, ada Katolik, ada Protestan yang belum sanggup membuktikan kalau mereka adalah pengikut Yesus. Sangat disayangkan. Selama ini mereka terlanjur Katolik aja, mereka terlanjur Kristen. Mereka tidak sadar kalau semakin hari, semakin dia ke gereja, semakin baca Bible, semakin jauh dari Yesus. Halo, selamat malam. Aduhai. Halo. Waalaikumsalam, maaf Bang. Muslim? Saya Muslim, kakak pencet mungkin. Oke ya Bangku, makasih. Salam kenal, nggak apa-apa. Sehat terus abangnya. Nah ini ada pendeta Stephen Tinangon, sorry. Waalaikum. Silakan Bang, Pak Pendeta, silakan. Mewakili jemaat yang Anda dibawa, Pak Pendeta buktikan kalau Kristen itu atau Katolik itu, Protestan itu adalah pengikut Yesus atau murid Yesus. Silakan. Oke, terima kasih. Iya. Pendeta Advent dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Silakan Bang, dibuka kameranya dulu. Oke, kasih Bang. Jadi sama-sama Pak Pendeta Stefan. Ya, saya di sini tidak mau berdebat, hanya mau menyatakan iman saya bahwa saya adalah murid Yesus. Tapi tadi saya sudah sedikit tersinggung karena Bang Suma udah menyebutkan paham saya dengan salah dan sepertinya mau Tinangon. Sorry. Ya, gitulah Bang. Kita kan saya kecil kali. Iya. Pendeta Stephen Tinangon, silakan. Terima kasih Bang. Nama saya Pendeta Stephen Tinangon. Saya melayani di Gereja Advent di Sulawesi Utara, di Manado tepatnya Bang. Baik. Izin buka kamera Pak Pendeta. Buktinya saya adalah murid Yesus. Saya dibaptis dan saya mengajar orang untuk mengikut Kristus. Saya memelihara hari Sabtu sebagai hari Sabat. Oke. Abang izin buka kamera boleh ya? Sudah Bang, sudah dari tadi saya buka kamera. Belum kebuka. Diterima dulu, habis itu disimpan atau di save. Nah, oke. Baik, Anda dibaptis
lalu mengajarkan orang untuk menjadi pengikut hari Sabat dan seterusnya. Ya, tapi saya di sini tidak mau berdebat, tidak mau menjelekan atau mendiskreditkan salah satu agama, tidak. Saya hanya menyatakan bersaksi sehubungan dengan iman saya sebagai pengikut Yesus Kristus. Baik. Demikian, Bang. Baik. Nah, kalau misalnya nih Pak Pendeta mengatakan pengikut, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan itu poinnya. Ada enggak Pak Pendeta diperintah Yesus untuk mengajak orang-orang menyembah Yesus? Mengapa abang bertanya seperti itu? Apakah ada hal yang kurang dari iman Islam apabila kita menyembah Yesus? Enggak. Islam itu sempurna. Masalahnya gini. Yesus kan mengatakan kepada Bani Israel muridnya, bukan ke Advent ya. Advent ini kan kelompok baru, jauh dari Yesus. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi cuma satu Allah, yaitu yang mengutus Yesus, yang membuat Yesus bisa bermukjizat, yang membuat Yesus bisa berkata-kata. Itulah satu-satunya Allah yang betul. Nah, sementara Pak Pendeta mengajarkan jemaat Yesus itu juga Allah. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan, apakah Yesus ada perintah kepada pendeta untuk mengajar jemaat agar menyembah, mengalahkan Yesus? Silakan. Oke, dalam iman kami orang Kristen, kami percaya hanya ada satu Tuhan. Dalam penerapannya, Allah Bapa di sorga, Allah Yesus dalam menebus manusia sebagai anak domba Paskah disebutkan dalam Alkitab, yang pada buku Kejadian zaman Adam dan Hawa, mereka mempersembahkan kurban sebagai lambang daripada Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus naik ke surga, Yesus Kristus meninggalkan, mengatakan bahwa ada Roh Kudus sebagai penolong hingga nanti kita dimuliakan dalam kerajaan sorga. Demikian Bang, di mana saya mengatakan bahwa ini iman berdasarkan iman kami, iman Kristen. Saya tidak mau menghina, mendiskreditkan akan agama lain, tapi saya menyatakan iman saya sebagai murid Yesus. Nah, dalam iman Kristen kami percaya satu Allah. Untuk lebih sederhananya, agar kaum muslim dapat memahami, ibarat air tuh, kalau kita masak, dia kan jadi uap. Dan kalau kita isi di kulkas, dia bisa jadi es batu, ya. Dan kalau kita minum, cair kan? Tapi semuanya disebut H2O, pada dasarnya disebut air. Nah, iman kami, saya dapat ibaratkan seperti itu agar orang yang di luar Kristen yang tidak memahami keilahian Allah seperti yang kami imani dapat memahaminya dengan sederhana. Kemudian Bang, yang kami pahami ketika Yesus dibaptis dikatakan suara dari sorga, suara Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kemudian Roh Kudus turun dari surga dalam rupa merpati, dan Yesus sendiri itu dibaptis itu kealahan Yesus. Kemudian kami percaya juga bahwa pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Jadi Bang, memang pada dasarnya tidak mudah untuk kita menjelaskan kepada orang yang tidak mengimani. Atas dasar kami orang Kristen, kami mengimani demikian. Oleh sebab itu, kami tidak memaksakan siapapun untuk mengimaninya atau mengikuti sesuai dengan pemahaman Protestan Kristen dalam hal ini, Kak. Bang Suma, saya diperintahkan oleh adik saya coba masuk ke Zoom 01. Ya, baik. Saya masih menunggu datanya, Bang. Di mana Yesus mengajarkan kepada pendeta, ajarlah kemudian jemaat untuk mengalahkan aku. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kok Yesus juga dialahkan? Berarti ada dua, bukan satu-satunya lagi. Tapi ternyata Pak Pendeta di gereja-gereja mengajarkan untuk mengalahkan Yesus, mengilahkan maksudnya, mentuhankan. Nah, ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk mengajar jemaat begitu? Ada nggak? Ada atau tidak ada?
Oke Bang, tadi saya sudah jelaskan bahwa iman kekristenan kami percaya hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Jadi, dengan sendirinya kita menyembah Yesus karena dia adalah Allah kami. Demikian Bang. Ya, Yesus kan menjadi patokan, Bang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk mengajak jemaat mengilahkan, mengtuhankan Yesus? Itu ada nggak perintah Yesus begitu? Ada apa nggak ada? Saya jelaskan ulang ya, sini. Ada, jangan dijelaskan. Ada atau tidak ada? Oke, boleh Bang buka Yohanes 13 ayatnya yang ke-13 ya Bang? Boleh Itu buka? perintah. Itu perintah untuk mengajarkan ke jemaat bahwa dia itu adalah Allah. Ya, coba buka Bang. Coba buka. Apa dikatakan di situ? Saya baca ya Bang. Iya, silakan. Dia mau berdebat atau menghina atau menjatuhkan mental sahabat seiman kami saudara. dari Ismail. Tapi mohon sebagai jemaat, sebagai pendeta, Anda tidak mau menghina, tapi jangan membodoh-bodohi, Bang ya. Saya tidak membodohi Bang. Saya baca ya Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri, Yesus Kristus Allah yang saya sembah, menyebut memang dia Tuhan. Jadi kalau abang nggak percaya ya nggak apa-apa. Oke. Ya. Di situ Bang, sebagai pendeta Anda sekolah, di situ Tuhan di situ bahasa aslinya apa? Jadi untuk Tuhan dalam penamaan dalam perjanjian baru ada banyak, ada Elohim, ada El Shaddai, ada Jehovah Jireh. Enggak, bukan itu. Kalau itu saya sudah tamat. Yang saya tanya di situ di Yohanes 13 nomor 13 itu di situ Yesus menyebut dirinya apa Bang? Dalam original teksnya dalam bahasa Yunani. Oke Bang, saya tidak mau memaksa abang untuk memahami, mengimani. Saya tidak merasa terpaksa. Saya tidak merasa terpaksa. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai bergelar pendeta. Saya mau tanya ini, apa original teks di situ? Jangan saya bukan pendeta. Saya mau tahu apa yang abang pahami supaya saya bisa jelaskan menurut iman. Abang yang jelaskan ke kita jemaat-jemaat ini. Apa yang Anda dapatkan di meja kuliah sehingga Anda mendapatkan title pendeta di mana Yesus tidak mengenal apa itu pendeta. Kemudian Anda mengajarkan untuk menuhankan Yesus, sedangkan polanya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk mentuhankan Yesus, mentuhankan, mengilahkan, mengelohimkan? Yohanes 14 ayat 14 juga mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku Bang. Ya, mana perintah Yesus untuk mengalahkan Yesus? Saya jelaskan ulang ya Bang. Dalam iman orang Kristen, bukan Yesus imannya saudara adalah Tuhan Allah. Dengan sendirinya kami menyembah Tuhan. Bang, pendeta. Perjanjian lama, saya di rumahku saya tidak tanya imannya Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Ya. Kalau ajaran Kristen saya sudah paham, ajaran yang anti terhadap Yesus. Makanya saya minta, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya, apalagi kepada pendeta, tapi ke pendeta mungkin karena pendeta ini kelompok baru muncul belakangan, kepada muridnya untuk mengilahkan, mengadonaikan, mengelohimkan, menyothepapekan. Di mana dalilnya? Ada atau enggak ada perintahnya? Gitu aja Bang. Ada atau tidak ada? Termute Bang, termute. Oke, tadi saya sudah bacakan bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, ya kami original teksnya, perintah untuk mengajarkan dirinya itu adalah Elohim, itu mana? Perintahnya Bang. Tuhan Yesus bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun. Memang. Karena dia yang sampai kepada Bapa. Jalan kebenaran dan hidup. Ya kami ikut jalan yang benar dong. Masa kami jalannya untuk mengilahkan nanti tahun 500-an. Masa jalannya untuk mengilahkan Yesus mana? Ada Yesus ajarkan untuk mengilahkan dia?
Ada. Jalan ke Monas itu bukan Monas, Pak Pendeta. Akulah jalan menuju Monas, bukan Monas. Akulah jalan menuju Bapak, tapi bukan Bapak. Makanya saya minta sebagai seorang pendeta, tunjukkan dalilnya. Apakah Yesus pernah memerintahkan agar pendeta mengajarkan kalau dirinya itu adalah Bapak itu sendiri? Ada perintahnya untuk Bapak ajarkan? Ada. Saya jelaskan kembali ya Bang. Jangan dijelaskan, saudara pendeta, jangan dijelaskan. Saya minta dalil ada atau tidak ada. Kebiasaan menjelaskan di gereja jangan dibawa ke sini. Saya bukan jemaat, saya cuma minta dalil. Ketika Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Ada nggak perintah Bang, Yesus? Saya setuju itu. Benar itu Bang. Ya. Ada nggak perintah dari Yesus supaya pendeta mengajar jemaat untuk mengilahkan Yesus, menuhankan, menyembah Yesus? Ada. Oke. Silakan. Yohanes 14 ayat lagi. yang ke-6. Tadi kan minta dalil Bang, minta ayat. Perintah Pak, perintah. Itu pernyataan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Yang saya tanya, ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk menganggap Yesus itu Bapa, membapakkan Yesus, itu loh maksudnya. Bang, ada nggak? Memang susah menjelaskan kepada monyet. Jangan jelaskan. Pisang dengan uang. Jangan jelaskan. Jangan jelaskan. Inilah kalau saya bicara dengan monyet, saya tanya ada atau tidak ada, monyetnya nggak bisa tunjukkan. Saya bukan minta dijelaskan, saya minta ada nggak, ada tidak ada. Ada nggak seorang pendeta loh? Ini pendeta loh. Pendeta loh. Tolong Abang buka. Pendeta dari tadi Yohanes 13:13, Yohanes 14:15, Yohanes 14:6. Apalagi yang mau kubuka? Apalagi? Saya cuma minta ada atau tidak ada. Ada tidak? Ada Ibrani 1 ayat yang ke-6. Itu bukan ucapan Yesus. Yang saya minta ucapan Yesus, Pak Pendeta. Oh, yang Abang minta ucapan Yesus. Kan Yesus mengatakan, dengar. Makanya kalau idiot susah memang. Dia gini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Abang sudah menghina pribadi saya itu. Tadi Anda mengatakan monyet. Oke. Saya mengibaratkan, saya tidak membilang saya juga mengibaratkan Anda seorang idiot. Idiot masih orang, Pak. Bilang saya idiot. Masih orang kan? Daripada Anda mengibaratkan monyet. Jangan. Itu sudah binatang. Sementara yang mukanya kayak monyet itu abang. Maaf. Ini saya bicara fakta. Jadi begini, saudara pendeta, saya minta Anda mengibaratkan tadi Anda berbicara dengan monyet. Itu Anda artinya memang Kristen begitu. Saya mengatakan idiot karena saya ini kelima kalinya, keenam kalinya saya bertanya, ada tidak perintah Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah mereka melakukan segala perintah. Mana perintahnya? Untuk membapakkan Yesus, menjadikan Yesus Bapa. Akulah jalan. Bukan Bapa itu. Yesus anak petunjuk yang membawa petunjuk menuju kepada Bapa. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan pendeta supaya mengajak orang menganggap Yesus itu Bapa? Ada nggak? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, ya sudah selesai. Jangan Anda nipu kayak di jemaat di gereja, jangan. Ini di depan Muslim, Pak. Anda pendeta, saya Muslim. Pengetahuan Bapak masih jauh di bawah saya tentang Bible. Anda cuma Anda menang title, Anda menang gelar pendeta doang. Pengetahuan Bible Anda itu masih minim. Saya minta tolong tunjukkan, ada nggak perintah Yesus menjadikan dia sebagai Bapa? Silakan. Ini terakhir ya, kalau tidak ada abang ke bawah, belajar lagi dari 0, 200 tahun kemudian baru naik ke sini hadap saya. Buka mic-nya. Ini yang terakhir. Ada nggak perintah Yesus kepada pendeta untuk mengajarkan pendeta agar jemaat menjadikan Yesus itu sebagai Bapa? Silakan. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan disembah atau tidak? Wah, saya minta original teks dari Yohanes 13:13. Tuhan di situ original teksnya apa?
Di situ memang dikatakan aku adalah guru dan Tuhan. Bahasa Aramaiknya apa? Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Di situ dikatakan jelas. Bahasa Aramaiknya apa? Adalah guru dan Tuhan. Aramaiknya apa? Kan Yesus mengajar pakai bahasa Aramaik. Aramaiknya apa? Kan Anda lihat Yunani kan, saya lari ke Aramaik. Apa Aramaiknya? Yohanes 14 ayat 15 juga bilang, jika menangis. Abang, saya bicara dulu Bang. Abang tadi saya minta Yohanes 13 original teksnya apa? Abangku saya Rabam izin dengan segala hormat, tolonglah saya bicara, jangan dipotong dulu. Abang ya, bicara, saya dengar loh. Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, Yesus sendiri yang kami imani adalah Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam 3 pribadi kealahan. Itu kelas gereja itu Bang, di kelas gereja itu, di depan orang Islam yang ahli apologetik, tidak boleh Anda melakukan itu, memalukan. Di depan jemaat boleh. Abang tahu nggak? Saya ini pembina apologet Islam. Artinya saya belajar tentang Bible, siang malam saya kaji. Saatnya Anda update ilmu. Ketika ditanya, siapa suruh naik ke sini? Siapa yang suruh abang naik ke sini? Ya, ini adik saya yang perintahkan. Malu, adiknya harus nanggung malu. Iya, Adiknya harus saya nanggung nggak malu. Bang. Saya nggak malu karena saya bersaksi tentang Yesus. Memang Alkitab katakan adalah kebodohan bagi dunia. Yesus adalah juru selamat. Iya pasti bodoh lah. Orang nanya. Iya. Mana perintah Yesus? Kan katakan, ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, perintah Yesus nih. Mana perintahnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Bapa? Ada. 8 kali. Ada atau nggak ada? Izin Bang, saya mau sampaikan statement saya yang terakhir. Setelah itu saya turun. Bolehkah? Silakan. Dalam pemahaman kami di Alkitab bahwa kami percaya Yesus adalah Tuhan. Saya sudah baca tadi ayatnya dan Bang Suma meminta dalilnya. Dalam iman kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 memang berbeda dengan belajar dan memahami. Setan pun dia tahu, dia belajar tentang Tuhan Yesus tapi dia tidak mengimani. Dan 1 Korintus 1 ayat 18 bilang, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang bahas salib siapa ya? Yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Teman-teman, Jadi, ada yang bahas salib. Kau bahas salib gak kau? Tadi kau bahas salib gak? Dengar dulu Bang, jangan dulu menghina Bang. Jangan dulu menghina. Saya enggak menghina. Kamu bahas salib juga? Tak ada yang bahas salib katanya di sini Pak Pendeta. Tadi kan saya sudah jelaskan, Yesus adalah anak domba Paskah, Bang. Enggak, bukan. Yang saya tanya bukan itu. Yesus apa? Dia domba atau kambing atau sapi? Bukan. Yang ditanya, apakah ada perintah Yesus untuk menjadikan dia sebagai Bapa? Itu ada dalilnya, ada perintahnya atau enggak ada? Oh, enggak ada. Nyerah dia, teman-teman. Udah Bang, istirahat Bang. Belajar lagi Bang ya. 200 tahun, ya 200 tahun lah baru bisa menghadapi saya. Kalau jemaat yang tidak tahu, wajar. Jemaat tak masalah. Bangga aku sama jemaat. Tapi kalau orang yang mengaku pendeta jadi bulan-bulanan kayak cacing kepanasan di sini. Perpuluhan lancar, jemaat semakin macet. Jangan Anda bawa materi-materi 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS di hadapan Bang Suma, jangan. Jadi bulan-bulanan ente, jangan. Saya kalau Bible bukan di kepala lagi, udah di luar kepala. Saya minta dalil, Anda bawa Yohanes 13, nggak ada hubungannya. Yohanes 14, nggak ada hubungannya. 1 Korintus 1 nomor berapa tadi? Nomor 18, nggak ada hubungannya. Udahlah ya, saudara pendeta, coba belajarlah untuk tidak melakukan pembodohan. Mulai dari sekarang, berhenti melakukan pembodohan terhadap orang lain. Jangan. Fokuslah kepada keselamatan akhirat.
Jangan fokus kepada duniawi. Oke, silakan. Ada lagi? Siapa ini? Solata. Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Ini kenapa ini? Wih, kenapa mengamuk? Wih. Ngamuk. Apa rasamu, Ding? Ayah. Kenapa? Jaringan. Apa matumbe ampe nape ya nama apa ya? Min kondong diobela na keke asu kolok na. Udah 9 dengan pendetanya, teman-teman. Catat. Jangankan jemaat, pendeta pun tak sanggup untuk membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus atau murid Yesus. Apalagi kalau kelas jemaat, pendeta aja gitu. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Iya. Katolik Protestan. Gak ada urusan nanya kayak gitu. Ya harus, supaya saya tahu saya harus membuat Anda sembuh pakai apa, kan gitu. Begitu pasien datang saya harus nanya, mana yang sakit? Giginya yang sakit atau gusi? Harus ketanya pasien. Saya kasih nanti kombantrin, padahal Anda kena panu. Makanya Bang, boleh. Oh, aku bertanya dulu. Katolik benar gak Muhammad menikahi anak 9 tahun? Benar. Sebagaimana Yesus di Bilangan 31 nomor 40 menikahi 32 anak bayi. Bagus gak itu, Bang? Bagus gak menikahi anak bayi? Yesus menikahi anak bayi 32 orang. Bilangan 31. Saya sudah mengaku tadi. Nabi Muhammad menikah Siti Aisyah. Oke, saya balik nanya. Apakah Anda tahu kalau Yesus menikahi, mengkawini, mengambil perawan 32 perawan, masih anak-anak kecil. 32 orang. Tahu nggak Anda itu? Anak kecil, baru lahir. Jatah buat Yesus 32. Baca. Bilangan 31 nomor 40. Yesus dapat jatah perawan 32. Yesus itu loh. Apakah karena itu dia tidak kawin lagi? Karena dari sejak dulu dia sudah. Buka mic-nya. Jangan naik ke sini mau menghina, jangan. Bible pasang badan, Anda babak belur nanti. Jangan tujuannya menghina, kita edukasi. Tanya yang tidak akan membuat Anda jatuh terlalu sakit. Diskusi itu membangun kemudian otak kita, pemahaman kita, ilmu kita untuk cerdas, bukan menjadi bahlul, dongo, emosi dan seterusnya. Jangan pancing ke situ. Udah aku bilang kan, pendeta kalian kalau menghadapi saya tentang Bible itu udah kukunya Bible itu. Sementara pendetamu, dengar tadi pendeta itu bunyi bukunya begini. Coba kau buka, belum lagi ada asistennya, sampingnya, weweknya yang kasih petunjuk. Di sini sayang, buka di sini sayang. Ada di sini 1 Korintus 1:18. Jangan kayak gitu. Jadi naik di sini tujuannya edukasi, mencerdaskan anak bangsa apapun agamanya tuh. Oke? Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, membuka diri untuk berdiskusi dengan pendeta, pastor, lulusan STT, mahasiswa STT, profesor Bible dan seterusnya. Ya, jadi kalau naik di sini jangan kayak orang kesurupan, diskusi yang bagus. Ya, silakan saudara. Halo, dari mana saudara? Apa ini? Sorry, kecil kali tulisannya. Baba ya.
Halo Baba. 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 Baba diam. Iki satu orang kita, teman kita nih. Halo, saudara siapa namanya? Buka mic-nya bang, buka mic-nya. Shalom bang, selamat sore bang Jum. Sorry. Iya sorry. Katolik Protestan. Apa kabar bang? Gimana kabar? Baik. Protestan bang. Siap. Nah ini, iya ada tema. Silakan. Thank you ya bang ya, saya udah dinaikkan di komal ya bang ya. Siap. Mungkin bisa bantu pendeta tadi untuk membuktikan kalau Kristen itu adalah murid Yesus. Silakan. Ini untuk pribadi atau menyangkut ke umum semua ini bang Jom? Umum dan pribadi juga boleh. Secara personal boleh, universal juga boleh. Ya mungkin kalau secara umum mungkin saya nggak bisa lah bang Jom. Namun kalau secara pribadi mungkin satu tanda atau bukti ya saya jadi murid atau pengikut Tuhan Yesus ya dengan beribadah, baru mengikuti firman. Itu aja bang Jong. Beribadah, ibadahnya di gereja. Iya. Yesus ibadahnya bukan di gereja. Bisa bang. Iya, ibadah itu bukan cuma di gereja bang Jong. Di mana aja pun bisa bang. Di kamar maksud pun saya, bisa ibadah. Iya tahu. Iya. Tapi pokok daripada kekristenan itu kan ada gereja yang tak terpisah dengan jemaat. Maksud saya, apakah Yesus pernah mengajarkan ke gereja? Kemungkinan mungkin enggak bang Jom. Nah, berarti gugur lagi dong. Itu ada. Gugur lagi kalau gitu. Apalagi bukti bahwa saudara saya ini pengikut Yesus. Kalau saya secara pribadi bang Jom, mungkin kalau secara pribadi itu jadi murid Yesus itu dengan itu tadi melakukan apa yang telah diperintahkan dia sesuai dengan kitab sucinya, Alkitab gitu. Yesus sendiri mengenal nggak perjanjian baru ini bang? Ya pasti mengenal bang John. Mungkin ada data Yesus mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku Galatia, buku Korintus, buku Efesus. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Kalau secara logika mungkin Bang Jom mungkin mengenal Bang Jom. Dia kan Tuhan. Ya itu iman, itu kepercayaan keyakinan. Maksud saya secara fakta di lapangan, apakah Yesus mengenal buku-buku tadi? Pasti Bang Jom. Ada dalil? Nggak ada Bang Jom. Secara gugur lagi Bang. Gugur lagi. Nah, kemudian ketika di gereja menyembah Yesus, menuhankan Yesus, ini yang membuat pendeta tadi itu ngaco dia. Menyembah Yesus, karena polanya kan gini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak Yesus memerintahkan untuk mentuhankan, membuat dia Bapa sembahan? Ada nggak? Kalau secara logika Bang Jom ada. Ya, coba di mana dalilnya? Kalau saya secara dalilnya mungkin nggak ada Bang Jom. Ya, gugur lagi. Cuman percaya doang kan? Oke, gugur lagi Bang. Nggak ada bukti. Kalau makan babi, muridnya Yesus makan babi nggak kira-kira nih? Kalau saya Kristen makan babi Bang Jom. Muridnya Yesus maksudku. Muridnya Yesus. Apakah mereka murid-murid Yesus makan babi? Itu murid yang ke-12 belum pernah saya lihat Bang. Oke, gugur lagi berarti beda. Beda. Kalau murid Yesusnya ibadahnya itu hari Sabat atau hari Minggu? Itu tergantung Bang Jom. Enggak, sesuai data. Hari apa
Bukan. Sesuai data murid Yesus. Seperti Yesus misalnya di Lukas 4, pada hari Sabat di tempat kelahirannya, Yesus seperti kebiasaannya masuk ke sinagoge di hari Sabat membaca Alkitab di depan jemaat. Itu bukti. Nah sekarang ada nggak Yesus atau muridnya ibadah hari Minggu, hari Kiriaki, hari Dewa Matahari? Ada nggak? Kan sudah saya bilang tadi Bang Jom, kalau umum saya kurang tahu. Namun kalau secara pribadi nggak ada berarti. Oke. Nggak ada berarti. Kalau murid-murid Yesus merayakan Natal nggak? Merayakan Natal Bang Jom. Oh itu tertulis di mana mereka merayakan Natal 25 Desember tuh? Tertulis di mana di Bible? Kalau mungkin nggak tahu Bang Jom. Nggak ada berarti. Oke Bang. Ada yang ingin Anda tanyakan ke saya sebelum kita istirahat? Nggak ada Bang Jom. Cuma saya berikan apresiasi aja sama Bang Jom. Oke, baik. Makasih Abangku, makasih. Saya tepuk tangan buat Abang, aplaus buat Abang yang baik hati. Makasih. Kita turunkan boleh? Oke, sip Bang. Makasih ya Bang ya. Makasih Abangku, sehat selalu. Tadi notulennya siapa? Udah berapa? Dengan pendetanya tadi udah berapa? Ada yang ingat nggak? Jangan sampai kalian nggak catat. Harus dicatat itu. Untuk apa dicatat? Untuk memancing pendeta-pendeta senior keluar. Tunggu. Sudah Jarahil. Halo. Halo juga. Katolik Protestan adek. Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Hey. Udah 10 ya, 10. Kalau jumlah dari pendeta tadi itu boleh dibilang 300 orang dia wakili atau 400 orang. Perwakilan dari gereja tadi itu pendeta kan. Kalau satu gereja berarti kan 100-200 jemaat. Kan gitu. Jadi pendeta tadi itu mewakili ratusan jemaat. Kenapa diturunkan ya? Tadi terputus langsung tadi. Silakan dibuka kameranya. Oh pakai buka kamera ya? Iya. Sorry. Bisa Silakan. bentar aku atur filternya dulu nggak? Nggak lama udah. Boleh. Halo Bang Yesno. Iya, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Di Papua Bang? Iya, malam waktu Papua Bang. Oke. Katolik Protestan Abang? Aku Protestan. Protestan. Sama adek ini juga Protestan ya? Iya Protestan. Yang mana yang mau bicara duluan? Abang atau Bapak adek dulu dia? nggak apa-apa. Oke. Oh, baik. aku dulu. Siap. Oke, Bang Suma, aku mau nanya ini apa? Ini kan kalau aku kan Kristen ya. Kristen itu kan Allah aku itu kan menciptakan langit dan bumi itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Hari keenam itu menciptakan manusia. Hari ketujuh istirahat. Nah sekarang itu aku punya ya. Nah sekarang Abang Suma punya Allah itu menciptakan hari pertamanya apa, hari keduanya apa sampai seterusnya hari keenam. Coba Abang bisa jawab itu kan? Oke, baik. Jadi karena kita posisinya sama dan ini perbandingan agama, Anda mengklaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhan Anda. Enggak. Aku mau minta jawaban itu dulu. Iya, tunggu sabar dulu, Pak. Enggak. Saya santai. Jadi saya makanya. Itu otomatis Tuhan saya yang menciptakan itu. Sekarang Tuhan kami menciptakannya hari pertama apa, hari kedua itu apa, Tuhannya Yahudi, Abangku. Itu Tuhannya Yahudi. Kamu bukan Yahudi, enggak. Iya, makanya kenapa pakai kitabnya Yahudi? Enggak. Kenapa nggak pakai kitab? Kamu jawab. Kenapa nggak pakai kitabnya Anda? Tidak, kenapa harus pakai kitabnya Yahudi? Jawab. Ya sama, berarti jawaban kita sama. Iya, kamu punya Allah itu menciptakan hari pertama sampai dengan hari keenam. Iya sama, jawaban kita sama. Saya juga menggunakan kitabnya Yahudi. Tidak. Nggak bisa begitu dong. Sekarang kamu jawab. Iya, Hari pertama sampai hari keenam itu ciptakan apa?
Diam. Tidak. Kamu diam. Buka masker dulu. Kamu buka masker. Emosi abang ini. Enggak. Pengaruh darah babi. Darah babi terlalu banyak diminum. Emosi abang. Tidak. Sampai menjawab pun saya tidak dikasih waktu. Kamu tidak tahu kan? Tidak tahu kan? Tuhan menciptakan apa? Giliran saya berbicara boleh? Iya. Sekarang kamu jawab. Diam. Gini. Karena abang nggak mungkin bisa paham Al-Quran, cukup saya katakan begini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jawaban Quranku. Al-Quran saya mengatakan kalau kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Kan gitu ya. Pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ar, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dia menciptakan segala sesuatunya. Ketika Anda mencari poin hari pertama, hari kedua Al-Quran surah An-Nasiyat, nanti kita bahas itu. Sekarang permasalahannya adalah Anda mencoba untuk menarasikan kitab Kejadian seakan-akan itu adalah kitab Anda, padahal itu kitabnya Yahudi. Itu satu. Anda menjelaskan tentang Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan Anda Yesus. Dua, Anda kalah di situ. Nah, ketika Anda menjelaskan hari pertama, saya juga mengatakan berdasarkan Al-Quranul Karim, kalau Anda menggunakan standar itu, maka saya gunakan standar itu juga, bahwa Tuhan kami menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab Kejadian. Kena deh. Kena dia. Emosi ya Bang kita. Ya, sore silakan. Kita mulai dari awal ya, karena saya lihat Bang Zuma ini tipikal orang yang suka langsung to the point ya, suka tegas. Saya orangnya lemah dan tadi pertanyaan apa? Kita pelan-pelan saja ya, jadi saling baik. Siap. Ya, jadi ada dua kelompok yang di luar Islam ini yang mengaku dari ajaran para nabi, Yudaism dan Kristen. Kalau Yudaism kami nggak ragu, karena memang Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nah ini Kristen ini kelompok asing yang bukan Yahudi. Nah mengaku bahwa mereka pengikut Yesus. Yeshua HaMashiach adalah seorang Ibrani, seorang Yahudi Bani Israel yang datang di tengah-tengah kaumnya sendiri. Tiba-tiba ada Kristen muncul gitu kan ya. Maka muncul pertanyaan, apa bukti kalau Kristen ini pengikut Yesus atau murid Yesus? Saya terlahir dari agama Kristen. Saya lahir Kristen sudah ada, dan yang saya tahu dari lahir saya agama Kristen, dan yang saya pelajari itu memang saya itu murid Yesus. Saya itu memang murid Yesus dari awal. Yang saya lahir dari awal, yang saya tahu Yesus itu Tuhan saya dengan cara 10 hukum. Saya mematuhi 10 hukum yang Tuhan kasih gitu. Iya, baik. Jadi gini Dek, saya paham, saya ngerti kali orang Kristen itu mengatakan murid Yesus, anak-anak Yesus, dan saya paham, saya ngerti itu. Tapi ketika saya mencoba untuk menggali lebih jauh, yang saya temukan apa? Kristen ini cuma terlanjur Kristen doang. Mereka nggak paham bahwa ternyata Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh esensi daripada kekristenan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan, sehingga pola yang dibangun kekristenan dia adalah bertepuk sebelah tangan doang. Contoh nih ya, contoh. Ketika adik tadi mengatakan 10 perintah, 10 perintah itu sudah dipijak-pijak oleh Kristen. Perintah pertama, jangan ada ilah lain. Siapa ilah yang dimaksud di situ? Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Tidak boleh ada ilah lain. Tiba-tiba saja Paulus di Athena kepada orang Roma, kepada orang Athena di Efesus, di Galatia, dia membentuk sebuah sekte pengajaran baru di mana Yesus itu juga adalah Eloa Abraham yang nuzul menjadi manusia. Efesus, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Nah itu. Artinya apa? Bahwa ketika kekristenan ini dibentuk, itulah cikal bakal mulanya Tuhannya Yahudi diduakan dengan yang bernama Yesus ini oleh orang-orang asing. Sementara Yesus memurnikan akidah ajaran Nabi Musa. Jangan ada ilah lain. Betul, Yesus mengatakan Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar.
Artinya Yesus tidak membuat ilah baru. Kristen muncul malah membuat Yesus sebagai ilah baru. Makanya saya katakan, apa bukti Kristen ini pengikut, sedangkan pola pengajaran Kristen justru bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Silakan. Oke, saya paham betul bahwa saya ini orang biasa, seperti yang mungkin Ustadz ya yang di sebelah ini, seperti yang Ustadz bilang tadi, saya murid Yesus. Saya murid Yesus. Murid itu apa? Murid itu tempatnya untuk belajar. Saya tidak tahu banyak seperti Bapak tahu soal Al-Quran dan Alkitab. Saya tidak tahu banyak karena saya juga pendosa. Saya juga manusia biasa, saya tidak tahu banyak. Tapi kalau memang Bapak yang di sebelah merasa bahwa kitalah yang melenceng dari ajaran yang sebenarnya, bagaimana terciptanya Muslim? Siapa yang menciptakan Muslim? Apa yang membuktikan bahwa Muslim itu benar-benar benar? Gitu. Oke, baik. Jadi gini, adik mengatakan murid Yesus. Yang mengajarkan adik ini Pak Prabowo. Jokowi nggak pernah ngajar adik tentang ajaran-ajaran tersebut. Habis itu adik mengaku murid Jokowi. Nah, sama. Anda menjadi Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu Paulus in the gang. Yesus mengajarkan Yudaism. Bagaimana dia berseru Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Orang-orang Israel diseru Yesus. Yesus tidak pernah menyeru di luar Israel. Hanya Israel, Israel, Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Enggak pernah dia mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Enggak ada itu. Nah, itu yang pertama. Jadi adik ini murid Paulus, bukan murid Yesus. Catat itu baik-baik. Kemudian yang kedua, apa bukti Muslim? Muslim itu artinya berserah diri. Seluruh nabi, termasuk Adam, Yesus, semuanya berserah diri. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan, melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berserah diri Yesus, melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa dan mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus berserah diri. Yesus menyebut dirinya sebagai juru selamat. Selamat bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya shalom, bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Islam ini damai sejahtera. Islam ini adalah juru selamat. Selamat berarti Yesus ketika dikatakan juru selamat, Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Lalu apa kemudian bukti kebenaran daripada Islam? Bukti kebenarannya dari Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13 sampai 15. Apa inti dari pengajaran Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamed katanya. Dalam bahasa Yesus, bahasa Aram, dia mengatakan Roh Hamed, Ismuhu Ahmad. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, yang bernama Ahmad itu tidak akan datang, yaitu sang pembawa kebenaran. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Gitu, silakan. Saya percaya Kristen karena saya percaya 10 hukum itu ditulis langsung oleh Tuhan. Siapa yang menulis Al-Quran? Apakah manusia atau Allah sendiri yang menulis Al-Quran? Maaf ya. Sekali lagi kita sharing lagi. Kan gimana ya? Kristen itu hanyalah nama. Yang sebenarnya itu iman kita. Kristen itu hanya nama. Kamu Muslim, kamu benar. Saya Kristen, saya benar. Tidak ada yang benar. Yang penting intinya gak ada yang benar di dunia ini, semua tergantung kepercayaan kita masing-masing. Saya percaya Kristen karena 10 hukum dibuat sendiri oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang menulis sendiri 10 hukum. Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke, baik. Adik ini terlalu kejauhan menipu. Entah tujuannya nipu saya. Saya tidak menipu. Itu yang saya pelajari dari kecil, dari saya sekolah. Adik mengatakan Yesus sendiri menulis 10 hukum. Iya. Dalilnya? Ada diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam gereja. Saat itu, mana Yesusnya? Yesus tidak pernah menuliskan Torah. Yesus tidak pernah menulis Torah. 10 hukum di atas gunung.
Mana ada Yesus di situ? Kejadian wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam terjadi 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ibunya ngeden di abad pertama Masehi. Jangan nipu. Saya nggak nipu karena Nah, saya itu belajar tadi. dari kecil. Dari gereja. Dari pendeta. Musa menyelamatkan bangsa dan dia naik ke gunung dan Tuhan Lalu? sendiri yang menulis 10 hukum Nah, itu. Tuhan bukan Yesus. Nah, itu salahnya tuh. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, Bapak. Oh, salah. Kenapa Anda gunakan kitabnya Yahudi kalau begitu? Nggak Karena boleh. Paulus itu, saya percaya Paulus itu dia cuman orang yang diutus Tuhan untuk menulis kitab. Tuhan yang mana yang mengutus Yesus? Yang mengutus Paulus? Yesus itu hanya nama, tapi dia tetap Tuhan. Kata siapa Yesus itu hanya nama? Yesus itu anak orang. Jangan dihilangkan ibunya. Anaknya Ibu Maria Kenapa itu. dia anak orang? Karena dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Kata siapa? Karena itulah Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang Kata paling siapa, rendah Adik? hati. Kata Dia siapa? adalah orang paling rendah hati. Tuhan Orang mana yang kan, rela orang- turun ke bumi menjadi manusia? Ya, Tuhan memang mana nggak yang ada. rela turun ke Memang bumi nggak menjadi ada. manusia, menebus dosa-dosa manusia? Iya, memang nggak Tuhan ada, mana yang karena- rela menjadi najis seperti manusia? Coba. Itu bukan Tuhan, Adik. Di mana Yesus mengajarkan pola yang Anda katakan tadi? Di mana? Itu doktrin, itu dogma gereja, itu semua yang Anda sampaikan itu doktrin gereja. Untuk membuktikan saja bahwa diri Anda ini pengikut Yesus aja nggak ada, susah Anda buktikan. Pertama, Anda loncat 10 hukum. Anda tahu nggak 10 hukum itu dianggap sampah oleh Paulus? Saya nggak tahu. Nah, Filipi 5 nomor 8 Paulus menganggap, Filipi 3 nomor 8 Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, sampah. Anda baca Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan 10 hukum perintah itu, nggak ada. Bahkan di data 21-nya Paulus mengatakan, engkau sia-sialah kematian Yesus bila engkau mengharap ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, menurut adik ini, ada nggak kebenaran dalam 10 hukum tadi? Ada nggak? Ada kebenaran dalam 10 hukum. Berarti sia-sia penyaliban Yesus. Karena manusia sudah banyak berbuat dosa. Mana yang betul, adik? Galatia 2:21, bila kau menganggap ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Nah, mana yang betul? Taurat atau kematian Yesus? Semuanya betul. Ya, aduh gila ini. Bagaimana Anda mengatakan semuanya betul? Paulus mengatakan kalau ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Kristus, Yesus. Kalau ada kebenaran. Ketika Anda mengatakan dua-duanya betul, hancur sudah. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Makanya Paulus Berarti kita bisa membunuh. Kalau nggak ada 10 hukum? Ya itulah yang dipraktekkan agama Kristen mula-mula. Jadi saya pribadi sampai sekarang saya masih menerapkan 10 hukum. Dan Berarti sia-sia kematian Yesus. nggak sia-sia. Karena namanya manusia pasti tetap berbuat dosa. Nah, Cuman ajari di saat- Paulus begitu. Ajarin Paulus begitu. Jangan mendoktrin keblinger. Dengan hukum kita mengenal dosa. Nah, Dengan sekarang hukum begini. kita mengenal dosa, maka nggak ada yang sia-sia. Oke, baik. Sekarang begini. Ada nggak perintah Tuhan bahwa 10 hukum itu untuk diberikan kepada bangsa lain selain Israel? Bagaimana? Ada nggak perintah Tuhan di dalam kitabnya Yahudi PL 10 hukum itu diperintahkan untuk bangsa lain? Ya, tadi Bapak sendiri yang bilang kan? Ada kan ayat yang dibilang jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Yang 10 hukum bangsa. tadi. 10 hukum tadi. 10 hukum ini kan dari Tuhan. Kalau murid Tuhan harus dengar perintah siapa? Tuhan. 10 hukum dari Tuhan. Oke, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan, ya kan? Ada nggak perintahnya kemudian untuk menuhankan Yesus?
ada nggak perintahnya untuk menuhankan Yesus gitu. Iya. Oke, kita pelan-pelan ya, maaf ya. Iya, Saya juga orang yang salah. Kalau memang pendapat saya adalah doktrin, biarlah itu menjadi kepercayaan saya. Buat teman-teman yang merasa pendapat kalian benar, biarkanlah itu menjadi pendapat kalian. Jadi janganlah kita saling merendahkan satu sama lain ya. Iya. Silakan. Udah sampai di mana tadi? Aduh, jadi pusing gara-gara baca. Ajarlah mereka, kata Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dia? Nah, justru di situ Tuhan itu, menurut saya ya, justru Tuhan tidak pernah membilang untuk menuhankan kita. Berarti salah Anda ini. Enggak dengan maaf ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya. Berarti harus melakukan yang diperintahkan Yesus. Kalau melakukan yang bukan diperintahkan Yesus, ya bukan pengikut Yesus dong. Begini ya, itulah murid, sama seperti di sekolah, ada aturan dan anak-anak murid pasti ada yang melanggar. Apa berarti dia bukan murid sekolah itu lagi? Oke, berarti Anda mengaku sebagai murid yang melanggar gitu? Ya, karena saya mengaku Anda melanggar. karena saya merasa saya bukan manusia yang sempurna. Saya merasa pasti di semua hukum ada pasti yang saya langgar, dan saya bukan manusia yang sempurna seperti Bapak. Saya mengaku ada pasti yang saya langgar gitu. Sekarang gini, mungkin pernah. Sekarang ketika Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Ada nggak? Tidak, karena terus kenapa dituhankan? Karena kita percaya Yesus. Lah, kalau percaya Yesus berarti harus percaya kepada perintahnya. Anda percaya apa kepada Yesus kalau perintahnya aja Anda langgar? Oke, kita pelan-pelan ya. Begini, saya percaya Tuhan, saya tuhankan Tuhan, tapi kalau memang saya berbuat dosa, ya sudah, saya minta maaf sama Tuhan. Cuman gimana ya? Sorry ya, aku jadi gaptek baca komen. Sorry ya teman-teman. Boleh saya baca Alkitab nggak? Boleh. Silakan Dek, silakan. Ya, saya baca dulu, saya buka Alkitabnya ya. Boleh. Ini 1 ayat 6. Ini sesuai kepercayaan saya ya, seperti yang kalian bilang, jika ini doktrin, biarlah ini menjadi doktrin kepercayaan saya. Biarlah kepercayaan kalian Al-Qur'an, biarlah kalian gitu. Isinya bentar. Ini dia dalam Ibrani 1 ayat 6. Isinya bentar, mana ini? Sorry ya, Alkitabnya digital. Silakan. Panjang banget ini. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Gitu. Tuhan sebenarnya sudah menyuruh kita itu untuk menyembah dia. Menyembah artinya apa? Menuhankan dia. Ini kepercayaan aku ya teman-teman. Kalau kalian punya kepercayaan kalian sendiri, itu terserah kalian. Jika kita beda isinya, ada 3 poin utama yang dinyatakan di ayat ini ya. Anaknya yang sulung ini adalah sebutan teologis, itu artinya Yesus Kristus ya. Yunani protokos di sini bukan berarti dia yang pertama kali diciptakan, melainkan merujuk pada status keutamaan atau ahli waris, bahwa dia itu adalah Yesus Tuhan yang saya sembah. Yesus Tuhan di situ. Oke. Sudah? Oke. Jadi kalau Anda lihat original teksnya di situ, secara tradisi proskuneo, penghormatan. Jadi seluruh malaikat menghormat kepada Yesus, bukan menyembah. Proskuneo, menghormat, sebagaimana malaikat menghormat kepada Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diajaklah kemudian malaikat untuk memahami Adam adalah khalifah. Hormatlah kalian, sujudlah menghormat kepada Adam. Sama.
Itu yang pertama. Yang kedua, adik, sampai sedetik ini gereja-gereja bahkan profesor pakar Bible tidak tahu siapa penulis buku Ibrani ini. Nggak ada yang tahu. Tanya pendeta besok, siapa penulis Ibrani? Nggak ada yang tahu. Seketika buku itu diloloskan pada saat pengkanonan kitab. Kenapa diluluskan? Karena buku ini seirama dengan kepercayaan orang Roma Yunani, tidak bertolak belakang. Lain dengan buku Filipus, Injil Filipus, Injil Maria, itu ditolak semua. Barnabas ditolak, tapi Ibrani diterima. Kenapa diterima? Karena sesuai dengan imannya orang Roma Yunani. Padahal tidak diketahui siapa penulisnya. Berarti abang menyatakan bahwa Alkitab salah. Itu benar, tapi tidak ditahu siapa penulisnya, dan Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku itu. 4 kitab kanonik Yesus tidak kenal. Surah-surah Paulus Yesus tidak berikan legitimasi. Ibrani Yesus tidak mengenal itu. Tiba-tiba saja dijadikan sebagai panduan kepercayaan. Yesusnya tidak memberikan legitimasi. Jadi kalau mau dikatakan Kristen ini pengikut Yesus agak berat, karena buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang berbeda dengan buku yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi yang pertama tadi proskuneo, itu penghormatan seperti cium tangan. Proskuneo bukan berarti menyembah, menghilangkan, menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika di dunia dia sibuk menyembah kepada Tuhan. Begitu. Saya tidak menyatakan kalau Al-Quran salah ya. Tapi Al-Quran ini awal mulanya bagaimana diciptakan? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke. Jadi Al-Quran itu tidak diciptakan. Al-Quran itu Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad SAW memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya, dalam isi hatinya, lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan kemudian. Jadi Quran itu tradisinya dari Nabi Muhammad lalu dihafalkan, belakangan baru dituliskan berdasarkan hafalan. Tidak sama seperti Bible, maaf, mereka Bible ini ditulis berdasarkan hasil penyelidikan kesaksian-kesaksian orang. Makanya ceritanya itu bersusun dari pembukaan, kemudian inti, isi, kesimpulan, dan seterusnya. Kalau Al-Quran udah acak dia. Kenapa? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dihadapi Nabi Muhammad, datang petunjuk, ilham, lalu dihafalkan. Kalau Bible tidak dihafalkan karena ya entah kenapa nggak dihafalkan. Begitu deh. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian seperti Lukas mengumpulkan kesaksian habis itu dicatat. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad apa yang datang padanya ilham disampaikan kepada kaumnya, umatnya, dihafalkan kemudian. Jadi yang Itulah. nulis Nabi Muhammad ya? Enggak, Nabi Muhammad enggak menulis. Justru dari sini saya makin yakin karena justru dari Alkitab itu kita mengetahui Tuhan bahkan dari kesaksian orang-orang yang benar-benar sudah mengalaminya gitu. Oke. Nabi Musa, siapa saksi Nabi Musa ketika dia menceritakan tentang Abraham? Justru saat itu saksinya ya pengikut-pengikut dia. Nah, di mana tertulis? Sama kalau begitu. Saksi dia Nabi Muhammad, berarti murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam tidak berubah turun-temurun. Mereka bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi Rasul, Al-Quran itu kitab suci dari langit. Nah, bagaimana dengan Lukas, Markus, orang Yahudi tidak percaya sampai hari ini? Kitabnya orang Kristen katanya diwahyukan di Yerusalem. Orang Yerusalem sendiri tidak menganggap buku Perjanjian Baru itu kitab dari Tuhannya mereka. Kenapa? Karena itu cuma catatan-catatan orang. Jadi kedudukan Bible itu sama seperti hadits di dalam Al-Quran. Bahkan hadits lebih tinggi. Kenapa? Hadits itu nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan buku Lukas, Markus, Matius itu tidak nyambung sampai ke Yesus. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, tidak mengenal kemudian penulisnya, tidak mengenal kemudian periwayat, atau tidak mengenal kemudian penyampai daripada berita itu kepada Lukas. Begitu adik. Banyak kesaksian, tapi kalau ditanya siapa nama saksinya, nggak ada. Gereja bisa menyebut saksi itu, nggak ada.
Nggak ada. Cuman mengatakan banyak orang menyaksikan, banyak orang menerima, banyak orang melihat. Banyak orang itu siapa? Nggak ada satupun manusia bisa menyebutkan namanya. Cuman dicatat banyak orang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Siapa banyak orang itu? Ya cuman ditulis aja begitu. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa disebutkan namanya di sana. Dan kalaupun ada disebut namanya, apa kesaksiannya? Ya nggak ada juga. Cuman penulis doang yang mau nulis. Begini. Kesaksian orang itu apa? Ya nggak ada. Cuman Lukas dan teman-temannya yang menulis. Dan mereka, asal adik tahu, para penulis Bible itu tidak pernah sadar kalau buku yang mereka tulis ini kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh sebuah agama. Mereka hanya menulis tok, tapi tidak pernah bermimpi kalau kelak bukunya ini akan menjadi kitab suci. Tanya aja pendetanya kalau nggak percaya. Makanya banyak Injil-Injil yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan kepercayaan orang Roma sebagai Kristen mula-mula. Nah, kenapa 4 ini lolos? Karena iman mereka cocok dengan ini, di mana mereka sebelum ada Yesus mereka sembah, terlebih dahulu mereka sudah menyembah dewa Hercules, dewa Zeus, Agnostos Theos. Mereka tinggal menggantikan Zeus menjadi Yesus. Patungnya Zeus dirubah menjadi patungnya Yesus. Itu aja yang diganti. Tiba-tiba muncul diprotes sama Protestan. Turun-temurun muncul Advent, Mesianik dan seterusnya. Yesus sendiri orang Yahudi detik ini tidak percaya Kristen. Malah kalau Kristen ke Yerusalem itu maaf diludahin di sana. Gak dianggap. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berkesinambungan dengan asal-usul sebuah agama tersebut ya bisa saya percaya? Saya nih, nggak mungkin. Saya mengatakan diri saya Islam, Nabi Muhammad. Sementara tempat Islam lahir, tidak Islam orang di sana. Berarti saya mimpi. Halu saya berarti. Saya pengikut Nabi Muhammad. Orang di Arab tidak ada pengikut Nabi Muhammad. Malah ditanya, kau kenal Nabi Muhammad? Enggak, siapa itu? Kan enggak enak, cuman di masjid Indonesia aja yang mengenal Nabi Muhammad. Di asal usulnya katanya dari Arab, dari Mekah. Begitu saya ke sana, saya malah diludahin sama orang Mekah. Siapa Nabi Muhammad? Apa itu Quran? Apa itu Islam? No. Di sini bukan itu. Nah, samalah Kristen sekarang kalau ke Yerusalem, cari Yesus di sana, cari nggak ada yang tahu. Cuman segelintir orang doang di pinggiran-pinggiran Yerusalem. Malah yang berkuasa di sana itu ya Masjidil Aqsa. Orang Islam malah yang lebih banyak di sana dari Kristen. Padahal Yesus katanya orang situ, murid-muridnya orang situ. Tapi kok besarnya di Roma? Itu dia. Bukan besar di asal-usulnya. Dan yang paling terpenting adalah kenapa Kristen ini tidak bisa berkembang di tanah tempat kelahiran para nabi. Itu yang selalu aku tanyakan. Tapi Islam berkembang di tanah tempat nabi lahir. Tapi Kristen cuman mana? Belanda, Amerika, Inggris, cuman di situ doang. Benua lain dari tempat para nabi. Aneh kan? Aneh. Tapi ajarannya baik, mengajarkan kasih, sopan, bagus ajarannya. Tapi kan bagus belum tentu benar. Sama agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Saya kira begitu, Adik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya cuma mau meluruskan terakhir. Terima kasih sudah kasih kesempatan saya bersaksi soal bola. Mungkin saya terlihat bodoh karena saya memang orang yang bukan berpendidikan seperti Bapak di sebelah. Jika saya mungkin lebih berpengetahuan, saya mungkin bisa menjawab dengan benar. Cuman sekarang saya cuman mau bersaksi saja kalau Tuhan itu adalah Yesus dan yang saya tahu itu. Jadi teman-teman jangan ada yang menghujat karena kalaupun kalian lahir sebagai seorang Kristen, mungkin pendapat kalian sekarang sama seperti saya, gitu ya. Jadi semua orang punya pendapat masing-masing dan agama masing-masing, jadi saling toleransi saja ya. Saya permisi, terima kasih. Makasih Adik, makasih. Jadi teman-teman sekalian, kita izin dulu untuk ibadah maghrib. Jadi kalau adik itu mengatakan sekiranya kalian hidup atau sekiranya kalian belajar seperti Bapak Suma, maka saya pasti bisa. Kemudian untuk membantai pendeta tadi naik ke sini nggak bisa deh. Pendetanya tadi ke sini nggak sanggup dia, nggak sanggup kodong, nggak sanggup ikodong. Terus kalau terlanjur Kristen, ya setidaknya gunakan akal lah. Dinda Dio boleh ki naik kalau masih mau ki, masih banyak soalnya netizen.
dan banyak Kristen yang menunggu untuk naik. Mungkin bisa naik dulu Dinda, biar saya sholat dulu. Soalnya masih banyak netizen masih butuh ilmu gitu. Fokus aja ke tema insya Allah. Teman-teman, saya izin ibadah maghrib dulu. Silakan dengan Ustadz Dio. Saya akan segera kembali. Assalamualaikum Kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kak dulu dek, sebentar aja dek. Oke, siap Kanda. Ya, teman-teman yang sudah masuk waktu silahkan sholat. Dek, fokus kepada tema tadi sudah 11 nih kodong orang tidak bisa tak satu pendeta juga tidak bisa kodong tidak bisa bernafas kodong. Siap kan aku. Kasih cukup ke 20 sampai 30. 20 mau ku kasih ke jatah kita juga 5 orang. Nah. Oke, siap kan dah. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang mau naik berdiskusi, aduh aku gak bisa naikin nih kalau sudah di atas. Ada moderator nggak sih di bawah? Bentar. Nah, bang ini bersini. Aku nggak bisa naikin orang kalau udah di atas. Ada moderator kayaknya di bawah itu, Ustaz. Oke, siap bang. Coba aku cek akun satu lagi. Ustaz jadi moderator. Iya, saya moderator, tapi kalau naik ke atas nggak bisa naikin orang. Kalau turunin nendang boleh, bisa. Nah, contohnya nendang si Erik ini. Bentar dia mau hujat, kita tendang. Lanjut Ustaz, ada Erik. Anda Kristen Erik. Wah, suaraku ini enggak? Jelas, ketum, jelas Ustaz. Ya, siap. Oh, ada Akang. Naik Akang. Nah, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyapa dulu buat teman-teman yang ada di YouTube pengamat debat apologet, Good Palen, Aquina, Cimo, Theos Bertato, terus semuanya. Kak Asti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat ya Ustadz. Siap, Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kumaha Daramang sehat? Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Stadio sehat ya, Bang Sidik sehat ya. Kalau Erik tetap dengan kekafirannya Erik ya. Alhamdulillah. Makan B2 Erik. Alhamdulillah sehat Bang. Ini coba yang baru naik ini Erik cek tes. Panggabean. Aduh, nggak ada suara ini. Ini siapa lagi ini? Panggabean. Ya Erik, semoga tetap sakit ya Erik ya. Jangan sembuh-sembuh kalau Erik. Wih, sakit dia. Gak ada suaranya ini Mas. Mau diturunin nggak ini yang Erik ini? Erik ini sakit Ustaz, sakit dia. Batinnya ini, batinnya ini selalu sakit. Batinnya ini apalagi kalau lihat Bang Juma ya. Waduh sakit Erik ini. Ini fotonya ganteng kan ya? Aslinya ompong loh. Oh, ompong. Ompong dia, metik dia. Naga. Wih. Iya. Ustadz namanya Naga ini. Naga nggak tuh? Apa nih? Naga Boner apa Naga 9? Naga Boner jangan, itu akun saya. Ini Bang Naga. Ada Bang Panggabean, Bang Naga, Bang Erik. Gimana? Mau berdiskusi? Nggak ada suara ini Erik ini. Panggabean. Bang Naga. Yap. Ya, Abang mau diskusi Bang. Boleh Bang. Nah, silakan sama Ustadz Dio tuh. Kristen atau Katolik? Muslim Bang. Ya, Abang Muslim. Masa Abang diskusi sama aku? Oke Bang, izin diturunkan dulu Bang ya. Kirain Kristen. Erdis.
Malam Erdis. Erdison. Erdis malam. Si Erik itu mau nge-report itu si Erik itu. Turun jalan. Iya, kayaknya Panggabean juga ini, Ustaz. Ya, Panggabean. Halo Panggabean. Halo Panggabean. Ustadz. Oh, Muslim ya? Muslim ya Panggabean ya? Ini aja nih si user nih. Si user. Lumayan lah walaupun sedikit koplak, lumayan lah buat ganjal pintu. Ya, halo Bang User. Halo. Ya, selamat bergabung Abang. Kristen atau Katolik Abang? Mengikut Tuhan Yesus. Apa? Mengikut Tuhan Yesus. Nah, nggak ada agama ikut Tuhan Yesus, nggak ada. Kristen apa Protestan apa Katolik? Katolik. Nah, gitu dong, belum. Lanjutan. Ya, abang mau berdiskusi, mungkin abang mau bahas tema yang ada di atas ini. Apa bukti orang Kristen itu adalah murid Yesus? Baptis. Apa? Baptis. Baptis. Yesus dibaptis, Bang? Iya. Dalam kemanusiaan. Hai? Kan Yesus Tuhan, kalau dalam kemanusiaan. Yesus dibaptis sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Kalau Bang Yuser dalam apa? Iya, manusia 100% lah. Jadi Yesus nggak 100% manusia? Ya, dua natur ilahi sama natur manusia. Natur ilahi sama natur manusia. Di mana tertulis di Bibelnya Abang Yesus itu dua natur ilahi dan natur manusia? Open cam dulu, Bang. Bang Yuser bisa open cam. Open cam dulu, Bang. Gimana Yesus mengajarkan itu? Pernah nggak Yesus ngajarin itu? Saya ini dua natur manusia, natur Tuhan. Pernah nggak Yesus ajarin begitu? Ya, mengosongkan diri. Ini ada ini sama ini nih. Bagus nih. Ari Longorik. Ari, open cam Ari. Open cam aja. Aduh, si user ini nggak mau diskusi nih. Gini aja. Lelet kali. Udah open cam aja, Ari. Gini aja udah bagus kan? Open cam aja lah. Open cam lah. Ini Ustadz diskusi Ustadz dia lagi open cam kok, narasumbernya. Open cam Ya kan yang lain nggak open cam. Gini aja, emang ini aku open cam, kau yang open cam. Ya. Emang dia tidak pernah mengatakan aku dua natur. Tetapi kalau kita lihat di Bibel itu dia dua natur. Dia juga Yesus juga tidak pernah mengajarkan Tritunggal atau Tunggal Tri, tidak pernah. Tetapi kalau kita lihat di Bible itu ada Tunggal Tri, itu ada. Begitupun dengan Yesus dua natur itu dia tidak pernah mengatakan dua natur. Tetapi kalau kita melihat Bible, membaca Bible itu kau open cam aja, kau jangan merepet aja kau kayak mamat lagi haid. Kau open cam dulu. Open cam dulu kau baru diskusi. Ini saya undang open cam ya. Ya udah open cam kan enak. Gitu mantap. Sesuai dengan judul, apa bukti oten murid Yesus? Iya. Kalau kau katakan Yesus itu memang tidak mengajar dua natur dalam Bibel, tapi ada dalam Bibel dua natur. Nah, kalau ada dalam Bibel itu siapa yang ngajarin? Yesus bukan? Aduh, tersalip HP-nya teman-teman. Tersalipkan HP-nya. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dio, Bang Sidik, Bang Santang. Bang Edi.
Bang Zuma, Paman, sudah 12 tahun kita nggak ngomong, Paman. Wah, lama kali. Semoga Bang Zuma, Ustadz Dio, Bang Santang, Bang Sidik senantiasa sehat selalu, senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Bang Ayubi juga sehat-sehat terus abangku. Amin. Selalu Amin. dijaga oleh Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompor meleduk. Kemana beliau, Abang Zuma? Sholat bang. Sholat bang. Oh, sudah maghrib ya, Makassar ya? Ya. Ya. Lanjut. Ada tamu. Siap. Rio or. Udah satu ya. Akang aku udah satu ya. Gugur ya. Si Ari ya. Tadi kata Bang Zuma harus lengkapin 20 orang. Enggak, itu bukan gugur Tad. Itu emang HP-nya butut, HP-nya jelek, itu murah, kepental dia. Nggak ada datanya bang, jadi dia nggak ada datanya tadi. Dia lagi cari. Bang Rio, selamat bergabung Bang Rio. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim. Ya, ada yang disampaikan abangku? Mohon maaf, salah pencet, turunin aja. Oke, siap. Ya bang. Oke, makasih siap. Siap, sama-sama bang. Siapa ini? Iya. Naikkan aja yang jago-jago typing di bawah, naikin aja. Sesuai dengan judul ya, apa bukti oten murid Yesus? Nurin. Hanya dari mungkin. Karan. Terlalu banyak permintaan kayaknya, jadi moderator agak heran. Ini yang naik muslim semua loh, gimana kita ininya susah. Coba teman-teman muslim yang multi coba dibatalkan ya, kita bingung soalnya nyekrolnya itu susah banget. Nyekrolnya itu coba dibatalin ya teman-teman muslim yang multi. Ada Medan nih. Coba Medan nih. Ya, halo Bang Medan, selamat bergabung. Bang Medan. Halo. Ya, halo Bang Medan. Nggak bisa open cam, lagi jualan. Muslim apa Kristen abang? Protestan. Lagi jualan di pasar, lagi jualan RW. Abang mau diskusi? Salah pencet kakak. Oh salah pencet ya udah kau dibawa aja. Ya BWN kartel. Mora guru apa nih? Guru apa nih? Mora guru BWN selamat bergabung. Nah, ini aja nih si Lunas nih Tad, lumayan lah. Halo Bang Lunas. Lumayan lah makanan ringan begitu enak. Makanan ringan tambah sebel lah, lumayan lah. Ya, open cam Bang. Lanjut. Apa judul kita lagi nih Bang? Judulnya apa bukti oten murid Yesus? Makan roti dan minum anggur Bang. Makan roti dan minum anggur. Mati. Tikus. Cap tikus dia. Mabuk makan roti. Itu minum jangan sampai mabuk. Makan roti minum anggur. Bang Lunas ini Kristen apa? Kristen Bang Kristen Lunas. ya Tat. Kristen Tat biasa di komal-komal anu Tat. Kristen. Oke. Lanjut. Ya. Roti juga ya Tat. Jadi kalau makan roti dan minum anggur tuh bukti adalah murid Yesus. Iya. Habis dibaptis lalu makan roti minum anggur selesai.
Baik. Coba tolong sebutkan satu murid Yesus yang dibaptis setelah itu makan roti dan minum anggur. Open cam, buka mic-nya. Nah, itu kalau murid Yesus dibaptis itu tidak ada tertulis, Bang, tapi minum anggur ada. Murid Yesus tidak ada tertulis dibaptis. Iya, tidak tertulis dibaptis karena mereka meyakini mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Ada kisah Roh Kudus turun atas para rasul itu. Ya, kalau murid-murid Yesus nggak dibaptis berarti mereka bukan Kristen. Mungkin juga. Dicek grup sambil cek grup. Oke, siap. Jadi habis dibaptis kita makan roti sampai kenyang, minum anggur, Bang, tapi jangan sampai mabuk. Maka jadilah murid Yesus sah. Cuman nanya, kau tiba-tiba di tahun 2026 tiba-tiba sah jadi murid Yesus, sedangkan muridnya Yesus yang ketemu Yesus saja nggak pernah dibaptis. Cemananya kau? Iya, katanya mereka dibaptis dengan Roh Kudus, Bang. Katanya tidak tertulis. Soal kebenarannya kan tidak bisa dibenarkan juga itu. Nggak ada datanya. Tapi, itu. Ada datanya nggak? Iya, tidak tertulis. Tidak ada, Bang. Ya kalau nggak tertulis, kau tahu dari mana itu dibaptis oleh Roh Kudus? Ada itu ayatnya, Bang. Oh, bareng-bareng sama Batman sama Superman? Pokoknya ada ayatnya. Tapi kalau saya, apa bukti saya murid Yesus? Nah itu, baptis dan ya nggak masuk lah. Macam mana murid Yesus yang ketemu Yesus nggak pernah dibaptis jadi Kristen? Tiba-tiba kau di tahun 2026 pokoknya cemana itu? Tapi makan roti mereka, Bang. Makan roti minum anggur. Iya kan kau bilang tadi makan roti minum anggur. Apa ini? Jadi kan sebentar. Kutanya dulu kau, Lunas. Siapa yang lebih mulia, murid Yesus atau kau? Dirimu? Mulia itu apa sih, Bang? Belum paham juga saya. Mulia itu logam emas yang dijual di pasar. Kayaknya saya bukan logam, murid juga bukan logam. Kata mulia pun kau nggak ngerti. Ya Allah ya, cemana kamu diskusi? Aduh. Tapi mereka itu, Bang, dikaruniai Roh Kudus, kan ada ayatnya itu, Bang. Ya kan? Ustaz Dio ini udah gugur. Kalau daripada Gunda udah gugur nih. Nah ini yang satu aja dulu, Ustaz. Kalau Lunas ini udah gugur jadi murid Yesus gitu. Jadi lolos satu, Tat. Udah gugur Lunas ini. Belum lah, Bang. Kok main gugur-gugur aja? Loh, kan nggak ada data gimana sih? Ada nih. Ya, ada ayatnya nih, Matius 22:19. Di skip lagi, lagi diskusinya. Yang pasti tema ini udah gugur, Anda di situ. Itu loh. Gimana? Matius udah dua ya. Belum, Bang. Belum. Dia akan mengakui kekalahan, guys. Si Adam kamu mengakui kekalahan. Bukan. Begini loh, Bang. Kalian bantah dulu ayat itu, saya makan roti itu, baru saya gugur ini. Kalian belum bantah ayat Matius 22:19. Iya sebentar, sebelum itu kan pertanyaannya kan siapa murid Yesus yang dibaptis itu? Setelah itu mereka makan roti dan minum anggur. Siapa? Saya kan murid Yesus sekarang, Bang. Astagfirullahaladzim. Bukan kau yang kutanya, murid Yesus yang dulu hidup di zaman Yesus, yang ketemu Yesus. Karena murid Yesus yang pertama sudah pada mati, ya kan kita tidak bisa tanya lagi. Tapi mereka ya udah berarti sebentar. Berarti nggak ada murid Yesus yang dibaptis. Oke, tidak ada tertulis. Tidak ada ya. Tapi mereka makan roti. Ya? Tunggu dulu, Bang. Sebentar. Tapi mereka makan roti minum anggur ada tertulis. Aku pun makan roti minum anggur juga aku. Oke, murid Yesus juga, Bang.
Siapa bilang murid Yesus? Ngaco kau. Iya ada itu. Nggak ada guruku. Aku nggak pernah punya guru namanya Yesus tuh, nggak ada. Oke, abang berarti cuman saya yang murid Yesus. Matius 22:19. Nah, dibaptisnya itu loh bang. Kalau nggak ada murid Yesus yang dibaptis, gugur. Makan roti, minum anggur, entah makan pisang goreng segala macam itu, gugur itu. Karena nggak ada murid Yesus yang dibaptis. Oke, berarti mereka gagal jadi murid Yesus. Biarkan saya saja yang jadi murid Yesus. Karena pertanyaan ini kan untuk saya yang hadir saat ini, saya yang jawab. Kalau murid Yesus saja yang ketemu dengan Yesus itu gagal, apalagi ente. Cuman aja kau. Tapi kan saya mengikuti ayat. Apa ayatnya? Mana ayatnya murid-murid Yesus dibaptis itu mana? Bukan saya lah. Kok kamu pula cumananya? Kan saya yang ditanya ini bang. Apa bukti lunas? Coba kau tengok judulnya. Lunas. Apa bukti lunas murid Yesus? Kan begitu pertanyaannya. Kau murid Yesus rupanya? Iya. Sama kan apa ajaran Yesus? Oke. Apa ajaran Yesus yang kau ikuti? Makan roti dan minum anggur. Makan roti dan minum anggur. Jadi Yesus ajarkan makan roti dan minum anggur. Iya. Selain makan roti dan minum anggur, kalau belum kenyang baru makan nasi. Ini kan ada ayatnya, Bang. Matius 22:19. Kalau belum kenyang makan nasi. Iya. Dari mana lah ini Kang pasien dari mana? Jadi Yesus makan nasi. Sebentar, berarti Yesus yang makan nasi. Yesus belum kenyang, ini kalau kan, Yesus sudah kenyang makan nasi. Ini kan pertanyaan bukan untuk Yesus, bukan untuk murid Yesus yang pertama, tapi pertanyaan ini untuk saya, kan begitu. Jadi saya jawab. Oke. Yesus selain makan roti dan minum anggur, dia makan apa lagi? Yesus, entahlah saat itu saya tidak tahu karena saya bukan hidup di zamannya, ya kan? Nah, jadi saya cuma fokus begini, Bang. Pertanyaan ini untuk saya, oke? Ya. Jadi saya jawab Matius 22:19, makan roti, minum anggur, ya kan begitu? Oh, Yesus ngajarin itu makan roti minum anggur. Yesus ajarin. Iya. Di mana Yesus ajarin gitu? Di mana dia ajarin? Dia bilang Matius 22:19, Bang. Matius 22:19. Coba kau bacakan. Nah, mana ya? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan katanya, inilah tubuhku diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk memperingatkan aku. Nah itu, Bang. Jadi diperintahkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Diperintahkan terus-menerus. Nah, ada tuh kata terus-menerus. Matius 22:19. Iya. Matius 22:19. Lukas. Matius Lukas. Salah orang kau. Lukas 22:19. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti sampai 20 itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Iya. Apa yang disuruh perbuat, Bang? Itu makan roti, minum anggur. Di 20-nya lagi, Bang. 22-20-nya. Minum anggur lagi di situ. Lompat lagi. Bukan, lanjut ayat berikutnya. Baca. Demikian juga dibuatnya untuk cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Itu. Tadi makan Mana? roti, Ajarannya habis itu mana? minum anggur. Itulah bang. Ajarannya mana? Ajarannya? Itu perbuatlah ini untuk mengenangkan, untuk memperingatkan aku. Apa yang dia perbuat di situ? Makan roti. Di situ kan jelas-jelas makan roti itu bang. Yesus makan roti di situ. Iya. Itu perikopnya bukan mengikuti Yesus, tapi perjamuan kudus. Perjamuan makan. Iya, perjamuan makan itu salah ayat itu, Adam, salah ayat. Ini syarat mengikuti Yesus minum anggur dan makan roti. Kalau belum kenyang makan nasi ya, Adam. Iya. Oke, pertanyaannya nasinya nasi padang atau nasi goreng? Itu nggak ada, Kang, nggak ada Yesus makan di situ. Ini si Lunas ini makan Iya. aja kepalanya. Mana coba tunjukkan mana Yesus makan di situ, mana? Mana Yesus makan di situ? Ada aja kau. Coba kau baca, awas kau kalau nggak ada ya. Mana coba kau baca, mana Yesus makan di situ? Kau makan roti mabuk-mabuk aja yang kau tiru. Mana coba mana? Mana? Baca ulang Yesus coba. menyuruh. Yang keras. Nah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya kan? Mana Yesus makan roti mana? Iya, di sini memang tidak tertulis, Bang. Tapi mereka itu makan roti. Nggak tertulis, kau bilang Yesus ajarin makan roti. Terus enak-enak kau makan roti sama minum anggur. Iya, makanya sekarang itu kita makan roti, minum anggur. Nah, maka itu saya jadi murid Yesus. Yesus nggak makan roti di situ. Nggak disebut juga dia minum anggur. Kenapa kalian makan roti minum anggur? Ya, ini dia perintahkan. Di situ memang tidak tertulis. Tapi Nggak tertulis. Kalau nggak tertulis, kenapa kau seenakmu kau bilang, oh berarti kami minum makan roti. Enak kali kau. Yesus suruh bagi-bagikan. Kata Yesus, sebentar. Kalau kau mau berdalil dengan ayat itu di Lukas 22 nomor 19, Yesus mengatakan apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ? Perbuatlah ini. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Jadi Yesus memerintahkan perbuat. Apa yang diperbuat? Bukan makan roti, bukan minum anggur. Makan roti terus apa lagi perbuat, Bang? Iya kan? Perbuat makan roti disebutkan itu, di situ Bang. dia makan roti minum anggur. Mana dia makan roti situ mana? Coba kau baca ulang. Coba baca yang keras. Di situ kan ada di situ kan ada perbuatlah ini. Nah, ini itu apa? Ya makan pecah-pecah roti itu makan gitu. Kayaknya ini bukan baru ini, aliran MBG ini kayaknya. Aliran MBG. Tukang makan memang parah si Lunas ini. Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti, terus dibagikan kepada orang-orang di situ. Ya harusnya kalian begitu, bukan kau makan rotinya. Kau pula yang makan rotinya. Jangan nipu-nipu kau, Lunas. Perbuatlah ini. Diperintahkan ini, Bang. Perbuatlah Buat apa? Di situ Yesus ngapain? Dia makan roti, minum anggur, atau dia pecah-pecahkan roti? Pecah-pecahkan roti lalu makan. Di sini tidak tertulis makan, Bang, tapi mana roti kan roti kan untuk dimakan. Lalu makan. Masa roti? Siapa bilang roti untuk dimakan? Pada zaman itu roti itu untuk dimakan, Abang. Siapa bilang? Nggak tertulis di situ roti untuk dimakan. Ada aja kau. Iya, di sini tidak tertulis, tapi itu untuk dimakan. Jadi begini aja, Bang. Kalau untuk Abang dimakan. tidak terima, nggak bisa. Jangan ngarang. Oke. Nggak bisa ngarang. Jangan ngarang-ngarang. Maksudnya biar kita laju. Kalau Abang tidak terima dengan apa yang saya katakan bahwa inilah dasar saya menjadi murid Yesus, ya kan? Nah, Abang tinggal kasih tunjuk beginilah seharusnya yang menjadi murid Yesus. Nah, tunjukkan Abang ayatnya gitu. Ya, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Yes. Iya sepakat. Itu hidup yang kekal bukan itu menjadi kemana? murid Yesus. Sebentar, hidup yang kekal itu kemana? Mati masuk surga. Mati masuk surga. Orang Kristen Iya kan? supaya bisa masuk surga harus ngapain? Kan kalau kita lari ke sana kan tidak sesuai judul, Bang. Ya berarti nggak ada dalilnya. Berarti Oten bukan murid Yesus, nggak ada buktinya. Kita bahas kan ini kan bukan bahas hidup kekal. Kita bahas bukti menjadi murid Yesus. Iya. Sebentar. Tadi kau katakan bukti jadi murid Yesus itu makan roti, minum anggur. Ternyata di Lukas 22 nomor 19 itu judul perikopnya penetapan perjamuan malam. Yesus membagi-bagikan roti, dipecah-pecahkan roti, bukan dimakan rotinya. Kau makan rotinya. Yesus pecah-pecahin roti. Beda dong. Beda-beda tafsir kan tidak apa-apa, Bang. Ais, kenapa? Kok ditafsir iya kan? Ada jaga. Iya, ini kan soal penafsiran ini. Apa itu? Ya kan? Penafsiran apa? Saya tafsir. Siapa yang menafsirkan? Saya di situ. Tenang, Tad. Ini cobaan, Tad. Ini cobaan. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ini kan di situ kan tidak menceramakan, tapi saya menafsirkan habis dipecahkan dimakan karena tidak mungkin roti ini untuk ditanam kan begitu. Kalau roti ditanam dia tidak tumbuh. Yesus nggak ajarin makan, Bang. Kenapa kau makan roti itu? Nggak tertulis pun makan, kau bilang makan. Aduh, kamu nih. Nggak lolos dia. Udah tumbang. Nggak lolos ya. Ukur ya. Berarti 12 ya. Tidak. Aku ya. Saya belum. Udah nggak lolos. Saya belum terima. Dulu, masih ada yang lain nih. Kalian hidup. Udah kamu nggak lolos. Bentar dulu. Satu-satu dulu ini di bawah. Lanjut lagi sebentar ya. Saya belum. Iya, Ana Siman Junta. Malam, Bu. Ini bulan nggak lolos nih. Lanjut. Ya. Ana Siman Junta, Bang Flores. Ibu Ana. Bergabung. Kristen atau Katolik, Abang, Kakak? Halo, Ya, halo, ya Kak. saya Katolik. Oke, Bu Ana, di sini mau diskusi apa mau marah-marah, Bu? Diskusi ya. Oh, diskusi. Boleh, silakan. Open cam ya, Kak. Tapi sebelum diskusi saya mau minta tolong ini bisa on cam Kak. Bisa off cam Kak, soalnya lagi tidak bisa on cam ini. Gak apa-apa, off cam juga nggak apa-apa daripada kena pelanggaran, nggak apa-apa. Silakan. Oh, ya udah. Oke, gantian sama Nah, pelanggaran nanti, Tad. Oh, telanjang dia. Iya, terima kasih. Oh ya, oke. Lunas, kau makan anggur dulu kau ya. Makan roti dulu kau, Lunas. Ya, silakan Kak Anas. Iya. Jadi tadi kan dibilang kalau tidak tertulis dimakan itu ya roti dan anggurnya. Tapi di Alkitab itu ada tertulis Matius 26 sampai 28. Tertulis di situ, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah daripadanya kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kemudian kenapa meminum dan memakan tubuh dan darah itu merupakan Ini simbol makin ngaco, masa makan darah Tuhan, Tad? Makin karena ngaco ini. ada lagi tertulis di Injil di Injil 1 Korintus 11:23 sampai 25. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, maka menjadi peringatan akan aku." Nah, jadi itu lambang merupakan Sebentar. Kak Anas, sebelum Kakak lanjut, saya pertegas dulu, saya pertanyakan dulu. Itu ucapan Yesus itu metafora atau hakikat?
Metafora atau hakikat itu perintah kekal sebagai syarat untuk Iya, maksud gini. Itu kata kiasan atau memang hakikatnya tubuh Yesus dipotong-potong, darahnya diminum oleh murid-murid, atau itu hanya kata kiasan? Itu hanya simbol saja, simbol berarti kayak metafora. Iya, kayak simbol gitu, dijadikan simbol untuk mengenang, kayak contohnya berdoa sebentar. dengan kayak Ya, cara-caranya Bapak misalnya berdoa kepada berarti Tuhan. itu metafora kan, betul? Berarti itu kan sama dengan ajaran Nabi juga kan, kayak begitu. Enggak, beda. Kalau dalam Islam enggak begitu, Kak. Kalau dalam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah, beliau yang mempraktekkan. Cara kami beribadah kepada Allah itu beliau yang mempraktekkan. Kalau Kristen, kan tadi saya pertanyakan ke Kakak tadi, saya konfirmasi. Ucapan Yesus itu dimakan dagingnya, dipotong, diminum darahnya, itu kiasan atau metafora alias metafora atau hakikatnya? Badan Yesus dipotong-potong dimakan. Kayak simbol aja, kayak contoh kita mengenang pahlawan dengan menghormati bendera. Nah, itu juga simbol. Berarti metafora kan? Iya, oke, berarti metafora, betul? Simbol aja, simbol yang digunakan oleh manusia. Kan namanya kita membutuhkan simbol kan, jadi ya begitu, tidak mungkin. Oke, simbol Gitu, baik, simbol metafora di zaman itu. Sekarang gue tanya kakak sekarang jauh dari zaman Yesus hidup. Sekarang tahun 2026. Simbol metaforanya apa sekarang, Kak? Kami simbolnya sama, masih komuni juga. Jadi rotinya itu ditaruh di altar, kemudian diberkati, doakan oleh Romo. Nanti itulah simbolnya nanti komuni. Saya nggak tanya rotinya, ajaran Yesusnya tadi. Tadi kan Yesus mengatakan tubuhnya dipotong-potong, tubuhnya itu dimakan, darahnya diminum. Itu simbol metafora kan, kakak bilang tadi. Iya, itu simbol saja. Oke, bagus. Simbol metafora di zaman Yesus, karena murid-murid waktu itu melihat Yesus. Sekarang kakak ini orang Kristen, sebagai Kristen di zaman sekarang tentu jauh dari zaman Yesus 2026. Yesus sudah nggak ada. Nah, simbol metaforanya apa? Simbolnya masih sama, roti juga sama anggur. Kok roti sama anggur pula dibahasnya? Aduh, mati lagi kita. Kan roti sama anggur tadi Tuhan bilang itu simbol Saya sudah bilang, roti anggur itu harga mati pengikut Yesus. Sama kan dengan saya dia. Iya, hanya simbol saja. Simbol. Tadi tubuh Yesus itu dimakan, diperintahkan makan, ya kan? Darahnya diperintahkan untuk minum. Berarti daging dan darah Yesus dimakan dan diminum. Itu simbol metaforanya, betul? Iya, simbol mengenang saja, bukan maksudnya kita makan kayak Sumatera. Oke, betul, mantap. Mantap itu. Udah, itu di zaman Yesus. Ketika Yesus bertemu atau masih ketemu dengan murid-murid. Sekarang Kristen, anggaplah Kristen sebagai murid. Nah, simbol metafora sebagai Yesusnya sekarang ini siapa? Gimana, Pak? Simbol metafora sebagai Yesus? Inilah aku bilang tadi, kan aku konfirmasi ke kakak tadi. Aduh, Masya diulang-ulang terus loh. Simbol metaforanya daging Yesus, darah Yesus di zaman itu. Oke? Murid-murid diperintahkan untuk makan daging Yesus, minum darah Yesus. Nah, sekarang itu kan di zamannya Yesus. Yesus ketemu murid-murid. Nah, sekarang kakak ini Kristen 2026, tentu jauh dari zaman Yesus. Nah, simbol metaforanya apa? Alamak, mati lagi kita. Nggak paham dia bang sini. Iya, gini Tat. Jadi dirangkum gini maksudnya Ustadz Dio gini. Yesus itu nggak mengenal Kristen gitu loh. Nggak kenal Yesus itu Kristen. Nah, seperti itu mungkin dari pemaparan Ustadz itu tadi. Metafora apa makanya yang dipakai ini, karena 2000-an tahun kan itu, sementara juga Yesus nggak kenal dengan Kristen ini gitu.
Nah, silakan Mbak Ana. Aku baca. Itu Aku ada baca dapat tadi 3 ya, Tat. Nanti Ustaz Dio yang gugur kata. Ustaz, kalau itu jadi 3 gitu, jadi dia dapat 3 gitulah, Tat. Nah, gugur nih. Yesus itu bukan beragama Kristen, tapi dia yang membawa ajaran. Jadi kan Yesus menurut kami ya, menurut ajaran kami, Yesus itu kan Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Jadi Allah Bapa kan tidak punya agama. Agama itu kan adalah sesuatu yang diatur. Mbak, Yesus ini bawa ajaran apa, Mbak? Yesus bawa ajaran apa? saja untuk murid-muridnya kita. Yesus ini bawa ajaran apa, Mbak? Biar nggak ambigo, bawa ajaran apa? Ya, ajaran Bawa apa yang Yesus bawa? Kristen. Bawa ajaran Kristiani, yaitu mempercayai Mana ada ngadi-ngadi. Yesus bawa ajaran. Yesus gini dat, supaya dapat 3, dapat 3 kan? Itu datanya di mana deh? Datanya di mana? Udah 3 nih. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengajarkan ajaran Kristiani di mana? Kristen. Datanya nih. 3 lagi Tat nih. Seperti bahasaku tadi kan agak Kristen itu kan artinya kan mempercayai Kristus. Nah, di situ aja kuncinya, mempercayai Kristus. Nah, Ya, Tuhan jangan langsung membawa kunci lah, Kak. ajaran. Kami percaya dengan Kristus. Sebentar, Sehingga sebentar, Kak Anas, sebentar, dengarkan saya. Jangan langsung kunci-kunci aja, jangan. Yesus mengajarkan ajaran Kristiani, betul? Ya. Di mana itu? Di mana saya bisa baca itu? Di Bibelnya Kakak. Ini aku buka. Ajarannya Tuhan Yesus kok, baca aja Alkitab, Pak. Kalau Bapak Di mana? tahu ajaran Berapa? Kristus. Di mana Semua, nih kitab semua apa? Di dalam kitab suci itu semua ajarannya Kristus. Iya, di Semua. mana? Lukas, Matius, Markus. Semua, Pak. Bukan hanya Lukas Markus, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semua ajaran Tuhan Yesus. Mati lah kita, Bang. Disuruhnya kita baca satu Bibel. Udah gagal ya. Gagal ya. Gagal. Nggak ada ya. Ya nggak ada. Berarti nggak ada. Gagal. Lah, ajaran Gagal. Kristus itu ya saling mengasihi, jangan membunuh. Iya, di mana? Di mana ajaran Kristiani itu di mana? Di mana Yesus ajarkan ajaran Kristiani itu di mana? Di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Ibu kalah, Ibu. Udah kalah, ada anak pendeta nih. 3 ya. Udah 3. Tiga di atas dulu. Siapa tahu nanti udah datangan udah 3 nih. Nanti di atas dulu. Aku lanjut sholat dulu. Akang open cam dulu, Kang. Aku lanjut sholat dulu. Bentar. Korban selanjutnya silakan. Korban selanjutnya. Flores. Siapa ini? Flores. Ini Bang Sidik on cam dong, Bang Sidik. Biarin di kemanain kek. Janganlah kau abang aja om, gimana sih abang? Enggak Bang Sidik, kameranya di kebelakangin kek atau kemanain kek? Saya belum bisa ini. Ya, ini ada anak pendeta. Korban selanjutnya silakan. Ya, silakan. Yang tadi ke yang mana? Bang, aku Muslim, Bang. Flores Muslim. Oh, sorry. Oke. Nah, ini coba apa bukti? Apa ini? Apa bukti Oten murid Yesus? Buktinya apa coba? Di mana datanya? Bentar, ini Mbak Anas Simajuntak di atas aja ya. Tapi dicari Bang RK di kamar 221 kata Bang RK. Ya, lanjut. Ya. Ini Ibu Ana di atas dulu, nanti saya sembari tunggu Bang Zuma sebentar ya, sebentar Mbak anak pendeta nih. Sembari tunggu Gunda Zuma, sedikit lagi Gunda Zuma masuk nih ya. Nah, nanti berdiskusi sama beliau, sama Gunda Zuma, sama Bang Lunas. Oke, anak pendeta coba di mana buktinya bahwasannya Oten ini murid Yesus di Bible silakan. Oke. Yesus bilang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang-orang yang dibaptis akan diselamatkan. Ya udah. Percaya Yesus sebagai apa di situ? Percaya sebagai Tuhan, anak Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan, anak Allah. Mana datanya Yesus itu mengaku dirinya itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kejadian 24. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi.
Oke, Ya. saya baca dulu ya Kejadian. Kejadian di sini dikatakan begini. Pada waktu itu Yesus belum ada dan di situ itu punyanya orang Judaism. Kenapa Anda terjemahkan? Kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Gimana sih? Yesus sudah ada. Batal ya? Loh, Yesus sudah gimana sih? ada. Halo. Yesus sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Oke, Yesus sudah ada sebelum langit dan Sebelum bumi diciptakan. langit dan Kenapa bumi Musa tidak diciptakan? menyembah Yesus? Oke, kenapa Musa tidak menyembah Yesus? Musa menyembah Yesus. Mana data Musa menyembah Yesus di PL? Oke. Kejadian Keluaran 34 di ayat 5. Oke, baca. Sekejap. Saya buka dulu. Oke. 34. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyeru nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat ke depan dan menyeru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar melimpah kasihnya dan setianya. Oke. Segeralah. Ya, mana nama Yesus di situ? Mana Tuhan dikatakan Yesus di situ Tuhan? Dikatakan Yesus itu Tritunggal. Tuhan itu Yesus. Iya. Tuhan itu Mana di Yesus. situ dikatakan Yesus itu Tuhan? Yohanes 13:13. Namanya itu adalah Yesus di situ. Mana coba? Di mana? Yohanes 13:13. Tadi nggak ada nama Yesus di situ. Gimana sih? Akulah akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Oke, kita lompat Yohanes 13:13 ya. Iya. Oke, lompat. Berarti Yohanes 13:13 di situ terjemahannya kurios. Iya. Tuhan di situ bukan Tuhan. Tuhan di situ Theos. Di situ Tuhan. kurios. Kyrie. Kalau kamu bilang Tuhan Kata di lagi ya? situ, di sini juga Enggak. Tuhan. Di sini juga Di Tuhan. sini di dalam Yohanes 13 gini. Sebentar. Pelan-pelan. Yohanes 13:13 aku guru dan Tuhan. Oke, kalau misalnya aku guru dan Tuhan di sini sebentar. Kalau misalnya aku guru dan Tuhan, kenapa nggak lanjut di bawah di dalam Yohanes 13:16? Apa dikata? Hamba tak lebih tinggi daripada Tuhan, atau di bawah juga dituliskan gini, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti yang mengutus ini Tuhan. Berarti benar di situ bahwasannya terjemahan yang salah. Di situ kurios, bukan kan? salah, memang pada masa itu tidak ada Tuhan dalam bahasa Indonesia 2000 tahun dahulu. Oke. Nah, kalau Yohanes 13:16 nih, kalau startnya di situ Yohanes 13:16 dikatakan apa di situ? Coba baca Yohanes 13:16 baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, yaitu seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, jadi yang mengutus ini siapa? Yang mengutus utusan ini siapa yang mengutus? Yang mengutus itu Allah Bapa. Allah ini Tuhan bukan? Allah ini Tuhan. Oke, yang diutus ini siapa yang diutus? Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Iya, Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan di sini? Iya. Ada berapa Tuhan? 2. Ya, Tuhan Satunya, Anak dengan Tuhan Bapa. Yang lebih berkuasa anak sama bapak yang mana? Bapak. Berarti Yesus ini Yesus ini oke. Itu kan poinnya Yohanes sudah 17:2 Yohanes 17:2. Yohanes 17:2. Nah, pendeta itu kan poinnya kan sudah dapat bahwa ada 2 Tuhan. Artinya Tuhan senior mengutus Tuhan junior gitu ya. Ya, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Dia Yohanes 17:2. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa lanjut Yohanes 17:2. Yohanes 17:2 baca Yohanes 17:3. Iya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tapi kalau kamu baca Yohanes 17:2, sama seperti engkau memberi kepada dia kuasa ke atas segala yang hidup. Berarti nah kan segala kuasa yang hidup nomor 3 telah diberikan kepada Yesus. Iya,
Yohanes 17 nomor 3 apa bunyinya? Inilah hidup yang kekal itu. Ya, berarti dia bilang yang nomor 2 itulah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus diutus untuk apa? Demikian pula dia memberi hidup kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Itulah yang berarti kata Yesus. Oke, berarti kata Yesus cuman satu-satunya di situ Tuhan. Siapa di situ? Bapak. Allah kan? Ya. Bapak. Berarti Yesus ini bukan Tuhan ya? Yesus bukan Tuhan, dia diberikan segala kuasa ke atas segala yang hidup. Ya, poinnya dia cuma utusan di situ karena dia berkata cuma satu di situ. Berarti dia berkata cuma satu. Anda berkata Tuhan itu dua. Kata Yesus, Tuhan itu cuma satu. Pertanyaan saya, yang benar Yesus atau Anda? Dua-duanya. Engkau memberi, engkau telah memberi segala kuasa ke atas yang hidup sudah diberikan kepada Yesus. Tunggu dulu. Kuasa ke atas segala yang hidup sudah diberikan kepada Yesus. Iya, katamu Tuhan itu dua. Kata Yesus cuma satu Tuhan yang benar. Pertanyaan saya yang benar. Jangan lupa sini, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus kan utusan. Utus ada anak Allah. Iya, mau di apa dikata? Yang di situ poinnya Yesus berkata cuma satu Tuhan yang benar, berarti tidak ada Tuhan itu dua, tidak ada Tuhan itu Tritunggal. Berarti di situ Tuhan di situ cuma satu. Di situ bilang Allah Yesus yang benar. Iya, berarti Yesus itu bukan Tuhan, hanyalah utusan. Nah, kau mengatakan Tuhan itu dua. Yesus berkata Tuhan itu cuma satu. Pertanyaan saya, yang benar Anda atau Yesus? Allah yang benar. Yesus itu yang Tuhan, bukan Allah yang. Yesus itu Yesus Tuhan. itu Tuhan. Di sini Allah yang benar. Yesus berkata dia bukan Tuhan di Yohanes 17 nomor 3, dia utusan. Nah, sekarang gini. Kamu berkata Yesus Tuhan. Yesus berkata dia utusan. Yang benar, pertanyaan saya, yang benar Yesus atau Anda? Tuhan dan utusan juga. Sebab di sini dia diutus untuk memberi hidup kekal kepada semua yang engkau telah berikan kepadanya. Iya, itu kan dia diberi. Nah, sekarang kita bahas diberi ini. Iya, diberikan segala kuasa. Siapa yang memberi ini? Coba, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Allah berikan. Allah itu Tuhan bukan? Iya. Tuhan. Berarti Yesus itu cuma diberi ya? Kalau nggak diberi, Yesus dapat nggak pemberian? Yang hidup. Ya. Sekarang gini. Yang hidup. Sekarang begini. Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, tetapi kepada Yesus tidak. Apakah saya juga Tuhan? Kuasa. Kalau sudah diberikan segala kuasa, siapa jadi Tuhan? Aduh, siapa yang memberi ini? Allah. Nah, sekarang kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada Yesus, apakah Yesus menerima pemberian? Tidak. Iya, sekarang dia sudah berikan. Jadi siapa yang pegang kuasa sekarang? Oh, jadi di saat Tuhan memberikan kuasa ini, apakah Tuhan ini yang Bapa ini udah berhenti jadi Tuhan? Dia atas kuasa yang tidak hidup. Di sini dia berikan kuasa ke atas setelah dia memberikan kuasa ini, setelah dia memberikan kuasa, ya. Jadi setelah dia memberikan kuasa ini Tuhan ini memberikan kuasa kepada utusan, segala kuasa sudah diberikan. Nah, pertanyaan saya setelah kuasa Tuhan telah diberikan kepada sang utusan ini, apakah Tuhan ini sudah berhenti menjadi Tuhan? Pensiun dia? Dia cuma ada kuasa ke atas yang tidak hidup lah. Ya, maksudnya dia udah pensiun. Ya, kalau dalam 1 Korintus 15:28 Yesus berikan segala kuasa balik kepada Bapa. Oh, jadi Yesus balikan kuasa itu kepada Bapa. Bisa. Jadi pas dia balikan kepada Bapa ini jadi Tuhan lagi. Iya. Aduh, parah ini. Bang Ali Ayudi atau Bang Kian Santang masuk dulu.
28. Isa dulu nih. Aduh, parah ini. Dari awal sudah masolang. Dari awal sudah masolang. Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ada dua Tuhan. Yang satu Tuhan senior, yang satu Tuhan junior. Kan gitu poinnya dari tadi. Iya. Nah, terus kemudian Tuhan Bapa ini memberikan kuasa kepada Tuhan Anak. Kan begitu. Nah, pada saat Tuhan Bapa memberikan kuasanya kepada Tuhan Anak, nah Tuhan Bapa ini masih punya kuasa enggak nih? Ke atas segala yang tidak hidup. Nah, berarti tidak punya kuasa lagi. Atas segala yang tidak hidup lah, yang mati lah. Di sini kan bilang segala kuasa atas segala yang hidup. Coba yang ini dulu Pak, anak pendeta. Tuhan Bapa ini kan yang maha berkuasa, ya kan? Iya. Nah, Tuhan Anak ini tidak maha berkuasa. Tuhan Bapa memberikan kuasa kepada Tuhan Anak. Betul. Pada saat Tuhan Bapa itu sudah memberikan kuasa kepada Tuhan Anak, pertanyaannya, apakah Tuhan Bapa masih berkuasa? Dia masih berkuasa. Masih berkuasa. Artinya ada dua penguasa, satu Tuhan Bapa, satu Tuhan Anak. Iya. Nah, setelah Tuhan Anak ini diberikan kuasa, diserahkan lagi kuasanya kepada Tuhan Bapa. Iya. Setelah kuasanya diserahkan lagi kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak ini masih punya kuasa apa tidak? Tuhan Anak ini duduk di sebelah Tuhan Bapa. Iya, pertanyaannya, dia masih punya kuasa apa tidak setelah kekuasaannya itu diserahkan kepada Tuhan Bapa? Kalau sudah diserahkan, tidak ada lah. Baik, berarti sudah dapat. Yesus sebagai Tuhan Anak ini tidak punya kuasa lagi, betul? Iya. Tertulis mana? Serah terima kekuasaan ada tertulis nggak? 1 Korintus 15 ayat 28. Coba Tetapi bacain. kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah telapak kaki dia dan telah menaklukkan segala bukan itu sesuatu di serah terima bawahnya. kekuasaannya, serah terima kekuasaannya dari Yesus ke Bapa. Ada nggak? Ada nggak apa? Aduh, longor ini mah. Ada Udah, lanjut kuasa aja Bang Ayub ya. Ya ada kuasanya. Kalau Allah memberi kepadanya. Kalau Ya harus pelan-pelan memang Kang Santang, nggak bisa geradak geruduk. Kan anak pendeta ini ya memang begitulah pemikirannya gitu. ini ajaran Yesus, ini ajaran Bible. Iya betul. Terus begini Pak, Bapak tadi menyitir ayat inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah pertanyaannya, satu-satunya Tuhan di ayat itu siapa Pak? Bapak. Oke, Bapak ya. Iya. Oke. Nah, Yesus ini menurut Bapak Tuhan apa bukan? Tuhan. Nah, berarti Bapak sudah mengingkari ajaran Yesus yang Yesus ajarkan. Berarti Bapak gugur, bukan murid Yesus Bapak nih. Tidak, satu-satunya Allah yang benar. Tetapi Allah yang benar ini bilang ada yang ngintip. Allah Tuhan, ya Tuhan, ya Allah. Ada yang ngintip. Siapa? Coba pergi Ibrani 1 ayat 6.
Gerunda nih. Ada Bang Zuma Gerunda nih. 1 Ibrani ayat 6. Assalamualaikum paman. Assalamualaikum paman, Bang Zuma. Duh, 12 tahun bang, aku nggak ngomong sama Bang Zuma. Lanjut bang. Anak pendeta nih bang, senggol dong. Ya, Gerunda Zuma ini ada Mbak Ana lagi nunggu Bang Zuma nih. Kita tunggu kan ya. Nanti Pak anak pendeta nanti sama Gerunda Zuma ya. Dikit lagi nih. Iya. Lanjut Bang Ayubi, lanjut dulu sambil nunggu Bang Zuma. Ya, gugur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa kalian ngerjain anak-anak? Kurang kerjaan, ha? Anak-anak kok disiksa. Waalaikumsalam. Itu aja bang. Udah tahu anak pendeta, kenapa bukan bapaknya yang diajak? Kenapa anaknya? Udah tahu anaknya linglung, kadang A, kadang B, B berubah jadi A, jadi B. Salah sendiri, kenapa hadapi anak-anak? Mana Gerunda yang nampak? Oh iya, sorry. Hadapi anak-anak sih. Iya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, ada yang nunggu saya ya? Iya, ini yang di bawah ini. Ibu Ana nunggu saya. Diskusi katanya. Anak Sama kecil ini mana juga bisa? Anak kecil nggak usah dulu. Dah, Mimi cucu dulu. Mimi cucu. Jadi oke, Gerunda izin pamit ya. Oke Dinda, thank you Dinda ya semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita rehat Dinda untuk Isya, nanti kita lanjut lagi. Oke, izinkan aku ini kontrol dari bawah aja. Baik. Ya, tapi udah Asia. 3 tadi kena. Tiga. Aku Ada tambah 3. 3 tadi. Oh, Ya, berarti alhamdulillah. berapa teman? 11, sudah 11, 12 berarti udah 13. Alhamdulillah. Oke, karena aku lanjutkan dah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga paman, mau turun paman. Kamu dapat dari mana videonya itu tadi? Yang mana paman? Yang dikirim sama aku terakhir. Yang Aduh, ya Allah ya Rob, katanya bang Kristen itu ajarannya ajaran kasih gitu ya. Tapi sesama Kristen kok dicaci maki, aibnya dibongkar-bongkar, dibilang lonte, dibilang aduh ngeri paman. ajaran kasih artinya Tuhan kasih kepada kita. Begitu besar sudahlah. kasih Allah kepada manusia, kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia. Itu Yalah, lanjut sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Saya izin turun Bang. Oke, makasih Bang Dinda, Zuma. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara Ana Simanjuntak. Halo, monitor. Mbak Ana. Iya. Bisa buka kameranya. Silakan. Lagi nggak bisa buka Pak. Kenapa bisa? Soalnya lagi di tempat yang nggak bisa dibuka. Lagi di kamar? Bukan. Oh, ya udah jangan. Soalnya ada anak kecil nggak boleh lihat perempuan, bahaya. Iya, lanjut. Gimana? Teman-teman moderator, habis ini kita rehat dulu. Kita mau Isya. Silakan. Ya, jadi buktinya itu tadi udah saya tahu juga di Bapak yang sebelumnya kalau Iya. saya murid Tuhan Yesus itu karena sudah dibaptis Oke. oleh sakramen kudus. Iya. Iya, jadi hanya gara-gara dibaptis orang semua bisa.
habis itu mengaku murid. Cuman gara-gara dibaptis doang kan, cuman dicelup ya kan ya, percikan air. Iya. diisir. Tapi masalahnya ada banyak yang tidak mau dibaptis. Bukan itu. Problemnya adalah yang pertama, ketika orang-orang itu dibaptis kan harus melakukan segala perintah. Sama Tidak, seperti siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Cuma iya, itu yang saja tidak mau. diselamatkan, ia melakukan Yes. segala perintah. Mana tidak tulis. Barang siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Oh, enggak begitu. Apa Kalau perintahnya? Kalau itu baca nomor 20 di Matius 28 itu. Setelah dikatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, masuk di poin itu. Ketika masuk ke dalam segala apa yang kuperintahkan, ada enggak perintahnya untuk percaya kepada pendeta dan pastor? Ada enggak? Percayanya sama Tuhan Yesus, pendeta dan pastor. Nah, itu percayanya kepada Yesus. Bukan percaya kepada pastor dan pendeta. Nah, sekarang Yesus mengajarkan untuk kemudian mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Nah, ini. Ini dia. Ini bukti kalau anak Allah. Nah, kalau anak dalam perspektif Yahudi oke. Tetapi yang saya tanya, Allah yang sulung, anak Allah yang saya pertanyakan, kan harus percaya. Kan harus percaya Yesus. Anak sulung Allah. Kan harus percaya kepada Yesus. Nah, Yesus ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anak tunggal Allah. Tuhan atau utusan Tuhan? Anak tunggal Allah. Berarti utusan. Dengar. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Nah, kalau dia Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan, maka jangan percaya pendeta dan pastor. Jangan ke gereja lagi. Mana dia bilang percaya kepada utusan. Mana? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 12 nomor 44 sampai 50. Yohanes 16 bilang apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, bukan yang mengutus. Jadi hidup yang kekal diutus untuk memberi hidup yang kekal. Coba baca 17:2. Berarti saya ulang. Saya ulang baca 17:2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula dia akan memberi hidup kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Yaitu yang percaya. Hidup kekal kepada orang Kristen saja. Nah, hidup kekal itu diberikan kepada orang yang mengenal dia. Tunggu. Semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Anak. Baca ayat 2. Mengenal Yesus sebagai yang diutus atau yang mengutus? Mengenal Yesus yang dia akan memberi hidup kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Yesus berikan kepadanya, yaitu orang Kristen saja. Yesus akan memberi hidup kekal kepada yang mengenalnya sebagai yang diutus atau yang mengutus. Sini bilang dan. Dan mengenal Yesus yang diutus. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Sebagai Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus,
bukan yang mengutus. Jadi Yesus Dia harus memberi hidup dikenal. kekal kepada siapa? Siapa yang mengenal dia sebagai yang diutus atau yang mengutus? Tidak, dia memberi hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti dia Yaitu memberi mereka hidup yang kekal kepada yaitu Yesus mereka kan yang mengenal telah Yesus engkau sebagai berikan kepadanya. mengenal Yesus sebagai Mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Yang utus ya, yang itu- diutus. yang diutus itu anak Allah. Iya, Yang betul. diutus itu anak Allah. Betul. Nah, sekarang pencipta langit Allah dan bumi, mengutus anaknya. siapa yang pencipta? Yang mengutus atau yang diutus? Yang pencipta. Siapa yang diberikan hidup yang kekal? Yang akan memberi hidup kekal kepada siapa? Dia akan memberi hidup kekal kepada siapa? Masolan generasi. Jadi Dia akan memberi hidup kekal kepada siapa? Hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang mengenal dirinya Yang engkau sebagai berikan yang kepadanya. diutus. Orang yang engkau berikan kepadanya. Kita anggap gugur karena memplesetkan ajaran Yesus. Jadi hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang mengenal Yesus sebagai oknum yang diutus. Setuju? Setuju? Mbak Anissa? Ya Anissa ya. Setuju? Gimana tadi? Nah, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus. Berarti Yesus ini harus dikenal sebagai oknum yang diutus, betul? Yesus itu Bu, ya utusan. Tapi ada tapinya. ya. Berarti Anda tidak mengenalnya. Kalau Anda mengatakan ada tapinya, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena di situ menitik beratkan kepada mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai oknum yang diutus Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kenapa Kristen itu tidak mencirikan sebagai pengikut Yesus? Karena Kristen itu tidak mengenal Yesus. Dia utusan kok malah dituhankan. Kan Coba. kalau yang kami percaya itu kan Tuhan, kan Tuhan Yesus itu adalah dari dirinya Allah sendiri. Jadi sudah pasti itu yang salah. Itu yang salah deh. Tidak, karena menurut kami seperti itu karena ya menurut Anda, tapi Contoh menurut aja, Yesus. Contoh. Ya, gimana contohnya? Kan kayak contoh gini misalnya kayak kalau misalnya dalam agama Bapak kan contohnya seperti kayak ilmu-ilmu jin gitu, misalnya dari jauh dia bisa nyantet gitu kan, maksudnya itu dia misalnya jin A gitu kan, jin A dia mengutus dia punya kekuatan gitu untuk ke suatu tempat begitu. Tapi kan itu jinnya itu juga, walaupun itu misalnya berupa kucing atau binatang lain gitu kan. Tapi itu kan itu jinnya juga. Itu kan contoh kalau bagian dari sesuatu yang kudus, yaitu Allah sendiri. Itu adalah dirinya sendiri, walaupun dalam bentuk apapun itu. Baik Maksudnya? itu dalam agama, baik itu dalam bentuk Roh Kudus. Kalau kami kan baik itu dalam bentuk manusia, itu kan roh yang diambil dari Allah itu sendiri. Bagaimanapun rupanya, dimanapun dia berada, dia kemana saja, tetap saja itu tetap berasal dari dirinya itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Ya, itu imannya orang Kristen. Makanya tidak mencirikan sebagai pengikut Kristen ini. Karena lain Yesus ajarkan, lain Anda ajarkan. Hidup kekal itu menurut Yesus harus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Kalau misalnya masalah utusan dan yang tidak diutus itu kan secara gamblangnya saja Pak. Nah yang seperti ini hidup kekal loh.
Ini itu yang hidup maksud kekal. pengertiannya itu. Jadi Allah itu berasal dari yang kudus, dan yang kudus itu kemanapun dia pergi dia tetap kudus, baik itu berupa roh, baik itu berupa wujud lain-lain, berupa Terus api. kalau Dia mau mengutus kalau dirinya begitu- menjadi api, dia tetap berasal dari dirinya sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Gitu Pak, menurut kami yang kami Ya, percaya. kalau begitu Anda menggugurkan Yesus sebagai yang kudus karena Yesus pernah mati dengan jalan kutuk. Yesus Ya, dengan kalau jalan menurut kutuk. Menurut kami penyalipan itu memang pada zaman itu kan memang itu adalah hal yang hina. Mengapa hina? Karena dosa itu sendiri hina. Jadi bagaimana caranya supaya bisa ditebus dosa-dosa manusia? Maka sesuatu yang kudus itu hanya berasal dari Allah. Tidak ada yang kudus di dunia ini. Nabi-nabi yang telah diutus tidak ada yang kudus. Makanya Allah mengutus dirinya sendiri, dan dia harus berupa manusia untuk bisa mati. Karena kalau berupa roh, dia tidak akan mati. Jadi, Nah, sekarang apakah itu ciri-ciri pengikut Yesus? Menebus dosa dengan cara membunuh Tuhannya. Apakah itu ciri-ciri ajaran Yesus? Itu menurut saya itu memang begitu yang diceritakan oleh Alkitab. Itulah yang Oh ya, Bible ya, Bible. Ya, Bible. Tapi bukan Yesus tapinya ya. Yesus tidak mengajarkan begitu. Karena Yesus mengajarkan murid-muridnya bertobat. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menjadikan dia sebagai tumbal. Nggak ada itu, Yesus mengajarkan itu, nggak ada. Tapi ada di Alkitab, ada ini. ya, Bible itu kan Bible itu kan bukan kitabnya Yesus. Itu kan catatan-catatan yang dicatat kemudian. Yesus tidak mengenalnya. Jadi pola kehidupan kekal itu kan harus percaya Yesusnya, bukan percaya kepada doktrin. Kan begitu. Kalau Alkitab itu kan itu adalah cerita-cerita dari para saksi. Jadi di zamannya Tuhan Yesus itu banyak para saksi, bukan hanya satu atau dua orang saja. Nah, Tapi sekarang banyak. Yesus memberikan legitimasi enggak? Iya, ada di Alkitab. Di mana? Di mana? Dikatakan di situ Di mana Yesus? beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Injil yang mana yang dimaksud Yesus ini? Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Iya, Injil yang mana yang Yesus maksud? Alkitab. Injil yang mana kok jadi kemana-mana ada ini? Yang mana maksudnya? Di situ kan Tuhan waktu itu kalau tidak salah seingatnya saya, Tuhan Yesus bilang ceritakanlah dan beritakanlah hal ini kepada seluruh dunia. Begitu. Contohnya kayak Markus 16. Hal yang mana? Hal yang mana yang harus diceritakan? Lalu Markus 16:15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kemudian Matius 28:19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, setelah menjadi murid Yesus, apakah menjadi Kristen atau menjadi Yudaism? Kristen yang percaya Kristus. Jadi Kristen. Kristen kan artinya percaya kepada Kristus. Kristus itu kan Kristus yang menda. Tunggu dulu, tunggu. Ada ini pintar, tapi pintar ngibul. Ketika orang-orang menjadi murid Yesus, apakah mereka ibadah di sinagoge atau beribadah di gereja? tidak penting dimanapun dia gugur. begini Bapak. Anda gugur. Anda gugur. Sekarang itu berbeda-beda ya. Gugur berarti Anda bukan pengikutnya. Berarti Anda bukan pengikutnya kan? Bukan hanya di gereja saja, seperti Bapak misalnya mau sholat walaupun di restoran bisa sholat juga, di mana saja bisa. Sekarang bukan itu permasalahannya. Mending Anda ke gereja. Di gereja bisa nipu, di sini nggak bisa nipu. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus harus melakukan instruksi Yesus, harus mencontoh Yesus. Kalau Yesus tidak pernah ke gereja, jangan Anda ke gereja.
kalau Anda pengikut Yesus. Yesus mengajarkan di sinagoge, bait suci, baitel, bukan gereja. Jangankan kemudian orang masuk di bait suci pakai sepatu, pakai sendal. Orang jualan aja di depan bait suci itu diobrak-abrik sama Yesus. Apalagi masuk ke tempat suci nyanyi-nyanyi, salto-salto, minum-minuman di dalam, minuman keras, joget. Apa tidak ditampilin sama Yesus satu-satu orang kayak begitu? Orang jualan di depan bait suci aja dibolak-balikkan oleh Yesus. Apalagi masuk ke rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal, tidak mandi tahir, habis makan babi masih bau babi masuk di situ, nggak boleh. Apalagi tidak bersunat, nggak boleh. Sahabat Sifani Sukran. Jadi begitu adik. Kamu itu tidak mencirikan sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tempat ibadahnya sinagoge, hari ibadahnya hari Sabtu. Begitu masuk di sinagoge lepas alas sendal, tidak boleh masuk orang yang tidak mandi tahir, tidak boleh masuk di dalamnya orang yang makan babi, makan anjing, makan tokek, makan tikus, makan padale, kura-kura, apalagi makan kecoa, cicak, nyamuk, lalat. Nggak boleh masuk ke situ. Nggak boleh. Tidak boleh orang yang tidak bersunat pakai kulub masuk di sana. Nggak bisa. Apalagi pakaian seksi-seksi. Nggak boleh masuk di tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Baca di dalam Yeskel 44 nomor 9. Satu dosa yang Tuhan sangat murka di antara seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengizinkan orang non-Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka. Apalagi mereka yang tidak bersunat dianggap tamek, najis. Makanya orang Kristen itu nggak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Ke Yerusalem aja dilarang kok. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Kristen itu dianggap najis, pemakan makanan yang menjijikkan. Makanya dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 20, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan tikus, pemakan kucing, pemakan biawak, padale, pararang, komodo, popo, parakang, pemakan hantu balau, pemakan tuyul, pemakan suster ngesot. Itu nggak boleh masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Sahabat bintang syukran, masolang generasi ahai. Begitu ya, makanya orang Kristen tetap di gereja, orang Yahudi tetap di sinagoge. Nggak bisa bercampur mereka, nggak bisa, karena satu pemakan segala, satu tidak makan yang diharamkan. Gitu saudari ya. Jadi tidak ada ciri yang ada pada Kristen yang mencirikan pengikut Yesus. Gak ada. Kalau cuma baptis doang, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Nanti Yesus datang membaptis dengan api. Siap-siap dibaptis dengan api. Habis alismu nanti. Kalian dibaptis dengan api, habis alis. Gitu ya teman-teman. Jadi ada sekitar 13-14 saudara kita Kristen yang tidak bisa membuktikan kalau mereka pengikut Yesus, kecuali hanya ngeyel saja. Ngeyel tok, tidak bisa memberi jawaban yang tepat. Kalau cuma dibaptis. Nah sekarang ditanya, apakah murid Yesus ibadah di sinagoge atau ibadah di gereja? Kami ibadah di mana saja. Matamu, bukan itu yang dimaksud. Ciri pengikut Yesus di gereja atau di sinagoge. Wah kami di mana saja bisa ibadah. Bukan itu tuyul. Yang ditanya ciri kalau Anda itu pengikut Yesus di ibadahnya gereja atau sinagoge. Di gereja dimanapun kami. Bukan itu koplak. Bukan itu yang ditanya. Dengan Anda tidak sanggup menjawabnya, itu bukti bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Oke, saya kira kita ibadah dulu teman-teman sekalian.
teman-teman di sini ada banyak Kristen yang minta permintaan. Alhamdulillah. Nanti tepat pukul 9.00 kita akan kembali mengudara. 9.00 waktu Kota Makassar, kita akan kembali untuk membahas tema ini. Ya, kumpulkan berapa juta orang Kristen di Indonesia yang bisa membuktikan kalau mereka pengikut Yesus. Tadi ada pendeta Stephen siapa gitu ya, dia tidak sanggup memberikan bukti kalau Kristen, Katolik, Protestan atau apapun sektenya dari Kristen penyembah Yesus sebagai pengikut Yesus atau murid Yesus. Berarti selama ini cuma modal di mulut doang, ngaku-ngaku pengikut Yesus, murid Yesus, anak-anak Yesus, malah minum darah Yesus katanya, makan daging Yesus. Cek ternyata setelah kita masuk ke dalam pendekatan data, tidak ada bukti kalau mereka pengikut Yesus, teman-teman. Tidak ada bukti kalau mereka murid. Malah mereka semakin hari semakin nyata adalah pembenci Yesus. Nampaknya mereka malah ini adalah pembangkang Yesus gitu loh. Ya toh? Nah, itu yang nyata di lapangan, teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi saya katakan 1 jam lagi, 1 jam setengah lagi kita akan kembali mengudara jam 9 waktu Makassar. Kembali dengan tema ini kita bahas apa bukti Kristen atau Protestan atau Katolik atau Advent atau Mesianik, Pantekosta atau apapun nama sekte yang ada 40.000 sekte itu, kalau mereka adalah murid dari Yesus. Ternyata nggak ada, belum bisa jawab. Nanti kita hitung berapa Kristen yang naik, Katolik yang naik. Saya yakin mereka tidak akan mungkin bisa membuktikan kalau mereka adalah pengikut Yesus. Malah kita bisa buktikan kalau mereka adalah anti Yesus, dan saya bisa buktikan itu. Nanti akan saya bawa tema Kristen adalah anti Yesus. Kita buktikan itu. Apakah betul mereka adalah anti? Nah, nanti kita lihat. Baik, teman-teman sekalian, pada saudara-saudara Muslim, terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf semua kata-kata yang kurang berkenan yang ada di YouTube semuanya. Ya, terima kasih banyak. Dan juga kepada teman-teman non-Muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara, ya selami, pahami bahwa kesalahan itu bukan sama aku, kesalahan itu ada sama kalian. Kalian mengaku pengikut Yesus, tapi kalian tidak mencerminkan ajaran Yesus. Apapun yang kalian lakukan di dalam gereja itu tidak sama sekali mencerminkan ajaran Yesus. Di gereja kalian membahas Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia. Yesus tidak pernah mengenal surat-surat tersebut. Kalian mendengarkan khotbah pendeta, pastor. Yesus tidak mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor. Itu fakta, itu real. Sakit-sakit, ya mau kayak mana lagi. Tujuan saya adalah sebagai seorang Muslim memberitakan kebenaran, mengarahkan jalan lurus itu kepada saudara. Kalau sakit pasti, tapi sakitnya untuk Anda disembuhkan. Kalau mau sembuh silakan hadir sebentar malam, panggil pendeta pastornya, hadapi Bang Suma untuk membahas tema ini. Anda juga boleh bertanya, apakah kami Muslim pengikut Nabi Muhammad? Boleh, dua arah. Anda boleh bertanya, mana buktinya umat Islam pengikut Nabi Muhammad? Kami akan buktikan, paparkan bukti-bukti akurat. Nah, seperti Anda juga harus membuktikan itu, tapi tidak akan pernah bisa. Oke, saya kira begitu, teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya langsung tutup ya. Mari selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.